Kepala Desa Kohot Arsin tidak memenuhi panggilan Polri terkait kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang. Arsin dikabarkan tidak penuhi panggilan klarifikasi dikarenakan undangan dari Polri disebut bersifat tidak mandatori. Dikutip dari Kompas.com dijelaskan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigjen Juhandani Rahadjo Puro di Gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan, Selasa 4 Februari 2025. Juhandani mengatakan Polri sudah memanggil Arsin untuk klarifikasi namun tak memenuhi undangan tersebut. Dijelaskan Juhandani bahwa dalam undangan tersebut bersifat klarifikasi proses lidik. Dirinya menambahkan klarifikasi ini sifatnya undangan dan diberikan kebebasan untuk tidak menghadiri undangan tersebut. Meski demikian, Bareskrim dalam kasus ini telah menemukan dugaan tindak pidana kasus pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik. Dirinya menambahkan saat ini penyidik telah menerima 10 perizinan dari total surat yang diterima, 263 dokumen berupa surat hak milik SHM dan surat hak guna bangunan SHGB sebagai dasar penyelidikan. Ditambahkannya dalam kasus ini penyidik juga akan memeriksa berkas warkah yang ada di laboratorium forensik untuk melakukan pelacakan pemalsuan yang ada. Sebagai informasi, Kepala Desa Kohot Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid mengenai status lahan yang dulunya merupakan daratan yang saat ini kerap disebut dalam kontroversi terkait kasus pagar laut di wilayahnya. Bapak Presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini. Tugas kami atas perintah Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran. Yang kedua, ditata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh, kata Bapak Presiden. Makanya kita rubah dari yang tadinya pengencer itu, yang tadinya belinya di pangkalan, sekarang kita aktifkan pengencer dengan merubah nama menjadi subpangkalan, dengan kita memberikan fasilitas teknologi agar bisa kita aplikasi, agar bisa kita pantau pengendalian harga berapa yang dia jual dan kepada siapa agar tidak terjadi penyalahgunaan. Jujurlah, ada oknum-oknum kok yang main untuk menyalahgunakan subsidi ini. Masa kita mau biarkan, masa kita mau kalah dari pemain-pemain ini? Kalau saya sih itu aja. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diprotes warga Cibodas, Kabupaten Tangerang, Banten bernama Effendi pada Selasa 4 Februari 2025. Effendi langsung masuk ke kerumunan pengawal yang sedang menjaga Bahlil. Sembari membawa gas melon, Effendi menyemprot Bahlil yang dinilai menyengsarakan rakyat. Hal itu buntut kebijakan Kementerian ESDM yang sempat melarang pengecer menjual gas LPG 3 kg. Sementara tersorot ekspresi Bahlil saat disemprot oleh Effendi. Bahlil tampak tenang dan menjawab amarah Effendi dengan menyebut dirinya mengurus banyak hal. Tolong lepas Pak. Kalau pegang saya enggak. Kalau pegang saya enggak. Oke. Kalau negara tidak memiliki syarat, kami akan berbuat sesuatu. Oke, tenang. Saya tidak akan membuat gaduh. Ini unek-unek saya. Ada 3 sendiri ngobrol aja. Saya ini ketemu Pak Menteri. Ada 3 dialog. Tenang. Saya akan kontrol ini. Ini barang bukti saya. Tenang. Kalau betul pegang. Saya taruh dulu Pak. Saya taruh dulu Pak. Waalaikumsalam. Tolong. Saya tidak akan marah, saya tetap kontrol diri. Kalau mau pegang gas saya jangan sampai hilang. Ini masyarakat. Kami menghormati negara kami. Kami kesulitan. Udah gini. Sebentar Pak, jangan dipotong dulu. Ya. Kami sudah 2 minggu mencari gas. Saya barusan nonton berita gas dengan pengecer dihilangkan. Bagaimana ceritanya? Gas dihilangkan. Kalau memang dari pusatnya 12.500 sampai ke kami 20.000. Pemerintah perhitungkan kan, langkah dari distributor sampai ke pengecer sampai konsumen berapa? Kami tidak membela siapa yang mengambil keuntungan.
Ya, ya. Kami butuh, dapur kami harus lebur. Ya. Kami jualan harus jalan. Ya. Dan jangan demiskinan kami. Nah, jadi Bapak dengar. Saya ini juga kan sebagai rakyat Bapak. Ya. Niat saya itu baik. Ya. Karena subsidi kita itu 87 triliun per tahun. Oke. Tujuannya untuk masyarakat belinya tidak boleh lebih dari harga 19.000 Betul. atau 20.000. Betul, saya mengerti. Tapi yang terjadi adalah sebagian kita punya gas ini dipakai untuk oplosan, dijual ke industri. Betul. Ada lagi harganya dinaikkan 25.000 sampai 30.000. Betul, kami dengar. Nah, karena itu pemerintah berkewajiban untuk memastikan semua subsidi bisa tepat sasaran. Nah, karena itu Kepala Desa Kohot Arsin tidak memenuhi panggilan Polri terkait kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang. Arsin dikabarkan tidak penuhi panggilan klarifikasi dikarenakan undangan dari Polri disebut bersifat tidak mandatori. Dikutip dari Kompas.com dijelaskan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigjen Juhandani Rahadjo Puro di Gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan, Selasa 4 Februari 2025. Juhandani mengatakan Polri sudah memanggil Arsin untuk klarifikasi namun tak memenuhi undangan tersebut. Dijelaskan Juhandani bahwa dalam undangan tersebut bersifat klarifikasi proses lidik. Dirinya menambahkan klarifikasi ini sifatnya undangan dan diberikan kebebasan untuk tidak menghadiri undangan tersebut. Meski demikian, Bareskrim dalam kasus ini telah menemukan dugaan tindak pidana kasus pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik. Dirinya menambahkan saat ini penyidik telah menerima 10 perizinan dari total surat yang diterima, 263 dokumen berupa surat hak milik SHM dan surat hak guna bangunan SHGB sebagai dasar penyelidikan. Ditambahkannya dalam kasus ini penyidik juga akan memeriksa berkas warkah yang ada di laboratorium forensik untuk melakukan pelacakan pemalsuan yang ada. Sebagai informasi, Kepala Desa Kohot Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid mengenai status lahan yang dulunya merupakan daratan yang saat ini kerap disebut dalam kontroversi terkait kasus pagar laut di wilayahnya. Bapak Presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini. Tugas kami atas perintah Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran. Yang kedua, ditata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh, kata Bapak Presiden. Makanya kita rubah dari yang tadinya pengencer itu, yang tadinya belinya di pangkalan, sekarang kita aktifkan pengencer dengan merubah nama menjadi subpangkalan, dengan kita memberikan fasilitas teknologi agar bisa kita aplikasi, agar bisa kita pantau pengendalian harga berapa yang dijual dan kepada siapa agar tidak terjadi penyalahgunaan. Jujurlah, ada oknum-oknum kok yang main untuk menyalahgunakan subsidi ini. Masa kita mau biarkan, masa kita mau kalah dari pemain-pemain ini? Kalau saya sih itu aja. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diprotes warga Cibodas, Kabupaten Tangerang, Banten bernama Effendi pada Selasa 4 Februari 2025. Effendi langsung masuk ke kerumunan pengawal yang sedang menjaga Bahlil. Sembari membawa gas melon, Effendi menyemprot Bahlil yang dinilai menyengsarakan rakyat. Hal itu buntut kebijakan Kementerian ESDM yang sempat melarang pengecer menjual gas LPG 3 kg. Sementara tersorot ekspresi Bahlil saat disemprot oleh Effendi. Bahlil tampak tenang dan menjawab amarah Effendi dengan menyebut dirinya mengurus banyak hal. Tolong, lepas, Pak. Kalau pegang saya lepas enggak? Kalau pegang saya lepas enggak? Oke. Kalau negara tidak memiliki syarat, kami akan berbuat sesuatu. Oke, tenang. Saya tidak akan membuat gaduh. Ini unek-unek saya. Ada 3 sendiri ngobrol aja. Saya ingin ketemu Pak Menteri. Ada 3 dialog kalau dialog. Tenang. Saya akan kontrol diri. Tenang, saya kontrol diri. Ini barang bukti saya. Tenang.
Kalau betul pegang. Saya taruh dulu Pak. Saya taruh dulu Pak. Waalaikumsalam. Tolong. Tolong. Saya tidak akan marah, saya tetap kontrol diri. Kalau mau pegang gas saya jangan sampai hilang. Kami. Pak Menteri, ini masyarakat. Kami menghormati negara kami. Kami kesulitan. Udah gini. Sebentar Pak, jangan dipotong dulu. Ya. Kami sudah 2 minggu mencari gas. Saya barusan nonton berita gas dengan pengecer tidak dihilangkan. Bagaimana ceritanya? Gas juga dihilangkan. Kalau memang dari pusatnya 12.500 sampai ke kami 20.000. Pemerintah perhitungkan Kak. Langkah dari distributor sampai ke pengecer sampai konsumen berapa? Kami tidak membela siapa yang mau mengambil keuntungan. Kami butuh, dapur kami harus lebur. Kami jualan, harus jalan. Dan jangan dimiskinkan kami. Nah, jadi Bapak dengar. Saya ini juga kan sebagai rakyat Bapak. Niat saya itu baik. Karena subsidi kita itu 87 triliun per tahun. Tujuannya untuk masyarakat belinya tidak boleh lebih dari harga 19.000 atau 20.000. Betul, saya mengerti. Tapi yang terjadi adalah sebagian kita punya gas ini dipakai untuk oplosan, dijual ke industri. Ada lagi harganya dinaikkan 25.000 sampai 30.000. Betul, kami dengar. Nah, karena itu pemerintah berkewajiban untuk memastikan semua subsidi bisa tepat sasaran. Nah, karena itu Kepala Desa Kohot Arsin tidak memenuhi panggilan Polri terkait kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang. Arsin dikabarkan tidak penuhi panggilan klarifikasi dikarenakan undangan dari Polri disebut bersifat tidak mandatori. Dikutip dari Kompas.com dijelaskan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigjen Johandani Rahadjo Puro di Gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan, Selasa 4 Februari 2025. Johandani mengatakan Polri sudah memanggil Arsin untuk klarifikasi namun tak memenuhi undangan tersebut. Dijelaskan Johandani bahwa dalam undangan tersebut bersifat klarifikasi proses lidik. Dirinya menambahkan klarifikasi ini sifatnya undangan dan diberikan kebebasan untuk tidak menghadiri undangan tersebut. Meski demikian, Bareskrim dalam kasus ini telah menemukan dugaan tindak pidana kasus pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik. Dirinya menambahkan saat ini penyidik telah menerima 10 perizinan dari total surat yang diterima, 263 dokumen berupa surat hak milik SHM dan surat hak guna bangunan SHGB sebagai dasar penyelidikan. Ditambahkannya dalam kasus ini penyidik juga akan memeriksa berkas warkah yang ada di laboratorium forensik untuk melakukan pelacakan pemalsuan yang ada. Sebagai informasi, Kepala Desa Kohot Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid mengenai status lahan yang dulunya merupakan daratan yang saat ini kerap disebut dalam kontroversi terkait kasus pagar laut di wilayahnya. Bapak Presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini. Tugas kami atas perintah Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran. Yang kedua, ditata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh, kata Bapak Presiden. Makanya kita rubah dari yang tadinya pengencer itu, yang tadinya belinya di pangkalan, sekarang kita aktifkan pengencer dengan merubah nama menjadi subpangkalan, dengan kita memberikan fasilitas teknologi agar bisa kita aplikasi, agar bisa kita pantau pengendalian harga berapa yang dia jual dan kepada siapa agar tidak terjadi penyalahgunaan. Jujurlah, ada oknum-oknum kok yang main untuk menyalahgunakan subsidi ini. Masa kita mau biarkan, masa kita mau kalah dari pemain-pemain ini? Kalau saya sih itu aja. Menteri ESDM Bali Lahadalia diprotes warga Cibodas, Kabupaten Tangerang, Banten bernama Effendi pada Selasa 4 Februari 2025.
Effendi langsung masuk ke kerumunan pengawal yang sedang menjaga Bahlil. Sembari membawa gas melon, Effendi menyemprot Bahlil yang dinilai menyengsarakan rakyat. Hal itu buntut kebijakan Kementerian ESDM yang sempat melarang pengecer menjual gas LPG 3 kg. Sementara tersorot ekspresi Bahlil saat disemprot oleh Effendi. Bahlil tampak tenang dan menjawab amarah Effendi dengan menyebut dirinya mengurus banyak hal. Tolong lepas Pak. Kalau pegang saya enggak. Kalau pegang saya enggak. Oke. Kalau negara tidak memiliki darat, kami akan berbuat sesuatu. Oke, tenang. Saya tidak akan membuat gaduh. Ini unek-unek saya. Ada tiga sendiri ngobrol aja. Saya ini ketemu Pak Menteri. Ada tiga dialog. Tenang. Saya bisa kontrol diri. Ini barang bukti saya. Kalau betul pegang. Saya taruh dulu Pak. Saya taruh dulu Pak. Waalaikumsalam. Tolong. Saya tidak akan marah, saya tetap kontrol diri. Kalau mau pegang gas saya jangan sampai hilang. Kami. Ini masyarakat ini. Kami menghormati negara kami. Kami kesulitan. Udah gini. Sebentar Pak, jangan dipotong dulu. Ya. Kami sudah 2 minggu mencari gas. Saya barusan nonton berita gas dengan pengecer tidak dihilangkan. Bagaimana ceritanya? Gas tidak dihilangkan. Kalau memang dari pusatnya 12.500 sampai ke kami 20.000. Pemerintah perhitungkan Kak. Langkah dari distributor sampai ke pengecer sampai konsumen berapa? Kami tidak membela siapa yang mengambil keuntungan. Kami butuh, dapur kami harus lebur. Kami jualan harus jalan. Dan jangan dimiskinkan kami. Nah, jadi Bapak dengar. Saya ini juga kan sebagai rakyat Bapak. Niat saya itu baik. Karena subsidi kita itu 87 triliun per tahun. Tujuannya untuk masyarakat belinya tidak boleh lebih dari harga 19.000 atau 20.000. Betul, saya mengerti. Tapi yang terjadi adalah sebagian kita punya gas ini dipakai untuk oplosan, untuk industri. Ada lagi harganya dinaikkan 25.000 sampai 30.000. Betul, kami dengar. Nah, karena itu pemerintah berkewajiban untuk memastikan semua subsidi bisa tepat sasaran. Nah, karena itu Kepala Desa Kohot Arsin tidak memenuhi panggilan Polri terkait kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang. Arsin dikabarkan tidak penuhi panggilan klarifikasi dikarenakan undangan dari Polri disebut bersifat tidak mandatori. Dikutip dari Kompas.com dijelaskan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigjen Johandani Rahadjo Puro di Gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan, Selasa 4 Februari 2025. Johandani mengatakan Polri sudah memanggil Arsin untuk klarifikasi namun tak memenuhi undangan tersebut. Dijelaskan Johandani bahwa dalam undangan tersebut bersifat klarifikasi proses lidik. Dirinya menambahkan klarifikasi ini sifatnya undangan dan diberikan kebebasan untuk tidak menghadiri undangan tersebut. Meski demikian, Bareskrim dalam kasus ini telah menemukan dugaan tindak pidana kasus pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik. Dirinya menambahkan saat ini penyidik telah menerima 10 perizinan dari total surat yang diterima, 263 dokumen berupa surat hak milik SHM dan surat hak guna bangunan SHGB sebagai dasar penyelidikan. Ditambahkannya dalam kasus ini penyidik juga akan memeriksa berkas warkah yang ada di laboratorium forensik untuk melakukan pelacakan pemalsuan yang ada. Sebagai informasi, Kepala Desa Kohot Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid mengenai status lahan yang dulunya merupakan daratan yang saat ini kerap disebut dalam kontroversi terkait kasus pagar laut di wilayahnya. Bapak Presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini.
Tugas kami atas perintah Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran. Yang kedua, ditata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh, kata Bapak Presiden. Makanya kita rubah dari yang tadinya pengencer itu, yang tadinya belinya di pangkalan, sekarang kita aktifkan pengencer dengan merubah nama menjadi subpangkalan, dengan kita memberikan fasilitas teknologi agar bisa kita aplikasi, agar bisa kita pantau pengendalian harga berapa yang dijual dan kepada siapa, agar tidak terjadi penyalahgunaan. Jujurlah, ada oknum-oknum kok yang main untuk menyalahgunakan subsidi ini. Masa kita mau biarkan, masa kita mau kalah dari pemain-pemain ini? Kalau saya sih itu aja. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diprotes warga Cibodas, Kabupaten Tangerang, Banten bernama Effendi pada Selasa 4 Februari 2025. Effendi langsung masuk ke kerumunan pengawal yang sedang menjaga Bahlil. Sembari membawa gas melon, Effendi menyemprot Bahlil yang dinilai menyengsarakan rakyat. Hal itu buntut kebijakan Kementerian ESDM yang sempat melarang pengecer menjual gas LPG 3 kg. Sementara tersorot ekspresi Bahlil saat disemprot oleh Effendi. Bahlil tampak tenang dan menjawab amarah Effendi dengan menyebut dirinya mengurus banyak hal. Tolong lepas Pak. Kalau pegas lepas enggak? Kalau pegas lepas enggak? Oke. Kalau negara tidak memikirkan rakyat, kami akan berbuat sesuatu. Oke, tenang. Saya tidak akan membuat gaduh. Ini unek-unek saya. Ada tiga sendiri ngobrol aja. Saya ini ketemu Pak Menteri. Ada tiga dialog kalau dialog. Tenang. Saya akan kontrol diri. Saya kontrol diri. Ini barang bukti saya. Tenang. Kalau betul pegang. Saya taruh dulu Pak. Saya taruh dulu Pak. Waalaikumsalam. Tolong. Tolong. Saya tidak akan marah, saya tetap kontrol diri. Kalau mau pegang gas saya jangan sampai hilang. Kami. Ini masyarakat ini. Kami menghormati negara kami. Kami kesulitan. Udah gini. Sebentar Pak, jangan dipotong dulu. Ya. Kami sudah 2 minggu mencari gas. Saya barusan nonton berita gas dengan pengecer tidak dihilangkan. Bagaimana ceritanya Kang? Gas tidak dihilangkan. Kalau memang dari pusatnya 12.500 sampai ke kami 20.000. Pemerintah perhitungkan Kak. Langkah dari distributor sampai ke pengecer sampai konsumen berapa? Kami tidak membela siapa yang mau mengambil keuntungan. Kami butuh, dapur kami harus lebur. Kami jualan harus jalan. Dan jangan dimiskinkan kami. Nah, jadi Bapak dengar, saya ini juga kan sebagai rakyat Bapak. Niat saya itu baik. Karena subsidi kita itu 87 triliun per tahun. Tujuannya untuk masyarakat belinya tidak boleh lebih dari harga 19.000 atau 20.000. Betul, saya mengerti. Tapi yang terjadi adalah sebagian kita punya gas ini dipakai untuk oplosan, dijual ke industri. Betul. Ada lagi harganya dinaikkan 25.000 sampai 30.000. Betul, kami dengar. Nah, karena itu pemerintah berkewajiban untuk memastikan semua subsidi bisa tepat sasaran. Nah, karena itu Kepala Desa Kohot Arsin tidak memenuhi panggilan Polri terkait kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang. Arsin dikabarkan tidak penuhi panggilan klarifikasi dikarenakan undangan dari Polri disebut bersifat tidak mandatori. Dikutip dari Kompas.com dijelaskan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigjen Johandani Rahadjo Puro di Gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan, Selasa 4 Februari 2025. Johandani mengatakan Polri sudah memanggil Arsin untuk klarifikasi namun tak memenuhi undangan tersebut. Dijelaskan Johandani bahwa dalam undangan tersebut bersifat klarifikasi proses lidik.
Dirinya menambahkan klarifikasi ini sifatnya undangan dan diberikan kebebasan untuk tidak menghadiri undangan tersebut. Meski demikian, Bareskrim dalam kasus ini telah menemukan dugaan tindak pidana kasus pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik. Dirinya menambahkan saat ini penyidik telah menerima 10 perizinan dari total surat yang diterima, 263 dokumen berupa surat hak milik SHM dan surat hak guna bangunan SHGB sebagai dasar penyelidikan. Ditambahkannya dalam kasus ini penyidik juga akan memeriksa berkas warkah yang ada di laboratorium forensik untuk melakukan pelacakan pemalsuan yang ada. Sebagai informasi, Kepala Desa Kohot Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid mengenai status lahan yang dulunya merupakan daratan yang saat ini kerap disebut dalam kontroversi terkait kasus pagar laut di wilayahnya. Bapak Presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini. Tugas kami atas perintah Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran. Yang kedua, ditata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh, kata Bapak Presiden. Makanya kita rubah dari yang tadinya pengencer itu, yang tadinya belinya di pangkalan, sekarang kita aktifkan pengencer dengan merubah nama menjadi subpangkalan, dengan kita memberikan fasilitas teknologi agar bisa kita aplikasi, agar bisa kita pantau pengendalian harga berapa yang dijual dan kepada siapa agar tidak terjadi penyalahgunaan. Jujurlah, ada oknum-oknum kok yang main untuk menyalahgunakan subsidi ini. Masa kita mau biarkan, masa kita mau kalah dari pemain-pemain ini? Kalau saya sih itu aja. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diprotes warga Cibodas, Kabupaten Tangerang, Banten bernama Effendi pada Selasa 4 Februari 2025. Effendi langsung masuk ke kerumunan pengawal yang sedang menjaga Bahlil. Sembari membawa gas melon, Effendi menyemprot Bahlil yang dinilai menyengsarakan rakyat. Hal itu buntut kebijakan Kementerian ESDM yang sempat melarang pengecer menjual gas LPG 3 kg. Sementara tersorot ekspresi Bahlil saat disemprot oleh Effendi. Bahlil tampak tenang dan menjawab amarah Effendi dengan menyebut dirinya mengurus banyak hal. Tolong lepas Pak. Kalau pegas saya enggak. Kalau pegas saya enggak. Oke. Kalau negara tidak memikirkan rakyat, kami akan berbuat sesuatu. Oke, tenang. Saya tidak akan membuat gaduh. Ini unek-unek saya. Ada tiga sendiri ngobrol aja. Saya ini ketemu Pak Menteri. Ada tiga dialog. Tenang. Saya bisa kontrol diri. Tenang. Ini barang bukti saya. Tenang. Kalau Bapak itu pegang. Saya taruh dulu Pak. Saya taruh dulu Pak. Waalaikumsalam. Tolong. Tolong. Saya tidak akan marah, saya tetap kontrol diri. Kalau mau pegang gas saya jangan sampai hilang. Iya. Kami. Ini masyarakat ini. Ya. Kami menghormati negara kami. Ya. Kami kesulitan. Udah gini. Sebentar Pak. Jangan dipotong dulu. Ya. Kami sudah 2 minggu mencari gas. Saya barusan nonton berita gas dengan pengecer tidak dihilangkan. Bagaimana ceritanya kamu gas tidak dihilangkan? Kalau memang dari pusatnya 12.500 sampai ke kami 20.000. Pemerintah perhitungkan kan, langkah dari distributor sampai ke pengecer sampai konsumen berapa? Kami tidak membela siapa yang mengambil keuntungan. Kami butuh, dapur kami harus lebur. Kami jualan harus jalan. Dan jangan dimiskinkan kami. Nah, jadi Bapak dengar, saya ini juga kan sebagai rakyat Bapak. Niat saya itu baik. Karena subsidi kita itu 87 triliun per tahun. Tujuannya untuk masyarakat belinya tidak boleh lebih dari harga 19.000 atau 20.000. Betul, saya mengerti. Tapi yang terjadi adalah sebagian kita punya gas ini dipakai untuk oplosan, untuk industri. Betul.
Ada lagi harganya dinaikkan 25.000 sampai 30.000. Betul, kami dengar. Nah, karena itu pemerintah berkewajiban untuk memastikan semua subsidi bisa tepat sasaran. Nah, karena itu Kepala Desa Kohot Arsin tidak memenuhi panggilan Polri terkait kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang. Arsin dikabarkan tidak penuhi panggilan klarifikasi dikarenakan undangan dari Polri disebut bersifat tidak mandatori. Dikutip dari Kompas.com dijelaskan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigjen Juhandani Rahadjo Puro di Gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan, Selasa 4 Februari 2025. Juhandani mengatakan Polri sudah memanggil Arsin untuk klarifikasi namun tak memenuhi undangan tersebut. Dijelaskan Juhandani bahwa dalam undangan tersebut bersifat klarifikasi proses lidik. Dirinya menambahkan klarifikasi ini sifatnya undangan dan diberikan kebebasan untuk tidak menghadiri undangan tersebut. Meski demikian, Bareskrim dalam kasus ini telah menemukan dugaan tindak pidana kasus pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik. Dirinya menambahkan saat ini penyidik telah menerima 10 perizinan dari total surat yang diterima, 263 dokumen berupa surat hak milik SHM dan surat hak guna bangunan SHGB sebagai dasar penyelidikan. Ditambahkannya dalam kasus ini penyidik juga akan memeriksa berkas warkah yang ada di laboratorium forensik untuk melakukan pelacakan pemalsuan yang ada. Sebagai informasi, Kepala Desa Kohot Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid mengenai status lahan yang dulunya merupakan daratan yang saat ini kerap disebut dalam kontroversi terkait kasus pagar laut di wilayahnya. Bapak Presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini. Tugas kami atas perintah Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran. Yang kedua, ditata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh, kata Bapak Presiden. Makanya kita rubah dari yang tadinya pengencer itu, yang tadinya belinya di pangkalan, sekarang kita aktifkan pengencer dengan merubah nama menjadi subpangkalan, dengan kita memberikan fasilitas teknologi agar bisa kita aplikasi, agar bisa kita pantau pengendalian harga berapa yang dia jual dan kepada siapa agar tidak terjadi penyalahgunaan. Jujurlah, ada oknum-oknum kok yang main untuk menyalahgunakan subsidi ini. Masa kita mau biarkan, masa kita mau kalah dari pemain-pemain ini? Kalau saya sih itu aja. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diprotes warga Cibodas, Kabupaten Tangerang, Banten bernama Effendi pada Selasa 4 Februari 2025. Effendi langsung masuk ke kerumunan pengawal yang sedang menjaga Bahlil. Sembari membawa gas melon, Effendi menyemprot Bahlil yang dinilai menyengsarakan rakyat. Hal itu buntut kebijakan Kementerian ESDM yang sempat melarang pengecer menjual gas LPG 3 kg. Sementara tersorot ekspresi Bahlil saat disemprot oleh Effendi. Bahlil tampak tenang dan menjawab amarah Effendi dengan menyebut dirinya mengurus banyak hal. Tolong lepas, Pak. Kalau pegas enggak. Kalau pegas enggak. Oke. Kalau negara tidak memikirkan rakyat, kami akan berbuat sesuatu. Oke, tenang. Saya tidak akan membuat gaduh. Ini unek-unek saya. Ada 39 ngobrol aja. Saya ini ketua Pak Menteri. Ada 3 dialog kalau dialog. Tenang. Saya bisa kontrol diri. Ini barang bukti saya. Tenang. Kalau betul pegang. Saya taruh dulu Pak. Saya taruh dulu Pak. Waalaikumsalam. Tolong. Tolong. Saya tidak akan marah, saya tetap kontrol diri. Kalau mau pegang gas saya jangan sampai hilang. Iya. Kami ini masyarakat. Kami menghormati negara kami. Ya. Kami kesulitan. Udah gini. Sebentar Pak. Jangan dipotong dulu. Ya. Kami sudah 2 minggu mencari gas. Saya barusan nonton berita
gas dengan pengecer tidak dihilangkan. Bagaimana ceritanya kamu? Gas juga dihilangkan. Kalau memang dari pusatnya 12.500 sampai ke kami 20.000. Pemerintah perhitungkan kan. Langkah dari distributor sampai ke pengecer sampai konsumen berapa? Kami tidak membela siapa yang mengambil keuntungan. Ya. Kami butuh, dapur kami harus lebur. Ya. Kami jualan harus jalan. Ya. Dan jangan dimiskinkan kami. Nah, jadi Bapak dengar. Saya ini juga kan sebagai rakyat Bapak. Ya. Niat saya itu baik. Ya. Karena subsidi kita itu 87 triliun per tahun. Oke. Tujuannya untuk masyarakat belinya tidak boleh lebih dari harga 19.000 Betul. atau 20.000. Betul, saya mengerti. Tapi yang terjadi adalah sebagian kita punya gas ini dipakai untuk oplosan, Betul. untuk industri. Betul. Ada lagi harganya dinaikkan 25.000 sampai 30.000. Betul, kami dengar. Nah, karena itu pemerintah berkewajiban untuk memastikan semua subsidi bisa tepat sasaran. Nah, karena itu Kepala Desa Kohot Arsin tidak memenuhi panggilan Polri terkait kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang. Arsin dikabarkan tidak penuhi panggilan klarifikasi dikarenakan undangan dari Polri disebut bersifat tidak mandatori. Dikutip dari Kompas.com dijelaskan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigjen Johandani Rahadjo Puro di Gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan, Selasa 4 Februari 2025. Johandani mengatakan Polri sudah memanggil Arsin untuk klarifikasi namun tak memenuhi undangan tersebut. Dijelaskan Johandani bahwa dalam undangan tersebut bersifat klarifikasi proses lidik. Dirinya menambahkan klarifikasi ini sifatnya undangan dan diberikan kebebasan untuk tidak menghadiri undangan tersebut. Meski demikian, Bareskrim dalam kasus ini telah menemukan dugaan tindak pidana kasus pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik. Dirinya menambahkan saat ini penyidik telah menerima 10 perizinan dari total surat yang diterima, 263 dokumen berupa surat hak milik SHM dan surat hak guna bangunan SHGB sebagai dasar penyelidikan. Ditambahkannya dalam kasus ini penyidik juga akan memeriksa berkas warkah yang ada di laboratorium forensik untuk melakukan pelacakan pemalsuan yang ada. Sebagai informasi, Kepala Desa Kohot Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid mengenai status lahan yang dulunya merupakan daratan yang saat ini kerap disebut dalam kontroversi terkait kasus pagar laut di wilayahnya. Bapak Presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini. Tugas kami atas perintah Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran. Yang kedua, ditata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh, kata Bapak Presiden. Makanya kita rubah dari yang tadinya pengencer itu, yang tadinya belinya di pangkalan, sekarang kita aktifkan pengencer dengan merubah nama menjadi subpangkalan, dengan kita memberikan fasilitas teknologi agar bisa kita aplikasi, agar bisa kita pantau pengendalian harga berapa yang dia jual dan kepada siapa agar tidak terjadi penyalahgunaan. Jujurlah, ada oknum-oknum kok yang main untuk menyalahgunakan subsidi ini. Masa kita mau biarkan, masa kita mau kalah dari pemain-pemain ini? Kalau saya sih itu aja. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diprotes warga Cibodas, Kabupaten Tangerang, Banten bernama Effendi pada Selasa 4 Februari 2025. Effendi langsung masuk ke kerumunan pengawal yang sedang menjaga Bahlil. Sembari membawa gas melon, Effendi menyemprot Bahlil yang dinilai menyengsarakan rakyat. Hal itu buntut kebijakan Kementerian ESDM yang sempat melarang pengecer menjual gas LPG 3 kg. Sementara tersorot ekspresi Bahlil saat disemprot oleh Effendi. Bahlil tampak tenang dan menjawab amarah Effendi dengan menyebut dirinya mengurus banyak hal. Tolong, lepas, Pak. Kalau pegas, lepas enggak? Kalau pegas, lepas enggak? Oke. Kalau negara tidak memiliki darat, kami akan berbuat sesuatu. Oke, tenang. Saya tidak akan membuat gaduh.
Ini unek-unek saya. Ada tiga sendiri ngobrol aja. Saya yang ketemu Pak Menteri. Ada tiga dialog aja dialog. Tenang. Saya bisa kontrol diri. Saya bisa kontrol diri. Ini barang bukti saya. Tenang. Kalau Bapak itu pegang-pegang. Saya taruh dulu Pak. Saya taruh dulu Pak. Waalaikumsalam. Tolong. Tolong. Saya tidak akan marah, saya tetap kontrol diri. Kalau mau pegang gas saya jangan sampai hilang. Iya. Kami. Ini masyarakat. Ya. Kami menghormati negara kami. Ya, Kami kesulitan. udah gini. Sebentar Pak, jangan dipotong dulu. Ya, Kami sudah 2 minggu mencari gas. Saya barusan nonton berita gas dengan pengecer dihilangkan. Bagaimana ceritanya? Gas juga dihilangkan. Kalau memang dari pusatnya 12.500 sampai ke kami 20.000. Pemerintah perhitungkan Kak. Langkah dari distributor sampai ke pengecer sampai konsumen berapa? Kami tidak membela siapa yang mengambil keuntungan. ya. Kami butuh, dapur kami harus lebur. Ya. Kami jualan harus jalan. Ya. Dan jangan dimiskinkan kami. Nah, jadi Bapak dengar. Saya ini juga kan sebagai rakyat Bapak. Ya. Niat saya itu baik. Ya. Karena subsidi kita itu 87 triliun per tahun. Oke. Tujuannya untuk masyarakat belinya tidak boleh lebih dari harga 19.000 Betul. atau 20.000. Betul, saya mengerti. Tapi yang terjadi adalah sebagian kita punya gas ini dipakai untuk oplosan, Betul. untuk industri. Betul. Ada lagi harganya dinaikkan 25.000 sampai 30.000. Betul, kami dengar. Nah, karena itu pemerintah berkewajiban untuk memastikan semua subsidi bisa tepat sasaran. Nah, karena itu Kepala Desa Kohot Arsin tidak memenuhi panggilan Polri terkait kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang. Arsin dikabarkan tidak penuhi panggilan klarifikasi dikarenakan undangan dari Polri disebut bersifat tidak mandatori. Dikutip dari Kompas.com dijelaskan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigjen Johandani Rahadjo Puro di Gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan, Selasa 4 Februari 2025. Johandani mengatakan Polri sudah memanggil Arsin untuk klarifikasi namun tak memenuhi undangan tersebut. Dijelaskan Johandani bahwa dalam undangan tersebut bersifat klarifikasi proses lidik. Dirinya menambahkan klarifikasi ini sifatnya undangan dan diberikan kebebasan untuk tidak menghadiri undangan tersebut. Meski demikian, Bareskrim dalam kasus ini telah menemukan dugaan tindak pidana kasus pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik. Dirinya menambahkan saat ini penyidik telah menerima 10 perizinan dari total surat yang diterima, 263 dokumen berupa surat hak milik SHM dan surat hak guna bangunan SHGB sebagai dasar penyelidikan. Ditambahkannya dalam kasus ini penyidik juga akan memeriksa berkas warkah yang ada di laboratorium forensik untuk melakukan pelacakan pemalsuan yang ada. Sebagai informasi, Kepala Desa Kohot Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid mengenai status lahan yang dulunya merupakan daratan yang saat ini kerap disebut dalam kontroversi terkait kasus pagar laut di wilayahnya. Bapak Presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini. Tugas kami atas perintah Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran. Yang kedua, ditata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh, kata Bapak Presiden. Makanya kita rubah dari yang tadinya pengencer itu, yang tadinya belinya di pangkalan, sekarang kita aktifkan pengencer dengan merubah nama menjadi subpangkalan, dengan kita memberikan fasilitas teknologi agar bisa kita aplikasi, agar bisa kita pantau pengendalian harga berapa yang dia jual dan kepada siapa agar tidak terjadi penyalahgunaan.
Jujurlah, ada oknum-oknum kok yang main untuk menyalahgunakan subsidi ini. Masa kita mau biarkan, masa kita mau kalah dari pemain-pemain ini? Kalau saya sih itu aja. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diprotes warga Cibodas, Kabupaten Tangerang, Banten bernama Effendi pada Selasa 4 Februari 2025. Effendi langsung masuk ke kerumunan pengawal yang sedang menjaga Bahlil. Sembari membawa gas melon, Effendi menyemprot Bahlil yang dinilai menyengsarakan rakyat. Hal itu buntut kebijakan Kementerian ESDM yang sempat melarang pengecer menjual gas LPG 3 kg. Sementara tersorot ekspresi Bahlil saat disemprot oleh Effendi. Bahlil tampak tenang dan menjawab amarah Effendi dengan menyebut dirinya mengurus banyak hal. Tolong, Pak. Iya. Kalau pegang saya enggak. Kalau pegang saya enggak. Oke. Kalau negara tidak memikirkan rakyat, kami akan berbuat sesuatu. Enggak apa-apa. Oke, tenang. Saya tidak akan membuat gaduh. Ini unek-unek saya. Ada 3 ngobrol aja. Saya ingin ketemu Pak Menteri. Ada 3 dialog. Tenang. Saya bisa kontrol diri. Oke, siap. Tenang, saya bisa kontrol diri. Ini barang bukti saya. Tenang. Kalau Bapak itu pegang. Saya taruh dulu Pak. Waalaikumsalam. Tolong. Tolong. Saya tidak akan marah, saya tetap kontrol diri. Kalau mau pegang gas saya jangan sampai hilang. Kami. Pak Menteri, ini masyarakat. Kami menghormati negara kami. Kami kesulitan. Udah, gini. Sebentar Pak, jangan dipotong dulu. Ya. Kami sudah 2 minggu mencari gas. Saya barusan nonton berita gas dengan pengecer tidak dihilangkan. Bagaimana ceritanya? Gas juga dihilangkan. Kalau memang dari pusatnya 12.500 sampai ke kami 20.000. Pemerintah perhitungkan Kak. Langkah dari distributor sampai ke pengecer sampai konsumen berapa? Kami tidak membela siapa yang mengambil keuntungan. Kami butuh, dapur kami harus lebur. Kami jualan harus jalan. Dan jangan dimiskinkan kami. Nah, jadi Bapak dengar. Saya ini juga kan sebagai rakyat Bapak. Niat saya itu baik. Karena subsidi kita itu 87 triliun per tahun. Tujuannya untuk masyarakat belinya tidak boleh lebih dari harga 19.000 atau 20.000. Betul, saya mengerti. Tapi yang terjadi adalah sebagian kita punya gas ini dipakai untuk oplosan, untuk industri. Betul. Ada lagi harganya dinaikkan 25.000 sampai 30.000. Betul, kami dengar. Nah, karena itu pemerintah berkewajiban untuk memastikan semua subsidi bisa tepat sasaran. Nah, karena itu Kepala Desa Kohot Arsin tidak memenuhi panggilan Polri terkait kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang. Arsin dikabarkan tidak penuhi panggilan klarifikasi dikarenakan undangan dari Polri disebut bersifat tidak mandatori. Dikutip dari Kompas.com dijelaskan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigjen Juhandani Rahadjo Puro di Gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan, Selasa 4 Februari 2025. Juhandani mengatakan Polri sudah memanggil Arsin untuk klarifikasi namun tak memenuhi undangan tersebut. Dijelaskan Juhandani bahwa dalam undangan tersebut bersifat klarifikasi proses lidik. Dirinya menambahkan klarifikasi ini sifatnya undangan dan diberikan kebebasan untuk tidak menghadiri undangan tersebut. Meski demikian, Bareskrim dalam kasus ini telah menemukan dugaan tindak pidana kasus pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik. Dirinya menambahkan saat ini penyidik telah menerima 10 perizinan dari total surat yang diterima, 263 dokumen berupa surat hak milik SHM dan surat hak guna bangunan SHGB sebagai dasar penyelidikan. Ditambahkannya dalam kasus ini penyidik juga akan memeriksa berkas warkah yang ada di laboratorium forensik untuk melakukan pelacakan pemalsuan yang ada. Sebagai informasi, Kepala Desa Kohot Arsin sempat berdebat
berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR) BPN Nusron Wahid mengenai status lahan yang dulunya merupakan daratan yang saat ini kerap disebut dalam kontroversi terkait kasus pagar laut di wilayahnya. Bapak Presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini. Tugas kami atas perintah Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran. Yang kedua, ditata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh, kata Bapak Presiden. Makanya kita rubah dari yang tadinya pengencer itu, yang tadinya belinya di pangkalan, sekarang kita aktifkan pengencer dengan merubah nama menjadi subpangkalan, dengan kita memberikan fasilitas teknologi agar bisa kita aplikasi, agar bisa kita pantau pengendalian harga berapa yang dia jual dan kepada siapa, agar tidak terjadi penyalahgunaan. Jujurlah, ada oknum-oknum kok yang main untuk menyalahgunakan subsidi ini. Masa kita mau biarkan, masa kita mau kalah dari pemain-pemain ini? Kalau saya sih itu aja. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diprotes warga Cibodas, Kabupaten Tangerang, Banten bernama Effendi pada Selasa 4 Februari 2025. Effendi langsung masuk ke kerumunan pengawal yang sedang menjaga Bahlil. Sembari membawa gas melon, Effendi menyemprot Bahlil yang dinilai menyengsarakan rakyat. Hal itu buntut kebijakan Kementerian ESDM yang sempat melarang pengecer menjual gas LPG 3 kg. Sementara tersorot ekspresi Bahlil saat disemprot oleh Effendi. Bahlil tampak tenang dan menjawab amarah Effendi dengan menyebut dirinya mengurus banyak hal. Tolong, lepas, Pak. Kalau pegang saya enggak enggak. Kalau pegang saya enggak. Oke. Kalau negara tidak memiliki darat, kami akan berbuat sesuatu. Oke, tenang. Saya tidak akan membuat gaduh. Ini unek-unek saya. Ada 3 sendiri ngobrol aja. Saya yang ketua Pak Menteri. Ada 3 dialog aja dialog. Tenang. Saya bisa kontrol diri. Saya bisa kontrol diri. Ini barang bukti saya. Tenang. Kalau Bapak itu pegang. Saya taruh dulu Pak. Saya taruh dulu Pak. Waalaikumsalam. Tolong. Saya tidak akan marah, saya tetap kontrol diri. Kalau mau pegang gas saya jangan sampai hilang. Kami. Pak Menteri, ini masyarakat. Kami menghormati negara kami. Kami kesulitan. Udah gini. Sebentar Pak, jangan dipotong dulu. Ya. Kami sudah 2 minggu mencari gas. Saya barusan nonton berita gas dengan pengecer tidak dihilangkan. Bagaimana ceritanya? Gas tidak dihilangkan. Kalau memang dari pusatnya 12.500 sampai ke kami 20.000. Pemerintah perhitungkan Kak. Langkah dari distributor sampai ke pengecer sampai konsumen berapa? Kami tidak membela siapa yang mengambil keuntungan. Kami butuh, dapur kami harus lebur. Kami jualan harus jalan. Dan jangan dimiskinkan kami. Nah, jadi Bapak dengar, saya ini juga kan sebagai rakyat Bapak. Niat saya itu baik. Karena subsidi kita itu 87 triliun per tahun. Tujuannya untuk masyarakat belinya tidak boleh lebih dari harga 19.000 atau 20.000. Betul, saya mengerti. Tapi yang terjadi adalah sebagian kita punya gas ini dipakai untuk oplosan, untuk industri. Ada lagi harganya dinaikkan 25.000 sampai 30.000. Betul, kami dengar. Nah, karena itu pemerintah berkewajiban untuk memastikan semua subsidi bisa tepat sasaran. Nah, karena itu Kepala Desa Kohot Arsin tidak memenuhi panggilan Polri terkait kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang.
Arsin dikabarkan tidak penuhi panggilan klarifikasi dikarenakan undangan dari Polri disebut bersifat tidak mandatori. Dikutip dari Kompas.com dijelaskan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigjen Juhandani Rahadjo Puro di Gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan, Selasa 4 Februari 2025. Juhandani mengatakan Polri sudah memanggil Arsin untuk klarifikasi namun tak memenuhi undangan tersebut. Dijelaskan Juhandani bahwa dalam undangan tersebut bersifat klarifikasi proses lidik. Dirinya menambahkan klarifikasi ini sifatnya undangan dan diberikan kebebasan untuk tidak menghadiri undangan tersebut. Meski demikian, Bareskrim dalam kasus ini telah menemukan dugaan tindak pidana kasus pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik. Dirinya menambahkan saat ini penyidik telah menerima 10 perizinan dari total surat yang diterima, 263 dokumen berupa surat hak milik SHM dan surat hak guna bangunan SHGB sebagai dasar penyelidikan. Ditambahkannya dalam kasus ini penyidik juga akan memeriksa berkas warkah yang ada di laboratorium forensik untuk melakukan pelacakan pemalsuan yang ada. Sebagai informasi, Kepala Desa Kohot Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid mengenai status lahan yang dulunya merupakan daratan yang saat ini kerap disebut dalam kontroversi terkait kasus pagar laut di wilayahnya. Bapak Presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini. Tugas kami atas perintah Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran. Yang kedua, ditata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh, kata Bapak Presiden. Makanya kita rubah dari yang tadinya pengencer itu, yang tadinya belinya di pangkalan, sekarang kita aktifkan pengencer dengan merubah nama menjadi subpangkalan, dengan kita memberikan fasilitas teknologi agar bisa kita aplikasi, agar bisa kita pantau pengendalian harga berapa yang dia jual dan kepada siapa agar tidak terjadi penyalahgunaan. Jujurlah, ada oknum-oknum kok yang main untuk menyalahgunakan subsidi ini. Masa kita mau biarkan, masa kita mau kalah dari pemain-pemain ini? Kalau saya sih itu aja. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diprotes warga Cibodas, Kabupaten Tangerang, Banten bernama Effendi pada Selasa 4 Februari 2025. Effendi langsung masuk ke kerumunan pengawal yang sedang menjaga Bahlil. Sembari membawa gas melon, Effendi menyemprot Bahlil yang dinilai menyengsarakan rakyat. Hal itu buntut kebijakan Kementerian ESDM yang sempat melarang pengecer menjual gas LPG 3 kg. Sementara tersorot ekspresi Bahlil saat disemprot oleh Effendi. Bahlil tampak tenang dan menjawab amarah Effendi dengan menyebut dirinya mengurus banyak hal. Tolong lepas Pak. Kalau pegang saya enggak. Kalau pegang saya enggak. Oke. Kalau negara tidak memikirkan rakyat, kami akan berbuat sesuatu. Oke, tenang. Saya tidak akan membuat gaduh. Ini unek-unek saya. Ada tiga sendiri ngobrol aja. Saya ini ketua Pak Menteri. Ada tiga dialog. Tenang. Saya bisa kontrol diri. Tenang, saya bisa kontrol diri. Ini barang bukti saya. Tenang. Kalau betul pegang. Saya taruh dulu Pak. Saya taruh dulu Pak. Waalaikumsalam. Tolong. Saya tidak akan marah, saya tetap kontrol diri. Kalau mau pegang gas saya jangan sampai hilang. Iya. Kami. Ini masyarakat ini. Ya. Kami menghormati negara kami. Ya. Kami kesulitan. Udah gini. Sebentar Pak. Jangan dipotong dulu. Ya. Kami sudah 2 minggu mencari gas. Saya barusan nonton berita gas dengan pengecer dihilangkan. Bagaimana ceritanya? Gas dihilangkan. Kalau memang dari pusatnya 12.500 sampai ke kami 20.000. Pemerintah perhitungkan kan, langkah dari distributor sampai ke pengecer sampai konsumen berapa? Kami tidak membela siapa yang mau mengambil keuntungan. Kami butuh, dapur kami harus lebur. Kami jualan harus jalan. Dan jangan dimiskinkan kami. Nah, jadi Bapak dengar.
saya ini juga kan sebagai rakyat Bapak. Ya. Niat saya itu baik. Ya. Karena subsidi kita itu 87 triliun per tahun. Oke. Tujuannya untuk masyarakat belinya tidak boleh lebih dari harga 19.000 Betul. atau 20.000. Betul, saya mengerti. Tapi yang terjadi adalah sebagian kita punya gas ini dipakai untuk oplosan, Betul. untuk industri. Betul. Ada lagi harganya dinaikkan 25.000 sampai 30.000. Betul, kami dengar. Nah, karena itu pemerintah berkewajiban untuk memastikan semua subsidi bisa tepat sasaran. Nah, karena itu Kepala Desa Kohot Arsin tidak memenuhi panggilan Polri terkait kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang. Arsin dikabarkan tidak penuhi panggilan klarifikasi dikarenakan undangan dari Polri disebut bersifat tidak mandatori. Dikutip dari Kompas.com dijelaskan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigjen Johandani Rahadjo Puro di Gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan, Selasa 4 Februari 2025. Johandani mengatakan Polri sudah memanggil Arsin untuk klarifikasi namun tak memenuhi undangan tersebut. Dijelaskan Johandani bahwa dalam undangan tersebut bersifat klarifikasi proses lidik. Dirinya menambahkan klarifikasi ini sifatnya undangan dan diberikan kebebasan untuk tidak menghadiri undangan tersebut. Meski demikian, Bareskrim dalam kasus ini telah menemukan dugaan tindak pidana kasus pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik. Dirinya menambahkan saat ini penyidik telah menerima 10 perizinan dari total surat yang diterima, 263 dokumen berupa surat hak milik SHM dan surat hak guna bangunan SHGB sebagai dasar penyelidikan. Ditambahkannya dalam kasus ini penyidik juga akan memeriksa berkas warkah yang ada di laboratorium forensik untuk melakukan pelacakan pemalsuan yang ada. Sebagai informasi, Kepala Desa Kohot Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid mengenai status lahan yang dulunya merupakan daratan yang saat ini kerap disebut dalam kontroversi terkait kasus pagar laut di wilayahnya. Bapak Presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini. Tugas kami atas perintah Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran. Yang kedua, ditata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh, kata Bapak Presiden. Makanya kita rubah dari yang tadinya pengencer itu, yang tadinya belinya di pangkalan, sekarang kita aktifkan pengencer dengan merubah nama menjadi subpangkalan, dengan kita memberikan fasilitas teknologi agar bisa kita aplikasi, agar bisa kita pantau pengendalian harga berapa yang dijual dan kepada siapa agar tidak terjadi penyalahgunaan. Jujurlah, ada oknum-oknum kok yang main untuk menyalahgunakan subsidi ini. Masa kita mau biarkan, masa kita mau kalah dari pemain-pemain ini? Kalau saya sih itu aja. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diprotes warga Cibodas, Kabupaten Tangerang, Banten bernama Effendi pada Selasa 4 Februari 2025. Effendi langsung masuk ke kerumunan pengawal yang sedang menjaga Bahlil. Sembari membawa gas melon, Effendi menyemprot Bahlil yang dinilai menyengsarakan rakyat. Hal itu buntut kebijakan Kementerian ESDM yang sempat melarang pengecer menjual gas LPG 3 kg. Sementara tersorot ekspresi Bahlil saat disemprot oleh Effendi. Bahlil tampak tenang dan menjawab amarah Effendi dengan menyebut dirinya mengurus banyak hal. Tolong lepas Pak. Kalau kagak saya enggak. Kalau kagak saya enggak. Oke. Kalau negara tidak memikirkan rakyat, kami akan berbuat sesuatu. Oke, tenang. Saya tidak akan membuat gaduh. Ini unek-unek saya. Ada 39 ngobrol aja. Saya ingin ketemu Pak Menteri. Ada 3 dialog atau dialog. Tenang. Saya bisa kontrol diri. Oke. Tenang. Saya bisa kontrol diri. Ini barang bukti saya. Tenang. Kalau Bapak itu pegang. Saya taruh dulu Pak. Saya taruh dulu Pak. Siap.
Waalaikumsalam. Tolong. Tolong. Saya tidak akan marah, saya tetap kontrol diri. Kalau mau pegang gas saya jangan sampai hilang. Kami. Ini masyarakat ini. Ya. Kami menghormati negara kami. Ya, Kami kesulitan. udah gini. Sebentar Pak, jangan dipotong dulu. Ya, Kami sudah 2 minggu mencari gas. Saya barusan nonton berita gas dengan pengecer tidak dihilangkan. Bagaimana ceritanya? Gas tidak dihilangkan. Kalau memang dari pusatnya 12.500 sampai ke kami 20.000. Pemerintah perhitungkan kan, langkah dari distributor sampai ke pengecer sampai konsumen berapa? Kami tidak membela siapa yang mau mengambil keuntungan. ya. Kami butuh, dapur kami harus lebur. Ya. Kami jualan harus jalan. Ya. Dan jangan dimiskinkan kami. Nah, jadi Bapak dengar. Saya ini juga kan sebagai rakyat Bapak. Ya. Niat saya itu baik. Ya. Karena subsidi kita itu 87 triliun per tahun. Oke. Tujuannya untuk masyarakat belinya tidak boleh lebih dari harga 19.000 Betul. atau 20.000. Betul, saya mengerti. Tapi yang terjadi adalah sebagian kita punya gas ini dipakai untuk oplosan, Betul. untuk industri. Betul. Ada lagi harganya dinaikkan 25.000 sampai 30.000. Betul, kami dengar. Nah, karena itu pemerintah berkewajiban untuk memastikan semua subsidi bisa tepat sasaran. Nah, karena itu Kepala Desa Kohot Arsin tidak memenuhi panggilan Polri terkait kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang. Arsin dikabarkan tidak penuhi panggilan klarifikasi dikarenakan undangan dari Polri disebut bersifat tidak mandatori. Dikutip dari Kompas.com dijelaskan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigjen Johandani Rahadjo Puro di Gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan, Selasa 4 Februari 2025. Johandani mengatakan Polri sudah memanggil Arsin untuk klarifikasi namun tak memenuhi undangan tersebut. Dijelaskan Johandani bahwa dalam undangan tersebut bersifat klarifikasi proses lidik. Dirinya menambahkan klarifikasi ini sifatnya undangan dan diberikan kebebasan untuk tidak menghadiri undangan tersebut. Meski demikian, Bareskrim dalam kasus ini telah menemukan dugaan tindak pidana kasus pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik. Dirinya menambahkan saat ini penyidik telah menerima 10 perizinan dari total surat yang diterima, 263 dokumen berupa surat hak milik SHM dan surat hak guna bangunan SHGB sebagai dasar penyelidikan. Ditambahkannya dalam kasus ini penyidik juga akan memeriksa berkas warkah yang ada di laboratorium forensik untuk melakukan pelacakan pemalsuan yang ada. Sebagai informasi, Kepala Desa Kohot Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid mengenai status lahan yang dulunya merupakan daratan yang saat ini kerap disebut dalam kontroversi terkait kasus pagar laut di wilayahnya. Bapak Presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini. Tugas kami atas perintah Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran. Yang kedua, ditata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh, kata Bapak Presiden. Makanya kita rubah dari yang tadinya pengencer itu, yang tadinya belinya di pangkalan, sekarang kita aktifkan pengencer dengan merubah nama menjadi subpangkalan, dengan kita memberikan fasilitas teknologi agar bisa kita aplikasi, agar bisa kita pantau pengendalian harga berapa yang dia jual dan kepada siapa agar tidak terjadi penyalahgunaan. Jujurlah, ada oknum-oknum kok yang main untuk menyalahgunakan subsidi ini. Masa kita mau biarkan, masa kita mau kalah dari pemain-pemain ini? Kalau saya sih itu aja. Menteri ESDM Bali Lahadalia diprotes warga Cibodas, Kabupaten Tangerang, Banten bernama Effendi pada Selasa 4 Februari 2025.
Effendi langsung masuk ke kerumunan pengawal yang sedang menjaga Bahlil. Sembari membawa gas melon, Effendi menyemprot Bahlil yang dinilai menyengsarakan rakyat. Hal itu buntut kebijakan Kementerian ESDM yang sempat melarang pengecer menjual gas LPG 3 kg. Sementara tersorot ekspresi Bahlil saat disemprot oleh Effendi. Bahlil tampak tenang dan menjawab amarah Effendi dengan menyebut dirinya mengurus banyak hal. Tolong lepas Pak. Kalau kagak saya enggak. Kalau kagak saya enggak. Oke. Kalau negara tidak memikirkan rakyat, kami akan berbuat sesuatu. Oke, tenang. Saya tidak akan membuat gaduh. Ini unek-unek saya. Ada 39 ngobrol aja. Saya ingin ketemu Pak Menteri. Ada tinggal dialog. Tenang. Saya bisa kontrol diri. Oke, siap. Tenang, saya bisa kontrol diri. Ini barang bukti saya. Tenang. Kalau Bapak itu pegang. Saya taruh dulu Pak. Saya taruh dulu Pak. Waalaikumsalam. Tolong. Tolong. Saya tidak akan marah, saya tetap kontrol diri. Kalau mau pegang gas saya jangan sampai hilang. Iya. Jamin. Pak Menteri, ini masyarakat. Ya. Kami menghormati negara kami. Ya, Kami kesulitan. udah gini. Sebentar Pak, jangan dipotong dulu. Ya, Kami sudah 2 minggu mencari gas. Saya barusan nonton berita gas dengan pengecer dihilangkan. Bagaimana ceritanya? Gas juga dihilangkan. Kalau memang dari pusatnya 12.500 sampai ke kami 20.000. Pemerintah perhitungkan kan, langkah dari distributor sampai ke pengecer sampai konsumen berapa? Kami tidak membela siapa yang mau mengambil keuntungan. ya. Kami butuh, dapur kami harus lebur. Ya. Kami jualan harus jalan. Ya, Dan jangan dimiskinkan kami. Nah, jadi Bapak dengar. Saya ini juga kan sebagai rakyat Bapak. Ya. Niat saya itu baik. Ya. Karena subsidi kita itu 87 triliun per tahun. Oke. Tujuannya untuk masyarakat belinya tidak boleh lebih dari harga 19.000 Betul. atau 20.000. Betul, saya mengerti. Tapi yang terjadi adalah sebagian kita punya gas ini dipakai untuk oplosan, Betul. untuk industri. Betul. Ada lagi harganya dinaikkan 25.000 sampai 30.000. Betul, kami dengar. Nah, karena itu pemerintah berkewajiban untuk memastikan semua subsidi bisa tepat sasaran. Nah, karena itu Kepala Desa Kohot Arsin tidak memenuhi panggilan Polri terkait kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang. Arsin dikabarkan tidak penuhi panggilan klarifikasi dikarenakan undangan dari Polri disebut bersifat tidak mandatori. Dikutip dari Kompas.com dijelaskan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigjen Johandani Rahadjo Puro di Gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan, Selasa 4 Februari 2025. Johandani mengatakan Polri sudah memanggil Arsin untuk klarifikasi namun tak memenuhi undangan tersebut. Dijelaskan Johandani bahwa dalam undangan tersebut bersifat klarifikasi proses lidik. Dirinya menambahkan klarifikasi ini sifatnya undangan dan diberikan kebebasan untuk tidak menghadiri undangan tersebut. Meski demikian, Bareskrim dalam kasus ini telah menemukan dugaan tindak pidana kasus pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik. Dirinya menambahkan saat ini penyidik telah menerima 10 perizinan dari total surat yang diterima, 263 dokumen berupa surat hak milik SHM dan surat hak guna bangunan SHGB sebagai dasar penyelidikan. Ditambahkannya dalam kasus ini penyidik juga akan memeriksa berkas warkah yang ada di laboratorium forensik untuk melakukan pelacakan pemalsuan yang ada. Sebagai informasi, Kepala Desa Kohot Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid mengenai status lahan yang dulunya merupakan daratan yang saat ini kerap disebut dalam kontroversi terkait kasus pagar laut di wilayahnya. Bapak Presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini,
Tugas kami atas perintah Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran. Yang kedua, ditata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh, kata Bapak Presiden. Makanya kita rubah dari yang tadinya pengencer itu, yang tadinya belinya di pangkalan, sekarang kita aktifkan pengencer dengan merubah nama menjadi subpangkalan, dengan kita memberikan fasilitas teknologi agar bisa kita aplikasi, agar bisa kita pantau pengendalian harga berapa yang dia jual dan kepada siapa, agar tidak terjadi penyalahgunaan. Jujurlah, ada oknum-oknum kok yang main untuk menyalahgunakan subsidi ini. Masa kita mau biarkan, masa kita mau kalah dari pemain-pemain ini? Kalau saya sih itu aja. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diprotes warga Cibodas, Kabupaten Tangerang, Banten bernama Effendi pada Selasa 4 Februari 2025. Effendi langsung masuk ke kerumunan pengawal yang sedang menjaga Bahlil. Sembari membawa gas melon, Effendi menyemprot Bahlil yang dinilai menyengsarakan rakyat. Hal itu buntut kebijakan Kementerian ESDM yang sempat melarang pengecer menjual gas LPG 3 kg. Sementara tersorot ekspresi Bahlil saat disemprot oleh Effendi. Bahlil tampak tenang dan menjawab amarah Effendi dengan menyebut dirinya mengurus banyak hal. Tolong lepas ke Pak. Kalau pegang saya enggak. Kalau pegang saya enggak. Oke. Kalau negara tidak memikirkan rakyat, kami akan berbuat sesuatu. Oke, tenang. Saya tidak akan membuat gaduh. Ini unek-unek saya. Ada 39 ngobrol aja. Saya yang ketua Pak Menteri. Ada tinggal dialog. Tenang. Saya bisa kontrol diri. Tenang. Ini barang bukti saya. Tenang. Kalau Bapak itu pegang-pegang. Saya taruh dulu Pak. Saya taruh dulu Pak. Waalaikumsalam. Tolong. Tolong. Saya tidak akan marah, saya tetap kontrol diri. Kalau mau pegang gas saya jangan sampai hilang. Iya. Kami. Pak Menteri, ini masyarakat ini. Ya. Kami menghormati negara kami. Ya, Kami kesulitan. udah gini. Sebentar Pak, jangan dipotong dulu. Ya, Kami sudah 2 minggu mencari gas. Saya barusan nonton berita gas dengan pengecer tidak dihilangkan. Bagaimana ceritanya kamu gas juga dihilangkan? Kalau memang dari pusatnya 12.500 sampai ke kami 20.000. Pemerintah perhitungkan kan, langkah dari distributor sampai ke pengecer sampai konsumen berapa? Kami tidak membela siapa yang mengambil keuntungan. Kami butuh, dapur kami harus ngebul. Kami jualan, harus jalan. Dan jangan dimiskinkan kami. Nah, jadi Bapak dengar, saya ini juga kan sebagai rakyat Bapak. Niat saya itu baik. Karena subsidi kita itu 87 triliun per tahun. Tujuannya untuk masyarakat belinya tidak boleh lebih dari harga 19.000 atau 20.000. Betul, saya mengerti. Tapi yang terjadi adalah sebagian kita punya gas ini dipakai untuk oplosan, untuk industri. Betul. Ada lagi harganya dinaikkan 25.000 sampai 30.000. Betul, kami dengar. Nah, karena itu pemerintah berkewajiban untuk memastikan semua subsidi bisa tepat sasaran. Nah, karena itu Kepala Desa Kohot Arasin tidak memenuhi panggilan Polri terkait kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang. Arasin dikabarkan tidak penuhi panggilan klarifikasi dikarenakan undangan dari Polri disebut bersifat tidak mandatori. Dikutip dari Kompas.com dijelaskan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigjen Johandani Rahadjo Puro di Gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan, Selasa 4 Februari 2025. Johandani mengatakan Polri sudah memanggil Arasin untuk klarifikasi namun tak memenuhi undangan tersebut. Dijelaskan Johandani bahwa dalam undangan tersebut bersifat klarifikasi proses lidik.
Dirinya menambahkan klarifikasi ini sifatnya undangan dan diberikan kebebasan untuk tidak menghadiri undangan tersebut. Meski demikian, Bareskrim dalam kasus ini telah menemukan dugaan tindak pidana kasus pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik. Dirinya menambahkan saat ini penyidik telah menerima 10 perizinan dari total surat yang diterima, 263 dokumen berupa surat hak milik SHM dan surat hak guna bangunan SHGB sebagai dasar penyelidikan. Ditambahkannya dalam kasus ini penyidik juga akan memeriksa berkas warkah yang ada di laboratorium forensik untuk melakukan pelacakan pemalsuan yang ada. Sebagai informasi, Kepala Desa Kohot Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid mengenai status lahan yang dulunya merupakan daratan yang saat ini kerap disebut dalam kontroversi terkait kasus pagar laut di wilayahnya. Bapak Presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini. Tugas kami atas perintah Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran. Yang kedua, ditata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh, kata Bapak Presiden. Makanya kita rubah dari yang tadinya pengencer itu, yang tadinya belinya di pangkalan, sekarang kita aktifkan pengencer dengan merubah nama menjadi subpangkalan, dengan kita memberikan fasilitas teknologi agar bisa kita aplikasi, agar bisa kita pantau pengendalian harga berapa yang dia jual dan kepada siapa agar tidak terjadi penyalahgunaan. Jujurlah, ada oknum-oknum kok yang main untuk menyalahgunakan subsidi ini. Masa kita mau biarkan, masa kita mau kalah dari pemain-pemain ini? Kalau saya sih itu aja. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diprotes warga Cibodas, Kabupaten Tangerang, Banten bernama Effendi pada Selasa 4 Februari 2025. Effendi langsung masuk ke kerumunan pengawal yang sedang menjaga Bahlil. Sembari membawa gas melon, Effendi menyemprot Bahlil yang dinilai menyengsarakan rakyat. Hal itu buntut kebijakan Kementerian ESDM yang sempat melarang pengecer menjual gas LPG 3 kg. Sementara tersorot ekspresi Bahlil saat disemprot oleh Effendi. Bahlil tampak tenang dan menjawab amarah Effendi dengan menyebut dirinya mengurus banyak hal. Tolong, lepas, Pak. Kalau pegas enggak? Kalau pegas enggak? Oke. Kalau negara tidak memiliki syarat, kami akan berbuat sesuatu. Oke, tenang. Saya tidak akan membuat gaduh. Ini unek-unek saya. Ada tiga sendiri ngobrol aja. Saya ini ketua Pak Menteri. Ada tiga dialog. Tenang. Saya bisa kontrol diri. Saya kontrol diri. Ini barang bukti saya. Tenang. Kalau Bapak pegang. Saya taruh dulu Pak. Saya taruh dulu Pak. Waalaikumsalam. Tolong. Tolong. Saya tidak akan marah, saya tetap kontrol diri. Kalau mau pegang gas saya jangan sampai hilang. Iya. Kami ini masyarakat. Kami menghormati negara kami. Ya. Kami kesulitan. Udah gini. Sebentar Pak. Jangan dipotong dulu. Ya. Kami sudah 2 minggu mencari gas. Saya barusan nonton berita gas dengan pengecer dihilangkan. Bagaimana ceritanya? Gas juga dihilangkan. Kalau memang dari pusatnya 12.500 sampai ke kami 20.000. Pemerintah perhitungkan kan, langkah dari distributor sampai ke pengecer sampai konsumen berapa? Kami tidak membela siapa yang mengambil keuntungan. Kami butuh, dapur kami harus lebur. Kami jualan harus jalan. Dan jangan dimiskinkan kami. Nah, jadi Bapak dengar. Saya ini juga kan sebagai rakyat Bapak. Niat saya itu baik. Karena subsidi kita itu 87 triliun per tahun. Tujuannya untuk masyarakat belinya tidak boleh lebih dari harga 19.000 atau 20.000. Betul, saya mengerti. Tapi yang terjadi adalah sebagian kita punya gas ini dipakai untuk oplosan, dijual ke industri.
Ada lagi harganya dinaikkan 25.000 sampai 30.000. Betul, kami dengar. Nah, karena itu pemerintah berkewajiban untuk memastikan semua subsidi bisa tepat sasaran. Nah, karena itu Kepala Desa Kohot Arsin tidak memenuhi panggilan Polri terkait kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang. Arsin dikabarkan tidak penuhi panggilan klarifikasi dikarenakan undangan dari Polri disebut bersifat tidak mandatori. Dikutip dari Kompas.com dijelaskan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigjen Johandani Rahadjo Puro di Gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan, Selasa 4 Februari 2025. Johandani mengatakan Polri sudah memanggil Arsin untuk klarifikasi namun tak memenuhi undangan tersebut. Dijelaskan Johandani bahwa dalam undangan tersebut bersifat klarifikasi proses lidik. Dirinya menambahkan klarifikasi ini sifatnya undangan dan diberikan kebebasan untuk tidak menghadiri undangan tersebut. Meski demikian, Bareskrim dalam kasus ini telah menemukan dugaan tindak pidana kasus pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik. Dirinya menambahkan saat ini penyidik telah menerima 10 perizinan dari total surat yang diterima, 263 dokumen berupa surat hak milik SHM dan surat hak guna bangunan SHGB sebagai dasar penyelidikan. Ditambahkannya dalam kasus ini penyidik juga akan memeriksa berkas warkah yang ada di laboratorium forensik untuk melakukan pelacakan pemalsuan yang ada. Sebagai informasi, Kepala Desa Kohot Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid mengenai status lahan yang dulunya merupakan daratan yang saat ini kerap disebut dalam kontroversi terkait kasus pagar laut di wilayahnya. Bapak Presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini. Tugas kami atas perintah Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran. Yang kedua, ditata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh, kata Bapak Presiden. Makanya kita rubah dari yang tadinya pengencer itu, yang tadinya belinya di pangkalan, sekarang kita aktifkan pengencer dengan merubah nama menjadi subpangkalan, dengan kita memberikan fasilitas teknologi agar bisa kita aplikasi, agar bisa kita pantau pengendalian harga berapa yang dia jual dan kepada siapa agar tidak terjadi penyalahgunaan. Jujurlah, ada oknum-oknum kok yang main untuk menyalahgunakan subsidi ini. Masa kita mau biarkan, masa kita mau kalah dari pemain-pemain ini? Kalau saya sih itu aja. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diprotes warga Cibodas, Kabupaten Tangerang, Banten bernama Effendi pada Selasa 4 Februari 2025. Effendi langsung masuk ke kerumunan pengawal yang sedang menjaga Bahlil. Sembari membawa gas melon, Effendi menyemprot Bahlil yang dinilai menyengsarakan rakyat. Hal itu buntut kebijakan Kementerian ESDM yang sempat melarang pengecer menjual gas LPG 3 kg. Sementara tersorot ekspresi Bahlil saat disemprot oleh Effendi. Bahlil tampak tenang dan menjawab amarah Effendi dengan menyebut dirinya mengurus banyak hal. Tolong, lepas, Pak. Iya. Kalau pegang saya enggak. Kalau pegang saya enggak. Oke. Kalau negara tidak memiliki rakyat, kami akan berbuat sesuatu. Enggak apa-apa. Oke, tenang. Saya tidak akan membuat gaduh. Ini unek-unek saya. Saya jumpa. Ada 3 ngobrol aja. Saya yang ketua Pak Menteri. Ada 3 dialog. Tenang. Saya bisa kontrol diri. Ya, bisa pegang. Oke, siap. Saya bisa kontrol diri. Ini barang bukti saya. Tenang. Kalau Bapak itu pegang. Saya taruh dulu, Pak. Saya taruh dulu, Pak. Waalaikumsalam. Tolong. Tolong. Saya tidak akan marah, saya tetap kontrol diri. Kalau mau pegang gas saya jangan sampai hilang. Iya. Kami ini masyarakat. Kami menghormati negara kami. Ya, Kami kesulitan. udah gini. Sebentar, Pak. Jangan dipotong dulu. Ya. Kami sudah 2 minggu mencari gas. Saya barusan nonton berita
gas dengan pengecer tidak dihilangkan. Bagaimana ceritanya kami gas juga dihilangkan? Kalau memang dari pusatnya 12.500 sampai ke kami 20.000, pemerintah perhitungkan Kak. Langkah dari distributor sampai ke pengecer sampai konsumen berapa? Kami tidak membela siapa yang mengambil keuntungan. Ya, ya. Kami butuh, dapur kami harus lebur. Ya. Kami jualan harus jalan. Ya. Dan jangan dimiskinkan kami. Nah, jadi Bapak dengar. Saya ini juga kan sebagai rakyat Bapak. Ya. Niat saya itu baik. Ya. Karena subsidi kita itu 87 triliun per tahun. Oke. Tujuannya untuk masyarakat belinya tidak boleh lebih dari harga 19.000 Betul. atau 20.000. Betul, saya mengerti. Tapi yang terjadi adalah sebagian kita punya gas ini dipakai untuk oplosan, dijual ke industri. Betul. Ada lagi harganya dinaikkan 25.000 sampai 30.000. Betul, kami dengar. Nah, karena itu pemerintah berkewajiban untuk memastikan semua subsidi bisa tepat sasaran. Nah, karena itu Kepala Desa Kohot Arsin tidak memenuhi panggilan Polri terkait kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang. Arsin dikabarkan tidak penuhi panggilan klarifikasi dikarenakan undangan dari Polri disebut bersifat tidak mandatori. Dikutip dari Kompas.com dijelaskan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigjen Johandani Rahadjo Puro di Gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan, Selasa 4 Februari 2025. Johandani mengatakan Polri sudah memanggil Arsin untuk klarifikasi namun tak memenuhi undangan tersebut. Dijelaskan Johandani bahwa dalam undangan tersebut bersifat klarifikasi proses lidik. Dirinya menambahkan klarifikasi ini sifatnya undangan dan diberikan kebebasan untuk tidak menghadiri undangan tersebut. Meski demikian, Bareskrim dalam kasus ini telah menemukan dugaan tindak pidana kasus pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik. Dirinya menambahkan saat ini penyidik telah menerima 10 perizinan dari total surat yang diterima, 263 dokumen berupa surat hak milik SHM dan surat hak guna bangunan SHGB sebagai dasar penyelidikan. Ditambahkannya dalam kasus ini penyidik juga akan memeriksa berkas warkah yang ada di laboratorium forensik untuk melakukan pelacakan pemalsuan yang ada. Sebagai informasi, Kepala Desa Kohot Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid mengenai status lahan yang dulunya merupakan daratan yang saat ini kerap disebut dalam kontroversi terkait kasus pagar laut di wilayahnya. Bapak Presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini. Tugas kami atas perintah Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran. Yang kedua, ditata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh, kata Bapak Presiden. Makanya kita rubah dari yang tadinya pengencer itu, yang tadinya belinya di pangkalan, sekarang kita aktifkan pengencer dengan merubah nama menjadi subpangkalan, dengan kita memberikan fasilitas teknologi agar bisa kita aplikasi, agar bisa kita pantau pengendalian harga berapa yang dia jual dan kepada siapa agar tidak terjadi penyalahgunaan. Jujurlah, ada oknum-oknum kok yang main untuk menyalahgunakan subsidi ini. Masa kita mau biarkan, masa kita mau kalah dari pemain-pemain ini? Kalau saya sih itu aja. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diprotes warga Cibodas, Kabupaten Tangerang, Banten bernama Effendi pada Selasa 4 Februari 2025. Effendi langsung masuk ke kerumunan pengawal yang sedang menjaga Bahlil. Sembari membawa gas melon, Effendi menyemprot Bahlil yang dinilai menyengsarakan rakyat. Hal itu buntut kebijakan Kementerian ESDM yang sempat melarang pengecer menjual gas LPG 3 kg. Sementara tersorot ekspresi Bahlil saat disemprot oleh Effendi. Bahlil tampak tenang dan menjawab amarah Effendi dengan menyebut dirinya mengurus banyak hal. Tolong lepas Pak. Kalau pegang saya enggak. Kalau pegang saya enggak. Oke. Kalau negara tidak memiliki darat, kami akan berbuat sesuatu. Oke, tenang. Saya tidak akan membuat gaduh.
Ini unek-unek saya. Ada tiga sendiri ngobrol aja. Saya ingin ketemu Pak Menteri. Ada tiga dialog aja dialog. Tenang. Saya kontrol diri. Saya kontrol diri. Ini barang bukti saya. Tenang. Kalau Bapak itu pegang-pegang. Saya taruh dulu Pak. Saya taruh dulu Pak. Waalaikumsalam. Tolong. Saya tidak akan marah, saya tetap kontrol diri. Kalau mau pegang gas saya jangan sampai hilang. Iya. Kami. Pak Menteri, ini masyarakat. Ya. Kami menghormati negara kami. Ya, Kami kesulitan. udah gini. Sebentar Pak, jangan dipotong dulu. Ya, Kami sudah 2 minggu mencari gas. Saya barusan nonton berita gas dengan pengecer dihilangkan. Bagaimana ceritanya? Gas juga dihilangkan. Kalau memang dari pusatnya 12.500 sampai ke kami 20.000. Pemerintah perhitungkan Kak. Langkah dari distributor sampai ke pengecer sampai konsumen berapa? Kami tidak membela siapa yang mengambil keuntungan. ya. Kami butuh, dapur kami harus lebur. Ya. Kami jualan harus jalan. Ya. Dan jangan dimiskinkan kami. Nah, jadi Bapak dengar. Saya ini juga kan sebagai rakyat Bapak. Ya. Niat saya itu baik. Ya. Karena subsidi kita itu 87 triliun per tahun. Oke. Tujuannya untuk masyarakat belinya tidak boleh lebih dari harga 19.000 Betul. atau 20.000. Betul, saya mengerti. Tapi yang terjadi adalah sebagian kita punya gas ini dipakai untuk oplosan, Betul. untuk industri. Betul. Ada lagi harganya dinaikkan 25.000 sampai 30.000. Betul, kami dengar. Nah, karena itu pemerintah berkewajiban untuk memastikan semua subsidi bisa tepat sasaran. Nah, karena itu Kepala Desa Kohot Arsin tidak memenuhi panggilan Polri terkait kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang. Arsin dikabarkan tidak penuhi panggilan klarifikasi dikarenakan undangan dari Polri disebut bersifat tidak mandatori. Dikutip dari Kompas.com dijelaskan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigjen Johandani Rahadjo Puro di Gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan, Selasa 4 Februari 2025. Johandani mengatakan Polri sudah memanggil Arsin untuk klarifikasi namun tak memenuhi undangan tersebut. Dijelaskan Johandani bahwa dalam undangan tersebut bersifat klarifikasi proses lidik. Dirinya menambahkan klarifikasi ini sifatnya undangan dan diberikan kebebasan untuk tidak menghadiri undangan tersebut. Meski demikian, Bareskrim dalam kasus ini telah menemukan dugaan tindak pidana kasus pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik. Dirinya menambahkan saat ini penyidik telah menerima 10 perizinan dari total surat yang diterima, 263 dokumen berupa surat hak milik SHM dan surat hak guna bangunan SHGB sebagai dasar penyelidikan. Ditambahkannya dalam kasus ini penyidik juga akan memeriksa berkas warkah yang ada di laboratorium forensik untuk melakukan pelacakan pemalsuan yang ada. Sebagai informasi, Kepala Desa Kohot Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid mengenai status lahan yang dulunya merupakan daratan yang saat ini kerap disebut dalam kontroversi terkait kasus pagar laut di wilayahnya. Bapak Presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini. Tugas kami atas perintah Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran. Yang kedua, ditata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh, kata Bapak Presiden. Makanya kita rubah dari yang tadinya pengencer itu, yang tadinya belinya di pangkalan, sekarang kita aktifkan pengencer dengan merubah nama menjadi subpangkalan, dengan kita memberikan fasilitas teknologi agar bisa kita aplikasi, agar bisa kita pantau pengendalian harga berapa yang dia jual dan kepada siapa agar tidak terjadi penyalahgunaan.
Jujurlah, ada oknum-oknum kok yang main untuk menyalahgunakan subsidi ini. Masa kita mau biarkan, masa kita mau kalah dari pemain-pemain ini? Kalau saya sih itu aja. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diprotes warga Cibodas, Kabupaten Tangerang, Banten bernama Effendi pada Selasa 4 Februari 2025. Effendi langsung masuk ke kerumunan pengawal yang sedang menjaga Bahlil. Sembari membawa gas melon, Effendi menyemprot Bahlil yang dinilai menyengsarakan rakyat. Hal itu buntut kebijakan Kementerian ESDM yang sempat melarang pengecer menjual gas LPG 3 kg. Sementara tersorot ekspresi Bahlil saat disemprot oleh Effendi. Bahlil tampak tenang dan menjawab amarah Effendi dengan menyebut dirinya mengurus banyak hal. Tolong lepas Pak. Kalau pegang saya lepasin gas. Kalau pegang saya lepasin gas. Oke. Kalau negara tidak memiliki darat, kami akan berbuat sesuatu. Oke, tenang. Saya tidak akan membuat gaduh. Ini unek-unek saya. Ada tiga sendiri ngobrol aja. Saya ini ketua Pak Menteri. Ada tiga dialog. Tenang. Saya kontrol diri. Tenang, oke. Tenang, saya kontrol diri. Ini barang bukti saya. Tenang. Kalau Bapak itu pegang. Saya taruh dulu Pak. Saya taruh dulu Pak. Waalaikumsalam. Tolong. Saya tidak akan marah, saya tetap kontrol diri. Kalau mau pegang gas saya jangan sampai hilang. Amin. Pak Menteri, ini masyarakat ini. Kami menghormati negara kami. Kami kesulitan. Udah, gini. Sebentar Pak, jangan dipotong dulu. Ya. Kami sudah 2 minggu mencari gas. Saya barusan nonton berita gas dengan pengecer dihilangkan. Bagaimana ceritanya? Gas juga dihilangkan. Kalau memang dari pusatnya 12.500 sampai ke kami 20.000. Pemerintah perhitungkan Kak. Langkah dari distributor sampai ke pengecer sampai konsumen berapa? Kami tidak membela siapa yang mengambil keuntungan. Kami butuh, dapur kami harus lebur. Kami jualan harus jalan. Dan jangan dimiskinkan kami. Nah, jadi Bapak dengar. Saya ini juga kan sebagai rakyat Bapak. Niat saya itu baik. Karena subsidi kita itu 87 triliun per tahun. Tujuannya untuk masyarakat belinya tidak boleh lebih dari harga 19.000 atau 20.000. Betul, saya mengerti. Tapi yang terjadi adalah sebagian kita punya gas ini dipakai untuk oplosan, untuk industri. Ada lagi harganya dinaikkan 25.000 sampai 30.000. Betul, kami dengar. Nah, karena itu pemerintah berkewajiban untuk memastikan semua subsidi bisa tepat sasaran. Nah, karena itu Kepala Desa Kohot Arsin tidak memenuhi panggilan Polri terkait kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang. Arsin dikabarkan tidak penuhi panggilan klarifikasi dikarenakan undangan dari Polri disebut bersifat tidak mandatori. Dikutip dari Kompas.com dijelaskan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigjen Johandani Rahadjo Puro di Gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan, Selasa 4 Februari 2025. Johandani mengatakan Polri sudah memanggil Arsin untuk klarifikasi namun tak memenuhi undangan tersebut. Dijelaskan Johandani bahwa dalam undangan tersebut bersifat klarifikasi proses lidik. Dirinya menambahkan klarifikasi ini sifatnya undangan dan diberikan kebebasan untuk tidak menghadiri undangan tersebut. Meski demikian, Bareskrim dalam kasus ini telah menemukan dugaan tindak pidana kasus pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik. Dirinya menambahkan saat ini penyidik telah menerima 10 perizinan dari total surat yang diterima, 263 dokumen berupa surat hak milik SHM dan surat hak guna bangunan SHGB sebagai dasar penyelidikan. Ditambahkannya dalam kasus ini penyidik juga akan memeriksa
berkas warga yang ada di laboratorium forensik untuk melakukan pelacakan pemalsuan yang ada. Sebagai informasi, Kepala Desa Kohot Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid mengenai status lahan yang dulunya merupakan daratan yang saat ini kerap disebut dalam kontroversi terkait kasus pagar laut di wilayahnya. Bapak Presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini. Tugas kami atas perintah Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran. Yang kedua, ditata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh, kata Bapak Presiden. Makanya kita rubah dari yang tadinya pengencer itu, yang tadinya belinya di pangkalan, sekarang kita aktifkan pengencer dengan merubah nama menjadi subpangkalan, dengan kita memberikan fasilitas teknologi agar bisa kita aplikasi, agar bisa kita pantau pengendalian harga berapa yang dia jual dan kepada siapa agar tidak terjadi penyalahgunaan. Jujurlah, ada oknum-oknum kok yang main untuk menyalahgunakan subsidi ini. Masa kita mau biarkan, masa kita mau kalah dari pemain-pemain ini? Kalau saya sih itu aja. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diprotes warga Cibodas, Kabupaten Tangerang, Banten bernama Effendi pada Selasa 4 Februari 2025. Effendi langsung masuk ke kerumunan pengawal yang sedang menjaga Bahlil. Sembari membawa gas melon, Effendi menyemprot Bahlil yang dinilai menyengsarakan rakyat. Hal itu buntut kebijakan Kementerian ESDM yang sempat melarang pengecer menjual gas LPG 3 kg. Sementara tersorot ekspresi Bahlil saat disemprot oleh Effendi. Bahlil tampak tenang dan menjawab amarah Effendi dengan menyebut dirinya mengurus banyak hal. Tolong lepas. Kalau kagak saya enggak. Kalau kagak saya enggak. Oke. Kalau negara tidak memikirkan rakyat, kami akan berbuat sesuatu. Oke, tenang. Saya tidak akan membuat gaduh. Ini unek-unek saya. Ada tiga sendiri ngobrol aja. Saya ini ketua Pak Menteri. Ada tiga dialog kalau dialog. Tenang. Saya akan kontrol diri. Tenang, saya kontrol diri. Ini barang bukti saya. Tenang. Kalau betul pegang. Saya taruh dulu Pak. Saya taruh dulu Pak. Waalaikumsalam. Tolong. Tolong. Saya tidak akan marah, saya tetap kontrol diri. Kalau mau pegang gas saya jangan sampai hilang. Iya. Jamin. Ini masyarakat ini. Ya. Kami menghormati negara kami. Ya, Kami kesulitan. udah gini. Sebentar Pak, jangan dipotong dulu. Ya, Kami sudah 2 minggu mencari gas. Saya barusan nonton berita gas dengan pengecer dihilangkan. Bagaimana ceritanya? Gas juga dihilangkan. Kalau memang dari pusatnya 12.500 sampai ke kami 20.000. Pemerintah perhitungkan kan, langkah dari distributor sampai ke pengecer sampai konsumen berapa? Kami tidak membela siapa yang mau mengambil keuntungan. ya. Kami butuh, dapur kami harus lebur. Ya. Kami jualan harus jalan. Ya. Dan jangan dimiskinkan kami. Nah, jadi Bapak dengar. Saya ini juga kan sebagai rakyat Bapak. Ya. Niat saya itu baik. Ya. Karena subsidi kita itu 87 triliun per tahun. Oke. Tujuannya untuk masyarakat belinya tidak boleh lebih dari harga 19.000 Betul. atau 20.000. Betul, saya mengerti. Tapi yang terjadi adalah sebagian kita punya gas ini dipakai untuk oplosan, Betul. untuk industri. Betul. Ada lagi harganya dinaikkan 25.000 sampai 30.000. Betul, kami dengar. Nah, karena itu pemerintah berkewajiban untuk memastikan semua subsidi bisa tepat sasaran. Nah, karena itu Kepala Desa Kohot Arsin tidak memenuhi panggilan Polri terkait kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang.
Arasin dikabarkan tidak penuhi panggilan klarifikasi dikarenakan undangan dari Polri disebut bersifat tidak mandatori. Dikutip dari Kompas.com dijelaskan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigjen Johandani Rahadjo Puro di Gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan, Selasa 4 Februari 2025. Johandani mengatakan Polri sudah memanggil Arasin untuk klarifikasi namun tak memenuhi undangan tersebut. Dijelaskan Johandani bahwa dalam undangan tersebut bersifat klarifikasi proses lidik. Dirinya menambahkan klarifikasi ini sifatnya undangan dan diberikan kebebasan untuk tidak menghadiri undangan tersebut. Meski demikian, Bareskrim dalam kasus ini telah menemukan dugaan tindak pidana kasus pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik. Dirinya menambahkan saat ini penyidik telah menerima 10 perizinan dari total surat yang diterima, 263 dokumen berupa surat hak milik SHM dan surat hak guna bangunan SHGB sebagai dasar penyelidikan. Ditambahkannya dalam kasus ini penyidik juga akan memeriksa berkas warkah yang ada di laboratorium forensik untuk melakukan pelacakan pemalsuan yang ada. Sebagai informasi, Kepala Desa Kohot Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid mengenai status lahan yang dulunya merupakan daratan yang saat ini kerap disebut dalam kontroversi terkait kasus pagar laut di wilayahnya. Bapak Presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini. Tugas kami atas perintah Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran. Yang kedua, ditata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh, kata Bapak Presiden. Makanya kita rubah dari yang tadinya pengencer itu, yang tadinya belinya di pangkalan, sekarang kita aktifkan pengencer dengan merubah nama menjadi subpangkalan, dengan kita memberikan fasilitas teknologi agar bisa kita aplikasi, agar bisa kita pantau pengendalian harga berapa yang dia jual dan kepada siapa agar tidak terjadi penyalahgunaan. Jujurlah, ada oknum-oknum kok yang main untuk menyalahgunakan subsidi ini. Masa kita mau biarkan, masa kita mau kalah dari pemain-pemain ini? Kalau saya sih itu aja. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diprotes warga Cibodas, Kabupaten Tangerang, Banten bernama Effendi pada Selasa 4 Februari 2025. Effendi langsung masuk ke kerumunan pengawal yang sedang menjaga Bahlil. Sembari membawa gas melon, Effendi menyemprot Bahlil yang dinilai menyengsarakan rakyat. Hal itu buntut kebijakan Kementerian ESDM yang sempat melarang pengecer menjual gas LPG 3 kg. Sementara tersorot ekspresi Bahlil saat disemprot oleh Effendi. Bahlil tampak tenang dan menjawab amarah Effendi dengan menyebut dirinya mengurus banyak hal. Tolong lepas Pak. Kalau kagak saya enggak. Kalau kagak saya enggak. Oke. Kalau negara tidak memikirkan rakyat, kami akan berbuat sesuatu. Oke, tenang. Saya tidak akan membuat gaduh. Ini unek-unek saya. Ada tiga sendiri ngobrol aja. Saya ingin ketemu Pak Menteri. Ada tiga dialog atau dialog. Tenang. Saya bisa kontrol diri. Oke, siap. Tenang, saya bisa kontrol diri. Ini barang bukti saya. Tenang. Kalau Bapak itu pegang penaga. Saya taruh dulu Pak. Saya taruh dulu Pak. Waalaikumsalam. Tolong. Tolong. Saya tidak akan marah, saya tetap kontrol diri. Kalau mau pegang gas saya jangan sampai hilang. Iya. Kami ini masyarakat ini. Ya. Kami menghormati negara kami. Ya. Kami kesulitan. Udah gini. Sebentar Pak. Jangan dipotong dulu. Ya. Kami sudah 2 minggu mencari gas. Saya barusan nonton berita gas dengan pengecer tidak dihilangkan. Bagaimana ceritanya? Gas tidak dihilangkan. Kalau memang dari pusatnya 12.500 sampai ke kami 20.000. Pemerintah perhitungkan kan, langkah dari distributor sampai ke pengecer sampai konsumen berapa? Kami tidak membela siapa yang mau mengambil keuntungan. Kami butuh, dapur kami harus lebur. Kami jualan harus jalan. Dan jangan dimiskinkan kami. Jadi Bapak dengar,
saya ini juga kan sebagai rakyat Bapak. Ya. Niat saya itu baik. Ya. Karena subsidi kita itu 87 triliun per tahun. Oke. Tujuannya untuk masyarakat belinya tidak boleh lebih dari harga 19.000 Betul. atau 20.000. Betul, saya mengerti. Tapi yang terjadi adalah sebagian kita punya gas ini dipakai untuk oplosan, Betul. dipakai industri. Betul. Ada lagi harganya dinaikkan 25.000 sampai 30.000. Betul, kami dengar. Nah, karena itu pemerintah berkewajiban untuk memastikan semua subsidi bisa tepat sasaran. Nah, karena itu Kepala Desa Kohot Arsin tidak memenuhi panggilan Polri terkait kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang. Arsin dikabarkan tidak penuhi panggilan klarifikasi dikarenakan undangan dari Polri disebut bersifat tidak mandatori. Dikutip dari Kompas.com dijelaskan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigjen Juhandani Rahadjo Puro di Gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan, Selasa 4 Februari 2025. Juhandani mengatakan Polri sudah memanggil Arsin untuk klarifikasi namun tak memenuhi undangan tersebut. Dijelaskan Juhandani bahwa dalam undangan tersebut bersifat klarifikasi proses lidik. Dirinya menambahkan klarifikasi ini sifatnya undangan dan diberikan kebebasan untuk tidak menghadiri undangan tersebut. Meski demikian, Bareskrim dalam kasus ini telah menemukan dugaan tindak pidana kasus pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik. Dirinya menambahkan saat ini penyidik telah menerima 10 perizinan dari total surat yang diterima, 263 dokumen berupa surat hak milik SHM dan surat hak guna bangunan SHGB sebagai dasar penyelidikan. Ditambahkannya dalam kasus ini penyidik juga akan memeriksa berkas warkah yang ada di laboratorium forensik untuk melakukan pelacakan pemalsuan yang ada. Sebagai informasi, Kepala Desa Kohot Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid mengenai status lahan yang dulunya merupakan daratan yang saat ini kerap disebut dalam kontroversi terkait kasus pagar laut di wilayahnya. Bapak Presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini. Tugas kami atas perintah Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran. Yang kedua, ditata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh, kata Bapak Presiden. Makanya kita rubah dari yang tadinya pengencer itu, yang tadinya belinya di pangkalan, sekarang kita aktifkan pengencer dengan merubah nama menjadi subpangkalan, dengan kita memberikan fasilitas teknologi agar bisa kita aplikasi, agar bisa kita pantau pengendalian harga berapa yang dia jual dan kepada siapa agar tidak terjadi penyalahgunaan. Jujurlah, ada oknum-oknum kok yang main untuk menyalahgunakan subsidi ini. Masa kita mau biarkan, masa kita mau kalah dari pemain-pemain ini? Kalau saya sih itu aja. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diprotes warga Cibodas, Kabupaten Tangerang, Banten bernama Effendi pada Selasa 4 Februari 2025. Effendi langsung masuk ke kerumunan pengawal yang sedang menjaga Bahlil. Sembari membawa gas melon, Effendi menyemprot Bahlil yang dinilai menyengsarakan rakyat. Hal itu buntut kebijakan Kementerian ESDM yang sempat melarang pengecer menjual gas LPG 3 kg. Sementara tersorot ekspresi Bahlil saat disemprot oleh Effendi. Bahlil tampak tenang dan menjawab amarah Effendi dengan menyebut dirinya mengurus banyak hal. Tolong lepas Pak. Kalau kagak saya datang enggak. Kalau kagak saya datang enggak. Oke. Kalau negara tidak memikirkan rakyat, kami akan berbuat sesuatu. Oke, tenang. Saya tidak akan membuat gaduh. Ini unek-unek saya. Ada 3 sendiri ngobrol aja. Saya ini ketua Pak Menteri. Ada tinggal dialog. Tenang. Saya bisa kontrol diri. Saya bisa kontrol diri. Ini barang bukti saya. Tenang. Kalau Bapak itu pegang-pegang. Saya taruh dulu Pak. Saya taruh dulu Pak.
Waalaikumsalam. Tolong. Tolong. Saya tidak akan marah, saya tetap kontrol diri. Kalau mau pegang gas saya jangan sampai hilang. Kami. Ini masyarakat ini. Kami menghormati negara kami. Kami kesulitan. Udah gini. Sebentar Pak, jangan dipotong dulu. Ya. Kami sudah 2 minggu mencari gas. Saya barusan nonton berita gas dengan pengecer dihilangkan. Bagaimana ceritanya? Gas juga dihilangkan. Kalau memang dari pusatnya 12.500 sampai ke kami 20.000. Pemerintah perhitungkan kan, langkah dari distributor sampai ke pengecer sampai konsumen berapa? Kami tidak membela siapa yang mau mengambil keuntungan. Kami butuh, dapur kami harus ngebul. Kami jualan, harus jalan. Dan jangan dimiskinkan kami. Nah, jadi Bapak dengar, saya ini juga kan sebagai rakyat Bapak. Niat saya itu baik. Karena subsidi kita itu 87 triliun per tahun. Tujuannya untuk masyarakat belinya tidak boleh lebih dari harga 19.000 atau 20.000. Betul, saya mengerti. Tapi yang terjadi adalah sebagian kita punya gas ini dipakai untuk oplosan, untuk industri. Ada lagi harganya dinaikkan 25.000 sampai 30.000. Kami dengar. Nah, karena itu pemerintah berkewajiban untuk memastikan semua subsidi bisa tepat sasaran. Nah, karena itu Kepala Desa Kohot Arsin tidak memenuhi panggilan Polri terkait kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang. Arsin dikabarkan tidak penuhi panggilan klarifikasi dikarenakan undangan dari Polri disebut bersifat tidak mandatori. Dikutip dari Kompas.com dijelaskan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigjen Johandani Rahadjo Puro di Gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan, Selasa 4 Februari 2025. Johandani mengatakan Polri sudah memanggil Arsin untuk klarifikasi namun tak memenuhi undangan tersebut. Dijelaskan Johandani bahwa dalam undangan tersebut bersifat klarifikasi proses lidik. Dirinya menambahkan klarifikasi ini sifatnya undangan dan diberikan kebebasan untuk tidak menghadiri undangan tersebut. Meski demikian, Bareskrim dalam kasus ini telah menemukan dugaan tindak pidana kasus pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik. Dirinya menambahkan saat ini penyidik telah menerima 10 perizinan dari total surat yang diterima, 263 dokumen berupa surat hak milik SHM dan surat hak guna bangunan SHGB sebagai dasar penyelidikan. Ditambahkannya dalam kasus ini penyidik juga akan memeriksa berkas warkah yang ada di laboratorium forensik untuk melakukan pelacakan pemalsuan yang ada. Sebagai informasi, Kepala Desa Kohot Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid mengenai status lahan yang dulunya merupakan daratan yang saat ini kerap disebut dalam kontroversi terkait kasus pagar laut di wilayahnya. Bapak Presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini. Tugas kami atas perintah Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran. Yang kedua, ditata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh, kata Bapak Presiden. Makanya kita rubah dari yang tadinya pengencer itu, yang tadinya belinya di pangkalan, sekarang kita aktifkan pengencer dengan merubah nama menjadi subpangkalan, dengan kita memberikan fasilitas teknologi agar bisa kita aplikasi, agar bisa kita pantau pengendalian harga berapa yang dia jual dan kepada siapa agar tidak terjadi penyalahgunaan. Jujurlah, ada oknum-oknum kok yang main untuk menyalahgunakan subsidi ini. Masa kita mau biarkan, masa kita mau kalah dari pemain-pemain ini? Kalau saya sih itu aja. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diprotes warga Cibodas, Kabupaten Tangerang, Banten bernama Effendi pada Selasa 4 Februari 2025.
Effendi langsung masuk ke kerumunan pengawal yang sedang menjaga Bahlil. Sembari membawa gas melon, Effendi menyemprot Bahlil yang dinilai menyengsarakan rakyat. Hal itu buntut kebijakan Kementerian ESDM yang sempat melarang pengecer menjual gas LPG 3 kg. Sementara tersorot ekspresi Bahlil saat disemprot oleh Effendi. Bahlil tampak tenang dan menjawab amarah Effendi dengan menyebut dirinya mengurus banyak hal. Tolong, Bapak. Kalau pegang saya enggak. Kalau pegang saya enggak. Oke. Kalau negara tidak memiliki syarat, kami akan berbuat sesuatu. Oke, tenang. Saya tidak akan membuat gaduh. Ini unek-unek saya. Ada 3 sendiri ngobrol aja. Saya ini ketua Pak Menteri. Ada 3 dialog. Tenang. Saya bisa kontrol diri. Saya bisa kontrol diri. Ini barang bukti saya. Tenang. Kalau Bapak itu pegang penaga. Saya taruh dulu Pak. Waalaikumsalam. Tolong. Tolong. Saya tidak akan marah, saya tetap kontrol diri. Kalau mau pegang gas saya jangan sampai hilang. Kami. Pak Menteri, ini masyarakat ini. Kami menghormati negara kami. Kami kesulitan. Udah gini. Sebentar Pak, jangan dipotong dulu. Ya. Kami sudah 2 minggu mencari gas. Saya barusan nonton berita gas dengan pengecer dihilangkan. Bagaimana ceritanya? Gas dihilangkan. Kalau memang dari pusatnya 12.500 sampai ke kami 20.000. Pemerintah perhitungkan kan, langkah dari distributor sampai ke pengecer sampai konsumen berapa? Kami tidak membela siapa yang mau mengambil keuntungan. Kami butuh, dapur kami harus lebur. Kami jualan harus jalan. Dan jangan dimiskinkan kami. Nah, jadi Bapak dengar. Saya ini juga kan sebagai rakyat Bapak. Niat saya itu baik. Karena subsidi kita itu 87 triliun per tahun. Tujuannya untuk masyarakat belinya tidak boleh lebih dari harga 19.000 atau 20.000. Betul, saya mengerti. Tapi yang terjadi adalah sebagian kita punya gas ini dipakai untuk oplosan, dijual ke industri. Ada lagi harganya dinaikkan 25.000 sampai 30.000. Betul, kami dengar. Nah, karena itu pemerintah berkewajiban untuk memastikan semua subsidi bisa tepat sasaran. Nah, karena itu Kepala Desa Kohot Arsin tidak memenuhi panggilan Polri terkait kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang. Arsin dikabarkan tidak penuhi panggilan klarifikasi dikarenakan undangan dari Polri disebut bersifat tidak mandatori. Dikutip dari Kompas.com dijelaskan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigjen Johandani Rahadjo Puro di Gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan, Selasa 4 Februari 2025. Johandani mengatakan Polri sudah memanggil Arsin untuk klarifikasi namun tak memenuhi undangan tersebut. Dijelaskan Johandani bahwa dalam undangan tersebut bersifat klarifikasi proses lidik. Dirinya menambahkan klarifikasi ini sifatnya undangan dan diberikan kebebasan untuk tidak menghadiri undangan tersebut. Meski demikian, Bareskrim dalam kasus ini telah menemukan dugaan tindak pidana kasus pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik. Dirinya menambahkan saat ini penyidik telah menerima 10 perizinan dari total surat yang diterima, 263 dokumen berupa surat hak milik SHM dan surat hak guna bangunan SHGB sebagai dasar penyelidikan. Ditambahkannya dalam kasus ini penyidik juga akan memeriksa berkas warkah yang ada di laboratorium forensik untuk melakukan pelacakan pemalsuan yang ada. Sebagai informasi, Kepala Desa Kohot Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid mengenai status lahan yang dulunya merupakan daratan yang saat ini kerap disebut dalam kontroversi terkait kasus pagar laut di wilayahnya. Bapak Presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini
Tugas kami atas perintah Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran. Yang kedua, ditata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh, kata Bapak Presiden. Makanya kita rubah dari yang tadinya pengencer itu, yang tadinya belinya di pangkalan, sekarang kita aktifkan pengencer dengan merubah nama menjadi subpangkalan, dengan kita memberikan fasilitas teknologi agar bisa kita aplikasi, agar bisa kita pantau pengendalian harga berapa yang dia jual dan kepada siapa, agar tidak terjadi penyalahgunaan. Jujurlah, ada oknum-oknum kok yang main untuk menyalahgunakan subsidi ini. Masa kita mau biarkan, masa kita mau kalah dari pemain-pemain ini? Kalau saya sih itu aja. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diprotes warga Cibodas, Kabupaten Tangerang, Banten bernama Effendi pada Selasa 4 Februari 2025. Effendi langsung masuk ke kerumunan pengawal yang sedang menjaga Bahlil. Sembari membawa gas melon, Effendi menyemprot Bahlil yang dinilai menyengsarakan rakyat. Hal itu buntut kebijakan Kementerian ESDM yang sempat melarang pengecer menjual gas LPG 3 kg. Sementara tersorot ekspresi Bahlil saat disemprot oleh Effendi. Bahlil tampak tenang dan menjawab amarah Effendi dengan menyebut dirinya mengurus banyak hal. Tolong lepas Pak. Kalau pegang saya enggak. Kalau pegang saya enggak. Oke. Kalau negara tidak memikirkan rakyat, kami akan berbuat sesuatu. Oke, tenang. Saya tidak akan membuat gaduh. Ini unek-unek saya. Ada tiga sendiri ngobrol aja. Saya ini ketua Pak Menteri. Ada tiga dialog kalau dialog. Tenang. Saya bisa kontrol diri. Oke. Tenang. Saya bisa kontrol diri. Ini barang bukti saya. Tenang. Kalau bentuk pegang. Saya taruh dulu Pak. Saya taruh dulu Pak. Waalaikumsalam. Tolong. Tolong. Saya tidak akan marah, saya tetap kontrol diri. Kalau mau pegang gas saya jangan sampai hilang. Kami ini masyarakat ini. Kami menghormati negara kami. Kami kesulitan. Udah gini. Sebentar Pak, jangan dipotong dulu. Ya. Kami sudah 2 minggu mencari gas. Saya barusan nonton berita gas dengan pengecer dihilangkan. Bagaimana ceritanya? Gas dihilangkan. Kalau memang dari pusatnya 12.500 sampai ke kami 20.000. Pemerintah perhitungkan kan, langkah dari distributor sampai ke pengecer sampai konsumen berapa? Kami tidak membela siapa yang mau mengambil keuntungan. Kami butuh, dapur kami harus lebur. Kami jualan harus jalan. Dan jangan dimiskinkan kami. Nah, jadi Bapak dengar, saya ini juga kan sebagai rakyat Bapak. Niat saya itu baik. Karena subsidi kita itu 87 triliun per tahun. Tujuannya untuk masyarakat belinya tidak boleh lebih dari harga 19.000 atau 20.000. Betul, saya mengerti. Tapi yang terjadi adalah sebagian kita punya gas ini dipakai untuk oplosan, dijual ke industri. Ada lagi harganya dinaikkan 25.000 sampai 30.000. Betul, kami dengar. Nah, karena itu pemerintah berkewajiban untuk memastikan semua subsidi bisa tepat sasaran. Nah, karena itu Kepala Desa Kohot Arsin tidak memenuhi panggilan Polri terkait kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang. Arsin dikabarkan tidak penuhi panggilan klarifikasi dikarenakan undangan dari Polri disebut bersifat tidak mandatori. Dikutip dari Kompas.com dijelaskan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigjen Johandani Rahadjo Puro di Gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan, Selasa 4 Februari 2025. Johandani mengatakan Polri sudah memanggil Arsin untuk klarifikasi namun tak memenuhi undangan tersebut. Dijelaskan Johandani bahwa dalam undangan tersebut bersifat klarifikasi proses lidik.
Dirinya menambahkan klarifikasi ini sifatnya undangan dan diberikan kebebasan untuk tidak menghadiri undangan tersebut. Meski demikian, Bareskrim dalam kasus ini telah menemukan dugaan tindak pidana kasus pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik. Dirinya menambahkan saat ini penyidik telah menerima 10 perizinan dari total surat yang diterima, 263 dokumen berupa surat hak milik SHM dan surat hak guna bangunan SHGB sebagai dasar penyelidikan. Ditambahkannya dalam kasus ini penyidik juga akan memeriksa berkas warkah yang ada di laboratorium forensik untuk melakukan pelacakan pemalsuan yang ada. Sebagai informasi, Kepala Desa Kohot Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid mengenai status lahan yang dulunya merupakan daratan yang saat ini kerap disebut dalam kontroversi terkait kasus pagar laut di wilayahnya. Bapak Presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini. Tugas kami atas perintah Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran. Yang kedua, ditata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh, kata Bapak Presiden. Makanya kita rubah dari yang tadinya pengencer itu, yang tadinya belinya di pangkalan, sekarang kita aktifkan pengencer dengan merubah nama menjadi subpangkalan, dengan kita memberikan fasilitas teknologi agar bisa kita aplikasi, agar bisa kita pantau pengendalian harga berapa yang dia jual dan kepada siapa agar tidak terjadi penyalahgunaan. Jujurlah, ada oknum-oknum kok yang main untuk menyalahgunakan subsidi ini. Masa kita mau biarkan, masa kita mau kalah dari pemain-pemain ini? Kalau saya sih itu aja. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diprotes warga Cibodas, Kabupaten Tangerang, Banten bernama Effendi pada Selasa 4 Februari 2025. Effendi langsung masuk ke kerumunan pengawal yang sedang menjaga Bahlil. Sembari membawa gas melon, Effendi menyemprot Bahlil yang dinilai menyengsarakan rakyat. Hal itu buntut kebijakan Kementerian ESDM yang sempat melarang pengecer menjual gas LPG 3 kg. Sementara tersorot ekspresi Bahlil saat disemprot oleh Effendi. Bahlil tampak tenang dan menjawab amarah Effendi dengan menyebut dirinya mengurus banyak hal. Tolong lepas Pak. Kalau pegang saya enggak. Kalau pegang saya enggak. Oke. Kalau negara tidak memikirkan rakyat, kami akan berbuat sesuatu. Oke, tenang. Saya tidak akan membuat gaduh. Ini unek-unek saya. Ada tiga sendiri ngobrol aja. Saya ini ketua Pak Menteri. Ada tiga dialog. Tenang. Saya bisa kontrol diri. Saya kontrol diri. Ini barang bukti saya. Tenang. Kalau Bapak itu pegang. Saya taruh dulu Pak. Saya taruh dulu Pak. Waalaikumsalam. Tolong. Tolong. Saya tidak akan marah, saya tetap kontrol diri. Kalau mau pegang gas saya jangan sampai hilang. Iya. Kami. Pak Menteri, ini masyarakat ini. Ya. Kami menghormati negara kami. Ya. Kami kesulitan. Udah gini. Sebentar Pak. Jangan dipotong dulu. Ya. Kami sudah 2 minggu mencari gas. Saya barusan nonton berita gas dengan pengecer tidak dihilangkan. Bagaimana ceritanya kamu gas tidak dihilangkan? Kalau memang dari pusatnya 12.500 sampai ke kami 20.000. Pemerintah perhitungkan kan, langkah dari distributor sampai ke pengecer sampai konsumen berapa? Kami tidak membela siapa yang mengambil keuntungan. Kami butuh, dapur kami harus ngebul. Kami jualan harus jalan. Dan jangan dimiskinkan kami. Nah, jadi Bapak dengar, saya ini juga kan sebagai rakyat Bapak. Niat saya itu baik. Karena subsidi kita itu 87 triliun per tahun. Tujuannya untuk masyarakat belinya tidak boleh lebih dari harga 19.000 atau 20.000. Betul, saya mengerti. Tapi yang terjadi adalah sebagian kita punya gas ini dipakai untuk oplosan, untuk industri. Betul.
Ada lagi harganya dinaikkan 25.000 sampai 30.000. Kami dengar. Nah, karena itu pemerintah berkewajiban untuk memastikan semua subsidi bisa tepat sasaran. Nah, karena itu Kepala Desa Kohot Arsin tidak memenuhi panggilan Polri terkait kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang. Arsin dikabarkan tidak penuhi panggilan klarifikasi dikarenakan undangan dari Polri disebut bersifat tidak mandatori. Dikutip dari Kompas.com dijelaskan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigjen Johandani Rahadjo Puro di Gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan, Selasa 4 Februari 2025. Johandani mengatakan Polri sudah memanggil Arsin untuk klarifikasi namun tak memenuhi undangan tersebut. Dijelaskan Johandani bahwa dalam undangan tersebut bersifat klarifikasi proses lidik. Dirinya menambahkan klarifikasi ini sifatnya undangan dan diberikan kebebasan untuk tidak menghadiri undangan tersebut. Meski demikian, Bareskrim dalam kasus ini telah menemukan dugaan tindak pidana kasus pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik. Dirinya menambahkan saat ini penyidik telah menerima 10 perizinan dari total surat yang diterima, 263 dokumen berupa surat hak milik SHM dan surat hak guna bangunan SHGB sebagai dasar penyelidikan. Ditambahkannya dalam kasus ini penyidik juga akan memeriksa berkas warkah yang ada di laboratorium forensik untuk melakukan pelacakan pemalsuan yang ada. Sebagai informasi, Kepala Desa Kohot Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid mengenai status lahan yang dulunya merupakan daratan yang saat ini kerap disebut dalam kontroversi terkait kasus pagar laut di wilayahnya. Bapak Presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini. Tugas kami atas perintah Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran. Yang kedua, ditata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh, kata Bapak Presiden. Makanya kita rubah dari yang tadinya pengencer itu, yang tadinya belinya di pangkalan, sekarang kita aktifkan pengencer dengan merubah nama menjadi subpangkalan, dengan kita memberikan fasilitas teknologi agar bisa kita aplikasi, agar bisa kita pantau pengendalian harga berapa yang dia jual dan kepada siapa agar tidak terjadi penyalahgunaan. Jujurlah, ada oknum-oknum kok yang main untuk menyalahgunakan subsidi ini. Masa kita mau biarkan, masa kita mau kalah dari pemain-pemain ini? Kalau saya sih itu aja. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diprotes warga Cibodas, Kabupaten Tangerang, Banten bernama Effendi pada Selasa 4 Februari 2025. Effendi langsung masuk ke kerumunan pengawal yang sedang menjaga Bahlil. Sembari membawa gas melon, Effendi menyemprot Bahlil yang dinilai menyengsarakan rakyat. Hal itu buntut kebijakan Kementerian ESDM yang sempat melarang pengecer menjual gas LPG 3 kg. Sementara tersorot ekspresi Bahlil saat disemprot oleh Effendi. Bahlil tampak tenang dan menjawab amarah Effendi dengan menyebut dirinya mengurus banyak hal. Tolong, lepas. Iya. Kalau pegang saya enggak. Kalau pegang saya enggak. Oke. Kalau negara tidak memikirkan rakyat, kami akan berbuat sesuatu. Oke, tenang. Saya tidak akan membuat gaduh. Ini unek-unek saya. Ada 39 ngobrol aja. Saya ini ketua Pak Menteri. Ada tinggal dialog. Tenang. Saya bisa kontrol diri. Saya kontrol diri. Ini barang bukti saya. Tenang. Kalau betul pegang. Saya taruh dulu Pak. Waalaikumsalam. Tolong. Tolong. Saya tidak akan marah, saya tetap kontrol diri. Kalau mau pegang gas saya jangan sampai hilang. Iya. Kami. Ini masyarakat. Kami menghormati negara kami. Ya, Kami kesulitan. udah gini. Sebentar Pak, jangan dipotong dulu. Ya, Kami sudah 2 minggu mencari gas. Saya barusan nonton berita,
gas dengan pengecer dihilangkan. Bagaimana ceritanya? Gas juga dihilangkan. Kalau memang dari pusatnya 12.500 sampai ke kami 20.000. Pemerintah perhitungkan kan. Langkah dari distributor sampai ke pengecer sampai konsumen berapa? Kami tidak membela siapa yang mengambil keuntungan. Kami butuh, dapur kami harus ngebul. Kami jualan harus jalan. Dan jangan dimiskinkan kami. Nah, jadi Bapak dengar. Saya ini juga kan sebagai rakyat Bapak. Niat saya itu baik. Karena subsidi kita itu 87 triliun per tahun. Tujuannya untuk masyarakat belinya tidak boleh lebih dari harga 19.000 atau 20.000. Betul, saya mengerti. Tapi yang terjadi adalah sebagian kita punya gas ini dipakai untuk oplosan, dijual ke industri. Ada lagi harganya dinaikkan 25.000 sampai 30.000. Betul, kami dengar. Nah, karena itu pemerintah berkewajiban untuk memastikan semua subsidi bisa tepat sasaran. Nah, karena itu Kepala Desa Kohot Arsin tidak memenuhi panggilan Polri terkait kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang. Arsin dikabarkan tidak penuhi panggilan klarifikasi dikarenakan undangan dari Polri disebut bersifat tidak mandatori. Dikutip dari Kompas.com dijelaskan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigjen Johandani Rahadjo Puro di Gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan, Selasa 4 Februari 2025. Johandani mengatakan Polri sudah memanggil Arsin untuk klarifikasi namun tak memenuhi undangan tersebut. Dijelaskan Johandani bahwa dalam undangan tersebut bersifat klarifikasi proses lidik. Dirinya menambahkan klarifikasi ini sifatnya undangan dan diberikan kebebasan untuk tidak menghadiri undangan tersebut. Meski demikian, Bareskrim dalam kasus ini telah menemukan dugaan tindak pidana kasus pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik. Dirinya menambahkan saat ini penyidik telah menerima 10 perizinan dari total surat yang diterima, 263 dokumen berupa surat hak milik SHM dan surat hak guna bangunan SHGB sebagai dasar penyelidikan. Ditambahkannya dalam kasus ini penyidik juga akan memeriksa berkas warkah yang ada di laboratorium forensik untuk melakukan pelacakan pemalsuan yang ada. Sebagai informasi, Kepala Desa Kohot Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid mengenai status lahan yang dulunya merupakan daratan yang saat ini kerap disebut dalam kontroversi terkait kasus pagar laut di wilayahnya. Bapak Presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini. Tugas kami atas perintah Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran. Yang kedua, ditata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh, kata Bapak Presiden. Makanya kita rubah dari yang tadinya pengencer itu, yang tadinya belinya di pangkalan, sekarang kita aktifkan pengencer dengan merubah nama menjadi subpangkalan, dengan kita memberikan fasilitas teknologi agar bisa kita aplikasi, agar bisa kita pantau pengendalian harga berapa yang dia jual dan kepada siapa agar tidak terjadi penyalahgunaan. Jujurlah, ada oknum-oknum kok yang main untuk menyalahgunakan subsidi ini. Masa kita mau biarkan, masa kita mau kalah dari pemain-pemain ini? Kalau saya sih itu aja. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diprotes warga Cibodas, Kabupaten Tangerang, Banten bernama Effendi pada Selasa 4 Februari 2025. Effendi langsung masuk ke kerumunan pengawal yang sedang menjaga Bahlil. Sembari membawa gas melon, Effendi menyemprot Bahlil yang dinilai menyengsarakan rakyat. Hal itu buntut kebijakan Kementerian ESDM yang sempat melarang pengecer menjual gas LPG 3 kg. Sementara tersorot ekspresi Bahlil saat disemprot oleh Effendi. Bahlil tampak tenang dan menjawab amarah Effendi dengan menyebut dirinya mengurus banyak hal. Tolong lepas. Kalau kagak lepas enggak. Oke. Kalau negara tidak memiliki darat, kami akan berbuat sesuatu. Oke, tenang. Saya tidak akan membuat gaduh. Ini unek-unek saya.
Ada 3 menit ngobrol aja. Saya ingin ketemu Pak Menteri. Ada 3 dialog aja dialog. Saya bisa kontrol diri. Saya kontrol diri. Ini barang bukti saya. Kalau Bapak itu PKP. Saya taruh dulu Pak. Saya taruh dulu Pak. Waalaikumsalam. Tolong. Tolong. Saya tidak akan marah, saya tetap kontrol diri. Kalau mau pegang gas saya jangan sampai hilang. Iya. Kami ini masyarakat. Kami menghormati negara kami. Ya, Kami kesulitan. udah gini. Sebentar Pak, jangan dipotong dulu. Ya, Kami sudah 2 minggu mencari gas. Saya barusan nonton berita gas dengan pengecer tidak dihilangkan. Bagaimana ceritanya kamu gas juga dihilangkan? Kalau memang dari pusatnya 12.500 sampai ke kami 20.000. Pemerintah perhitungkan Kak. Langkah dari distributor sampai ke pengecer sampai konsumen berapa? Kami tidak membela siapa yang mengambil keuntungan. ya. Kami butuh, dapur kami harus ngebul. Ya. Kami jualan harus jalan. Ya, Dan jangan dimiskinkan kami. Nah, jadi Bapak dengar. Saya ini juga kan sebagai rakyat Bapak. Ya. Niat saya itu baik. Ya. Karena subsidi kita itu 87 triliun per tahun. Oke. Tujuannya untuk masyarakat belinya tidak boleh lebih dari harga 19.000 Betul. atau 20.000. Betul, saya mengerti. Tapi yang terjadi adalah sebagian kita punya gas ini dipakai untuk oplosan, Betul. ke industri. Betul. Ada lagi harganya dinaikkan 25.000 sampai 30.000. Betul, kami dengar. Nah, karena itu pemerintah berkewajiban untuk memastikan semua subsidi bisa tepat sasaran. Nah, karena itu Kepala Desa Kohot Arsin tidak memenuhi panggilan Polri terkait kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang. Arsin dikabarkan tidak penuhi panggilan klarifikasi dikarenakan undangan dari Polri disebut bersifat tidak mandatori. Dikutip dari Kompas.com dijelaskan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigjen Johandani Rahadjo Puro di Gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan, Selasa 4 Februari 2025. Johandani mengatakan Polri sudah memanggil Arsin untuk klarifikasi namun tak memenuhi undangan tersebut. Dijelaskan Johandani bahwa dalam undangan tersebut bersifat klarifikasi proses lidik. Dirinya menambahkan klarifikasi ini sifatnya undangan dan diberikan kebebasan untuk tidak menghadiri undangan tersebut. Meski demikian, Bareskrim dalam kasus ini telah menemukan dugaan tindak pidana kasus pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik. Dirinya menambahkan saat ini penyidik telah menerima 10 perizinan dari total surat yang diterima, 263 dokumen berupa surat hak milik SHM dan surat hak guna bangunan SHGB sebagai dasar penyelidikan. Ditambahkannya dalam kasus ini penyidik juga akan memeriksa berkas warkah yang ada di laboratorium forensik untuk melakukan pelacakan pemalsuan yang ada. Sebagai informasi, Kepala Desa Kohot Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid mengenai status lahan yang dulunya merupakan daratan yang saat ini kerap disebut dalam kontroversi terkait kasus pagar laut di wilayahnya. Bapak Presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini. Tugas kami atas perintah Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran. Yang kedua, ditata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh, kata Bapak Presiden. Makanya kita rubah dari yang tadinya pengencer itu, yang tadinya belinya di pangkalan, sekarang kita aktifkan pengencer dengan merubah nama menjadi subpangkalan, dengan kita memberikan fasilitas teknologi agar bisa kita aplikasi, agar bisa kita pantau pengendalian harga berapa yang dia jual dan kepada siapa agar tidak terjadi penyalahgunaan.
Jujurlah, ada oknum-oknum kok yang main untuk menyalahgunakan subsidi ini. Masa kita mau biarkan, masa kita mau kalah dari pemain-pemain ini? Kalau saya sih itu aja. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diprotes warga Cibodas, Kabupaten Tangerang, Banten bernama Effendi pada Selasa 4 Februari 2025. Effendi langsung masuk ke kerumunan pengawal yang sedang menjaga Bahlil. Sembari membawa gas melon, Effendi menyemprot Bahlil yang dinilai menyengsarakan rakyat. Hal itu buntut kebijakan Kementerian ESDM yang sempat melarang pengecer menjual gas LPG 3 kg. Sementara tersorot ekspresi Bahlil saat disemprot oleh Effendi. Bahlil tampak tenang dan menjawab amarah Effendi dengan menyebut dirinya mengurus banyak hal. Tolong, lepas, Pak. Kalau pegang saya enggak. Kalau pegang saya enggak. Oke. Kalau negara tidak memiliki karat, kami akan berbuat sesuatu. Oke, tenang. Saya tidak akan membuat gaduh. Ini unek-unek saya. Ada 3 menit ngobrol aja. Saya yang ketua Pak Menteri. Ada 3 dialog kalau dialog. Tenang. Saya kontrol diri. Saya pegang bisa. Oke, siap. Tenang, saya kontrol diri. Ini barang bukti saya. Tenang. Kalau Bapak itu pegang-pegang. Saya taruh dulu Pak. Saya taruh dulu Pak. Waalaikumsalam. Tolong. Tolong. Saya tidak akan marah, saya tetap kontrol diri. Kalau mau pegang gas saya jangan sampai hilang. Kami. Pak Menteri, ini masyarakat. Kami menghormati negara kami. Kami kesulitan. Udah, gini. Sebentar Pak, jangan dipotong dulu. Ya. Kami sudah 2 minggu mencari gas. Saya barusan nonton berita gas dengan pengecer tidak dihilangkan. Bagaimana ceritanya? Gas tidak dihilangkan. Kalau memang dari pusatnya 12.500 sampai ke kami 20.000. Pemerintah perhitungkan Kak. Langkah dari distributor sampai ke pengecer sampai konsumen berapa? Kami tidak membela siapa yang mengambil keuntungan. Kami butuh, dapur kami harus lebur. Kami jualan harus jalan. Dan jangan dimiskinkan kami. Nah, jadi Bapak dengar. Saya ini juga kan sebagai rakyat Bapak. Niat saya itu baik. Karena subsidi kita itu 87 triliun per tahun. Tujuannya untuk masyarakat belinya tidak boleh lebih dari harga 19.000 atau 20.000. Betul, saya mengerti. Tapi yang terjadi adalah sebagian kita punya gas ini dipakai untuk oplosan, dijual ke industri. Ada lagi harganya dinaikkan 25.000 sampai 30.000. Betul, kami dengar. Nah, karena itu pemerintah berkewajiban untuk memastikan semua subsidi bisa tepat sasaran. Nah, karena itu Kepala Desa Kohot Arasin tidak memenuhi panggilan Polri terkait kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang. Arasin dikabarkan tidak penuhi panggilan klarifikasi dikarenakan undangan dari Polri disebut bersifat tidak mandatori. Dikutip dari Kompas.com dijelaskan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigjen Juhandani Rahadjo Puro di Gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan, Selasa 4 Februari 2025. Juhandani mengatakan Polri sudah memanggil Arasin untuk klarifikasi namun tak memenuhi undangan tersebut. Dijelaskan Juhandani bahwa dalam undangan tersebut bersifat klarifikasi proses lidik. Dirinya menambahkan klarifikasi ini sifatnya undangan dan diberikan kebebasan untuk tidak menghadiri undangan tersebut. Meski demikian, Bareskrim dalam kasus ini telah menemukan dugaan tindak pidana kasus pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik. Dirinya menambahkan saat ini penyidik telah menerima 10 perizinan dari total surat yang diterima, 263 dokumen berupa surat hak milik SHM dan surat hak guna bangunan SHGB sebagai dasar penyelidikan. Ditambahkannya dalam kasus ini penyidik juga akan memeriksa
berkas warga yang ada di laboratorium forensik untuk melakukan pelacakan pemalsuan yang ada. Sebagai informasi, Kepala Desa Kohot Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid mengenai status lahan yang dulunya merupakan daratan yang saat ini kerap disebut dalam kontroversi terkait kasus pagar laut di wilayahnya. Bapak Presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini. Tugas kami atas perintah Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran. Yang kedua, ditata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh, kata Bapak Presiden. Makanya kita rubah dari yang tadinya pengencer itu, yang tadinya belinya di pangkalan, sekarang kita aktifkan pengencer dengan merubah nama menjadi subpangkalan, dengan kita memberikan fasilitas teknologi agar bisa kita aplikasi, agar bisa kita pantau pengendalian harga berapa yang dijual dan kepada siapa agar tidak terjadi penyalahgunaan. Jujurlah, ada oknum-oknum kok yang main untuk menyalahgunakan subsidi ini. Masa kita mau biarkan, masa kita mau kalah dari pemain-pemain ini? Kalau saya sih itu aja. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diprotes warga Cibodas, Kabupaten Tangerang, Banten bernama Effendi pada Selasa 4 Februari 2025. Effendi langsung masuk ke kerumunan pengawal yang sedang menjaga Bahlil. Sembari membawa gas melon, Effendi menyemprot Bahlil yang dinilai menyengsarakan rakyat. Hal itu buntut kebijakan Kementerian ESDM yang sempat melarang pengecer menjual gas LPG 3 kg. Sementara tersorot ekspresi Bahlil saat disemprot oleh Effendi. Bahlil tampak tenang dan menjawab amarah Effendi dengan menyebut dirinya mengurus banyak hal. Tolong, lepas, Pak. Kalau pegang saya enggak. Kalau pegang saya enggak. Oke. Kalau negara tidak memiliki darat, kami akan berbuat sesuatu. Oke, tenang. Saya tidak akan membuat gaduh. Ini unek-unek saya. Ada 3 sendiri ngobrol aja. Saya yang ketua Pak Menteri. Ada 3 dialog kalau dialog. Tenang. Saya akan kontrol diri. Saya kontrol diri. Ini barang bukti saya. Tenang. Kalau Bapak itu pegang-pegang. Saya taruh dulu Pak. Saya taruh dulu Pak. Waalaikumsalam. Tolong. Tolong. Saya tidak akan marah, saya tetap kontrol diri. Kalau mau pegang gas saya jangan sampai hilang. Kami gimana Menteri? Ini masyarakat. Kami menghormati negara kami. Kami kesulitan. Udah gini. Sebentar Pak, jangan dipotong dulu. Ya. Kami sudah 2 minggu mencari gas. Saya barusan nonton berita gas dengan pengecer tidak dihilangkan. Bagaimana ceritanya? Gas tidak dihilangkan. Kalau memang dari pusatnya 12.500 sampai ke kami 20.000. Pemerintah perhitungkan Kak. Langkah dari distributor sampai ke pengecer sampai konsumen berapa? Kami tidak membela siapa yang mengambil keuntungan. Kami butuh, dapur kami harus lebur. Kami jualan harus jalan. Dan jangan dimiskinkan kami. Nah, jadi Bapak dengar, saya ini juga kan sebagai rakyat Bapak. Niat saya itu baik. Karena subsidi kita itu 87 triliun per tahun. Tujuannya untuk masyarakat belinya tidak boleh lebih dari harga 19.000 atau 20.000. Betul, saya mengerti. Tapi yang terjadi adalah sebagian kita punya gas ini dipakai untuk oplosan, dijual ke industri. Ada lagi harganya dinaikkan 25.000 sampai 30.000. Betul, kami dengar. Nah, karena itu pemerintah berkewajiban untuk memastikan semua subsidi bisa tepat sasaran. Nah, karena itu Kepala Desa Kohot Arsin tidak memenuhi panggilan Polri terkait kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang.
Arasin dikabarkan tidak penuhi panggilan klarifikasi dikarenakan undangan dari Polri disebut bersifat tidak mandatori. Dikutip dari Kompas.com dijelaskan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigjen Juhandani Rahadjo Puro di Gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan, Selasa 4 Februari 2025. Juhandani mengatakan Polri sudah memanggil Arsin untuk klarifikasi namun tak memenuhi undangan tersebut. Dijelaskan Juhandani bahwa dalam undangan tersebut bersifat klarifikasi proses lidik. Dirinya menambahkan klarifikasi ini sifatnya undangan dan diberikan kebebasan untuk tidak menghadiri undangan tersebut. Meski demikian, Bareskrim dalam kasus ini telah menemukan dugaan tindak pidana kasus pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik. Dirinya menambahkan saat ini penyidik telah menerima 10 perizinan dari total surat yang diterima, 263 dokumen berupa surat hak milik SHM dan surat hak guna bangunan SHGB sebagai dasar penyelidikan. Ditambahkannya dalam kasus ini penyidik juga akan memeriksa berkas warkah yang ada di laboratorium forensik untuk melakukan pelacakan pemalsuan yang ada. Sebagai informasi, Kepala Desa Kohot Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid mengenai status lahan yang dulunya merupakan daratan yang saat ini kerap disebut dalam kontroversi terkait kasus pagar laut di wilayahnya. Bapak Presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini. Tugas kami atas perintah Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran. Yang kedua, ditata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh, kata Bapak Presiden. Makanya kita rubah dari yang tadinya pengencer itu, yang tadinya belinya di pangkalan, sekarang kita aktifkan pengencer dengan merubah nama menjadi subpangkalan, dengan kita memberikan fasilitas teknologi agar bisa kita aplikasi, agar bisa kita pantau pengendalian harga berapa yang dia jual dan kepada siapa agar tidak terjadi penyalahgunaan. Jujurlah, ada oknum-oknum kok yang main untuk menyalahgunakan subsidi ini. Masa kita mau biarkan, masa kita mau kalah dari pemain-pemain ini? Kalau saya sih itu aja. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diprotes warga Cibodas, Kabupaten Tangerang, Banten bernama Effendi pada Selasa 4 Februari 2025. Effendi langsung masuk ke kerumunan pengawal yang sedang menjaga Bahlil. Sembari membawa gas melon, Effendi menyemprot Bahlil yang dinilai menyengsarakan rakyat. Hal itu buntut kebijakan Kementerian ESDM yang sempat melarang pengecer menjual gas LPG 3 kg. Sementara tersorot ekspresi Bahlil saat disemprot oleh Effendi. Bahlil tampak tenang dan menjawab amarah Effendi dengan menyebut dirinya mengurus banyak hal. Tolong lepas Pak. Kalau pegang saya enggak. Kalau pegang saya enggak. Oke. Kalau negara tidak memiliki darat, kami akan berbuat sesuatu. Oke, tenang. Saya tidak akan membuat gaduh. Ini unek-unek saya. Ada tiga sendiri ngobrol aja. Saya ingin ketemu Pak Menteri. Ada tiga dialog. Tenang. Saya bisa kontrol diri. Saya kontrol diri. Ini barang bukti saya. Tenang. Kalau betul pegang PKP. Saya taruh dulu Pak. Saya taruh dulu Pak. Waalaikumsalam. Tolong. Saya tidak akan marah, saya tetap kontrol diri. Kalau mau pegang gas saya jangan sampai hilang. Iya. Kami. Ini masyarakat. Ya. Kami menghormati negara kami. Ya. Kami kesulitan. Udah gini. Sebentar Pak. Jangan dipotong dulu. Ya. Kami sudah 2 minggu mencari gas. Saya barusan nonton berita gas dengan pengecer dihilangkan. Bagaimana ceritanya? Gas juga dihilangkan. Kalau memang dari pusatnya 12.500 sampai ke kami 20.000. Pemerintah perhitungkan Kak. Langkah dari distributor sampai ke pengecer sampai konsumen berapa? Kami tidak membela siapa yang mau mengambil keuntungan. Ya. Kami butuh, dapur kami harus lebur. Ya. Kami jualan harus jalan. Ya. Dan jangan dimiskinkan kami. Nah, jadi Bapak dengar.
saya ini juga kan sebagai rakyat Bapak. Ya. Niat saya itu baik. Ya. Karena subsidi kita itu 87 triliun per tahun. Oke. Tujuannya untuk masyarakat belinya tidak boleh lebih dari harga 19.000 Betul. atau 20.000. Betul, saya mengerti. Tapi yang terjadi adalah sebagian kita punya gas ini dipakai untuk oplosan, Betul. ke industri. Betul. Ada lagi harganya dinaikkan 25.000 sampai 30.000. Betul, kami dengar. Nah, karena itu pemerintah berkewajiban untuk memastikan semua subsidi bisa tepat sasaran. Nah, karena itu Kepala Desa Kohot Arsin tidak memenuhi panggilan Polri terkait kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang. Arsin dikabarkan tidak penuhi panggilan klarifikasi dikarenakan undangan dari Polri disebut bersifat tidak mandatori. Dikutip dari Kompas.com dijelaskan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigjen Johandani Rahadjo Puro di Gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan, Selasa 4 Februari 2025. Johandani mengatakan Polri sudah memanggil Arsin untuk klarifikasi namun tak memenuhi undangan tersebut. Dijelaskan Johandani bahwa dalam undangan tersebut bersifat klarifikasi proses lidik. Dirinya menambahkan klarifikasi ini sifatnya undangan dan diberikan kebebasan untuk tidak menghadiri undangan tersebut. Meski demikian, Bareskrim dalam kasus ini telah menemukan dugaan tindak pidana kasus pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik. Dirinya menambahkan saat ini penyidik telah menerima 10 perizinan dari total surat yang diterima, 263 dokumen berupa surat hak milik SHM dan surat hak guna bangunan SHGB sebagai dasar penyelidikan. Ditambahkannya dalam kasus ini penyidik juga akan memeriksa berkas warkah yang ada di laboratorium forensik untuk melakukan pelacakan pemalsuan yang ada. Sebagai informasi, Kepala Desa Kohot Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid mengenai status lahan yang dulunya merupakan daratan yang saat ini kerap disebut dalam kontroversi terkait kasus pagar laut di wilayahnya. Bapak Presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini. Tugas kami atas perintah Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran. Yang kedua, ditata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh, kata Bapak Presiden. Makanya kita rubah dari yang tadinya pengencer itu, yang tadinya belinya di pangkalan, sekarang kita aktifkan pengencer dengan merubah nama menjadi subpangkalan, dengan kita memberikan fasilitas teknologi agar bisa kita aplikasi, agar bisa kita pantau pengendalian harga berapa yang dijual dan kepada siapa agar tidak terjadi penyalahgunaan. Jujurlah, ada oknum-oknum kok yang main untuk menyalahgunakan subsidi ini. Masa kita mau biarkan, masa kita mau kalah dari pemain-pemain ini? Kalau saya sih itu aja. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diprotes warga Cibodas, Kabupaten Tangerang, Banten bernama Effendi pada Selasa 4 Februari 2025. Effendi langsung masuk ke kerumunan pengawal yang sedang menjaga Bahlil. Sembari membawa gas melon, Effendi menyemprot Bahlil yang dinilai menyengsarakan rakyat. Hal itu buntut kebijakan Kementerian ESDM yang sempat melarang pengecer menjual gas LPG 3 kg. Sementara tersorot ekspresi Bahlil saat disemprot oleh Effendi. Bahlil tampak tenang dan menjawab amarah Effendi dengan menyebut dirinya mengurus banyak hal. Tolong lepas Pak. Kalau pegas lepas enggak? Kalau pegas lepas enggak? Oke. Kalau negara tidak memikirkan rakyat, kami akan berbuat sesuatu. Oke, tenang. Saya tidak akan membuat gaduh. Ini unek-unek saya. Ada 3 sendiri ngobrol aja. Saya ini ketua Pak Menteri. Ada 3 dialog kalau dialog. Tenang. Saya bisa kontrol diri. Oke, siap. Tenang, saya bisa kontrol diri. Ini barang bukti saya. Tenang. Kalau bentuk pegang PKP. Saya taruh dulu Pak. Saya taruh dulu Pak.
Waalaikumsalam. Tolong. Tolong. Saya tidak akan marah, saya tetap kontrol diri. Kalau mau pegang gas saya jangan sampai hilang. Iya. Jamin. Ini masyarakat ini. Ya. Kami menghormati negara kami. Ya. Kami kesulitan. Udah gini. Sebentar Pak, jangan dipotong dulu. Ya. Kami sudah 2 minggu mencari gas. Saya barusan nonton berita gas dengan pengecer tidak dihilangkan. Bagaimana ceritanya Kang? Gas tidak dihilangkan. Kalau memang dari pusatnya 12.500 sampai ke kami 20.000. Pemerintah perhitungkan Kak. Langkah dari distributor sampai ke pengecer sampai konsumen berapa? Kami tidak membela siapa yang mau mengambil keuntungan. Ya. Kami butuh, dapur kami harus lebur. Ya. Kami jualan harus jalan. Ya. Dan jangan dimiskinkan kami. Nah, jadi Bapak dengar. Saya ini juga kan sebagai rakyat Bapak. Ya. Niat saya itu baik. Ya. Karena subsidi kita itu 87 triliun per tahun. Oke. Tujuannya untuk masyarakat belinya tidak boleh lebih dari harga 19.000 Betul. atau 20.000. Betul, saya mengerti. Tapi yang terjadi adalah sebagian kita punya gas ini dipakai untuk oplosan, Betul. untuk industri. Betul. Ada lagi harganya dinaikkan 25.000 sampai 30.000. Betul, kami dengar. Nah, karena itu pemerintah berkewajiban untuk memastikan semua subsidi bisa tepat sasaran. Nah, karena itu Kepala Desa Kohot Arsin tidak memenuhi panggilan Polri terkait kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang. Arsin dikabarkan tidak penuhi panggilan klarifikasi dikarenakan undangan dari Polri disebut bersifat tidak mandatori. Dikutip dari Kompas.com dijelaskan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigjen Johandani Rahadjo Puro di Gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan, Selasa 4 Februari 2025. Johandani mengatakan Polri sudah memanggil Arsin untuk klarifikasi namun tak memenuhi undangan tersebut. Dijelaskan Johandani bahwa dalam undangan tersebut bersifat klarifikasi proses lidik. Dirinya menambahkan klarifikasi ini sifatnya undangan dan diberikan kebebasan untuk tidak menghadiri undangan tersebut. Meski demikian, Bareskrim dalam kasus ini telah menemukan dugaan tindak pidana kasus pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik. Dirinya menambahkan saat ini penyidik telah menerima 10 perizinan dari total surat yang diterima, 263 dokumen berupa surat hak milik SHM dan surat hak guna bangunan SHGB sebagai dasar penyelidikan. Ditambahkannya dalam kasus ini penyidik juga akan memeriksa berkas warkah yang ada di laboratorium forensik untuk melakukan pelacakan pemalsuan yang ada. Sebagai informasi, Kepala Desa Kohot Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid mengenai status lahan yang dulunya merupakan daratan yang saat ini kerap disebut dalam kontroversi terkait kasus pagar laut di wilayahnya. Bapak Presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini. Tugas kami atas perintah Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran. Yang kedua, ditata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh, kata Bapak Presiden. Makanya kita rubah dari yang tadinya pengencer itu, yang tadinya belinya di pangkalan, sekarang kita aktifkan pengencer dengan merubah nama menjadi subpangkalan, dengan kita memberikan fasilitas teknologi agar bisa kita aplikasi, agar bisa kita pantau pengendalian harga berapa yang dia jual dan kepada siapa agar tidak terjadi penyalahgunaan. Jujurlah, ada oknum-oknum kok yang main untuk menyalahgunakan subsidi ini. Masa kita mau biarkan, masa kita mau kalah dari pemain-pemain ini? Kalau saya sih itu aja.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diprotes warga Cibodas, Kabupaten Tangerang, Banten bernama Effendi pada Selasa 4 Februari 2025. Effendi langsung masuk ke kerumunan pengawal yang sedang menjaga Bahlil. Sembari membawa gas melon, Effendi menyemprot Bahlil yang dinilai menyengsarakan rakyat. Hal itu buntut kebijakan Kementerian ESDM yang sempat melarang pengecer menjual gas LPG 3 kg. Sementara tersorot ekspresi Bahlil saat disemprot oleh Effendi. Bahlil tampak tenang dan menjawab amarah Effendi dengan menyebut dirinya mengurus banyak hal. Tolong lepas Pak. Kalau kagak saya enggak. Kalau kagak saya enggak. Oke. Kalau negara tidak memikirkan rakyat, kami akan berbuat sesuatu. Oke, tenang. Saya tidak akan membuat gaduh. Ini unek-unek saya. Ada tiga sendiri ngobrol aja. Saya ini ketua Pak Menteri. Ada tiga dialog. Tenang. Saya bisa kontrol diri. Oke, siap. Tenang, saya bisa kontrol diri. Ini barang bukti saya. Tenang. Kalau Bapak itu pegang. Saya taruh dulu Pak. Waalaikumsalam. Tolong. Tolong. Saya tidak akan marah, saya tetap kontrol diri. Kalau mau pegang gas saya jangan sampai hilang. Jamin. Pak Menteri, ini masyarakat ini. Kami menghormati negara kami. Kami kesulitan. Udah gini. Sebentar Pak, jangan dipotong dulu. Ya. Kami sudah 2 minggu mencari gas. Saya barusan nonton berita gas dengan pengecer tidak dihilangkan. Bagaimana ceritanya kamu gas tidak dihilangkan? Kalau memang dari pusatnya 12.500 sampai ke kami 20.000. Pemerintah perhitungkan Kak. Langkah dari distributor sampai ke pengecer sampai konsumen berapa? Kami tidak membela siapa yang mengambil keuntungan. Kami butuh, dapur kami harus lebur. Kami jualan, harus jalan. Dan jangan dimiskinkan kami. Nah, jadi Bapak dengar. Saya ini juga kan sebagai rakyat Bapak. Niat saya itu baik. Karena subsidi kita itu 87 triliun per tahun. Tujuannya untuk masyarakat belinya tidak boleh lebih dari harga 19.000 atau 20.000. Betul, saya mengerti. Tapi yang terjadi adalah sebagian kita punya gas ini dipakai untuk oplosan, untuk industri. Betul. Ada lagi harganya dinaikkan 25.000 sampai 30.000. Betul, kami dengar. Nah, karena itu pemerintah berkewajiban untuk memastikan semua subsidi bisa tepat sasaran. Nah, karena itu Kepala Desa Kohot Arsin tidak memenuhi panggilan Polri terkait kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang. Arsin dikabarkan tidak penuhi panggilan klarifikasi dikarenakan undangan dari Polri disebut bersifat tidak mandatori. Dikutip dari Kompas.com dijelaskan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigjen Johandani Rahadjo Puro di Gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan, Selasa 4 Februari 2025. Johandani mengatakan Polri sudah memanggil Arsin untuk klarifikasi namun tak memenuhi undangan tersebut. Dijelaskan Johandani bahwa dalam undangan tersebut bersifat klarifikasi proses lidik. Dirinya menambahkan klarifikasi ini sifatnya undangan dan diberikan kebebasan untuk tidak menghadiri undangan tersebut. Meski demikian, Bareskrim dalam kasus ini telah menemukan dugaan tindak pidana kasus pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik. Dirinya menambahkan saat ini penyidik telah menerima 10 perizinan dari total surat yang diterima, 263 dokumen berupa surat hak milik SHM dan surat hak guna bangunan SHGB sebagai dasar penyelidikan. Ditambahkannya dalam kasus ini penyidik juga akan memeriksa berkas warkah yang ada di laboratorium forensik untuk melakukan pelacakan pemalsuan yang ada. Sebagai informasi, Kepala Desa Kohot Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid mengenai status lahan yang dulunya merupakan daratan yang saat ini kerap disebut dalam kontroversi terkait kasus pagar laut di wilayahnya.
Bapak Presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini. Tugas kami atas perintah Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran. Yang kedua, ditata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh, kata Bapak Presiden. Makanya kita rubah dari yang tadinya pengencer itu, yang tadinya belinya di pangkalan, sekarang kita aktifkan pengencer dengan merubah nama menjadi subpangkalan, dengan kita memberikan fasilitas teknologi agar bisa kita aplikasi, agar bisa kita pantau pengendalian harga berapa yang dia jual dan kepada siapa agar tidak terjadi penyalahgunaan. Jujurlah, ada oknum-oknum kok yang main untuk menyalahgunakan subsidi ini. Masa kita mau biarkan, masa kita mau kalah dari pemain-pemain ini? Kalau saya sih itu aja. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diprotes warga Cibodas, Kabupaten Tangerang, Banten bernama Effendi pada Selasa 4 Februari 2025. Effendi langsung masuk ke kerumunan pengawal yang sedang menjaga Bahlil. Sembari membawa gas melon, Effendi menyemprot Bahlil yang dinilai menyengsarakan rakyat. Hal itu buntut kebijakan Kementerian ESDM yang sempat melarang pengecer menjual gas LPG 3 kg. Sementara tersorot ekspresi Bahlil saat disemprot oleh Effendi. Bahlil tampak tenang dan menjawab amarah Effendi dengan menyebut dirinya mengurus banyak hal. Tolong lepas. Iya. Kalau kagak saya enggak. Kalau kagak saya enggak. Oke. Kalau negara tidak memikirkan rakyat, kami akan berbuat sesuatu. Oke, tenang. Saya tidak akan membuat gaduh. Ini unek-unek saya. Ada 39 ngobrol aja. Saya ini ketua Pak Menteri. Ada 3 dialog. Tenang. Saya bisa kontrol diri. Saya kontrol diri. Ini barang bukti saya. Tenang. Kalau betul pegang. Saya taruh dulu Pak. Waalaikumsalam. Tolong. Tolong. Saya tidak akan marah, saya tetap kontrol diri. Kalau mau pegang gas saya jangan sampai hilang. Iya. Kami. Ini masyarakat ini. Kami menghormati negara kami. Ya, Kami kesulitan. udah gini. Sebentar Pak, jangan dipotong dulu. Ya, Kami sudah 2 minggu mencari gas. Saya barusan nonton berita gas dengan pengecer tidak dihilangkan. Bagaimana ceritanya? Gas juga dihilangkan. Kalau memang dari pusatnya 12.500 sampai ke kami 20.000. Pemerintah perhitungkan kan, langkah dari distributor sampai ke pengecer sampai konsumen berapa? Kami tidak membela siapa yang mengambil keuntungan. ya. Kami butuh, dapur kami harus lebur. Ya. Kami jualan harus jalan. Ya, Dan jangan dimiskinkan kami. Nah, jadi Bapak dengar. Saya ini juga kan sebagai rakyat Bapak. Ya. Niat saya itu baik. Ya. Karena subsidi kita itu 87 triliun per tahun. Oke. Tujuannya untuk masyarakat belinya tidak boleh lebih dari harga 19.000 Betul. atau 20.000. Betul, saya mengerti. Tapi yang terjadi adalah sebagian kita punya gas ini dipakai untuk oplosan, Betul. untuk industri. Betul. Ada lagi harganya dinaikkan 25.000 sampai 30.000. Betul, kami dengar. Nah, karena itu pemerintah berkewajiban untuk memastikan semua subsidi bisa tepat sasaran. Nah, karena itu Kepala Desa Kohot Arsin tidak memenuhi panggilan Polri terkait kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang. Arsin dikabarkan tidak penuhi panggilan klarifikasi dikarenakan undangan dari Polri disebut bersifat tidak mandatori. Dikutip dari Kompas.com dijelaskan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigjen Johandani Rahadjo Puro di Gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan, Selasa 4 Februari 2025. Johandani mengatakan Polri sudah memanggil Arsin untuk klarifikasi namun tak memenuhi undangan tersebut.
Dijelaskan Juhandani bahwa dalam undangan tersebut bersifat klarifikasi proses lidik. Dirinya menambahkan klarifikasi ini sifatnya undangan dan diberikan kebebasan untuk tidak menghadiri undangan tersebut. Meski demikian, Bareskrim dalam kasus ini telah menemukan dugaan tindak pidana kasus pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik. Dirinya menambahkan saat ini penyidik telah menerima 10 perizinan dari total surat yang diterima, 263 dokumen berupa surat hak milik SHM dan surat hak guna bangunan SHGB sebagai dasar penyelidikan. Ditambahkannya dalam kasus ini penyidik juga akan memeriksa berkas warkah yang ada di laboratorium forensik untuk melakukan pelacakan pemalsuan yang ada. Sebagai informasi, Kepala Desa Kohot Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid mengenai status lahan yang dulunya merupakan daratan yang saat ini kerap disebut dalam kontroversi terkait kasus pagar laut di wilayahnya. Bapak Presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini. Tugas kami atas perintah Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran. Yang kedua, ditata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh, kata Bapak Presiden. Makanya kita rubah dari yang tadinya pengencer itu, yang tadinya belinya di pangkalan, sekarang kita aktifkan pengencer dengan merubah nama menjadi subpangkalan, dengan kita memberikan fasilitas teknologi agar bisa kita aplikasi, agar bisa kita pantau pengendalian harga berapa yang dia jual dan kepada siapa agar tidak terjadi penyalahgunaan. Jujurlah, ada oknum-oknum kok yang main untuk menyalahgunakan subsidi ini. Masa kita mau biarkan, masa kita mau kalah dari pemain-pemain ini? Kalau saya sih itu aja. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diprotes warga Cibodas, Kabupaten Tangerang, Banten bernama Effendi pada Selasa 4 Februari 2025. Effendi langsung masuk ke kerumunan pengawal yang sedang menjaga Bahlil. Sembari membawa gas melon, Effendi menyemprot Bahlil yang dinilai menyengsarakan rakyat. Hal itu buntut kebijakan Kementerian ESDM yang sempat melarang pengecer menjual gas LPG 3 kg. Sementara tersorot ekspresi Bahlil saat disemprot oleh Effendi. Bahlil tampak tenang dan menjawab amarah Effendi dengan menyebut dirinya mengurus banyak hal. Tolong lepas. Kalau kagak saya enggak. Kalau kagak saya enggak. Oke. Kalau negara tidak memikirkan rakyat, kami akan berbuat sesuatu. Oke, tenang. Saya tidak akan membuat gaduh. Ini unek-unek saya. Ada tiga sendiri ngobrol aja. Saya yang ketua Pak Menteri. Ada tiga dialog. Tenang. Saya bisa kontrol diri. Saya kontrol diri. Ini barang bukti saya. Tenang. Kalau Bapak pegang. Saya taruh dulu Pak. Waalaikumsalam. Tolong. Tolong. Saya tidak akan marah, saya tetap kontrol diri. Kalau mau pegang gas saya jangan sampai hilang. Kami. Ini masyarakat ini. Kami menghormati negara kami. Kami kesulitan. Udah gini. Sebentar Pak, jangan dipotong dulu. Ya. Kami sudah 2 minggu mencari gas. Saya barusan nonton berita gas dengan pengecer dihilangkan. Bagaimana ceritanya? Gas juga dihilangkan. Kalau memang dari pusatnya 12.500 sampai ke kami 20.000. Pemerintah perhitungkan kan, langkah dari distributor sampai ke pengecer sampai konsumen berapa? Kami tidak membela siapa yang mengambil keuntungan. Kami butuh, dapur kami harus ngebul. Kami jualan harus jalan. Dan jangan dimiskinkan kami. Nah, jadi Bapak dengar. Saya ini juga kan sebagai rakyat Bapak. Niat saya itu baik.
Karena subsidi kita itu 87 triliun per tahun. Oke. Tujuannya untuk masyarakat belinya tidak boleh lebih dari harga 19.000 Betul. atau 20.000. Betul, saya mengerti. Tapi yang terjadi adalah sebagian kita punya gas ini dipakai untuk oplosan, Betul. untuk industri. Betul. Ada lagi harganya dinaikkan 25.000 sampai 30.000. Betul, kami dengar. Nah, karena itu pemerintah berkewajiban untuk memastikan semua subsidi bisa tepat sasaran. Oke. Nah, karena itu Kepala Desa Kohot Arsin tidak memenuhi panggilan Polri terkait kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang. Arsin dikabarkan tidak penuhi panggilan klarifikasi dikarenakan undangan dari Polri disebut bersifat tidak mandatori. Dikutip dari Kompas.com dijelaskan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigjen Johandani Rahadjo Puro di Gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan, Selasa 4 Februari 2025. Johandani mengatakan Polri sudah memanggil Arsin untuk klarifikasi namun tak memenuhi undangan tersebut. Dijelaskan Johandani bahwa dalam undangan tersebut bersifat klarifikasi proses lidik. Dirinya menambahkan klarifikasi ini sifatnya undangan dan diberikan kebebasan untuk tidak menghadiri undangan tersebut. Meski demikian, Bareskrim dalam kasus ini telah menemukan dugaan tindak pidana kasus pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik. Dirinya menambahkan saat ini penyidik telah menerima 10 perizinan dari total surat yang diterima, 263 dokumen berupa surat hak milik SHM dan surat hak guna bangunan SHGB sebagai dasar penyelidikan. Ditambahkannya dalam kasus ini penyidik juga akan memeriksa berkas warkah yang ada di laboratorium forensik untuk melakukan pelacakan pemalsuan yang ada. Sebagai informasi, Kepala Desa Kohot Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid mengenai status lahan yang dulunya merupakan daratan yang saat ini kerap disebut dalam kontroversi terkait kasus pagar laut di wilayahnya. Bapak Presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini. Tugas kami atas perintah Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran. Yang kedua, ditata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh, kata Bapak Presiden. Makanya kita rubah dari yang tadinya pengencer itu, yang tadinya belinya di pangkalan, sekarang kita aktifkan pengencer dengan merubah nama menjadi subpangkalan, dengan kita memberikan fasilitas teknologi agar bisa kita aplikasi, agar bisa kita pantau pengendalian harga berapa yang dia jual dan kepada siapa agar tidak terjadi penyalahgunaan. Jujurlah, ada oknum-oknum kok yang main untuk menyalahgunakan subsidi ini. Masa kita mau biarkan, masa kita mau kalah dari pemain-pemain ini? Kalau saya sih itu aja. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diprotes warga Cibodas, Kabupaten Tangerang, Banten bernama Effendi pada Selasa 4 Februari 2025. Effendi langsung masuk ke kerumunan pengawal yang sedang menjaga Bahlil. Sembari membawa gas melon, Effendi menyemprot Bahlil yang dinilai menyengsarakan rakyat. Hal itu buntut kebijakan Kementerian ESDM yang sempat melarang pengecer menjual gas LPG 3 kg. Sementara tersorot ekspresi Bahlil saat disemprot oleh Effendi. Bahlil tampak tenang dan menjawab amarah Effendi dengan menyebut dirinya mengurus banyak hal. Tolong, Bapak. Iya. Kalau Bapak selesai enggak? Bapak selesai enggak? Oke. Kalau negara tidak memiliki syarat, kami akan berbuat sesuatu. Oke, tenang. Saya tidak akan membuat gaduh. Ini unek-unek saya. Ada tiga sendiri ngobrol aja. Saya yang ketua Pak Menteri. Ada tiga dialog. Tenang. Saya bisa kontrol diri. Saya bisa kontrol diri. Ini barang bukti saya. Tenang. Kalau Bapak itu benar-benar. Saya taruh dulu Pak. Saya taruh dulu Pak.
Waalaikumsalam. Tolong. Tolong. Saya tidak akan marah, saya tetap kontrol diri. Kalau mau pegang gas saya jangan sampai hilang. Iya. Jamin. Ini masyarakat. Kami menghormati negara kami. Ya, Kami kesulitan. udah gini. Sebentar Pak, jangan dipotong dulu. Ya, Kami sudah 2 minggu mencari gas. Saya barusan nonton berita gas dengan pengecer dihilangkan. Bagaimana ceritanya kami gas juga dihilangkan? Kalau memang dari pusatnya 12.500 sampai ke kami 20.000. Pemerintah perhitungkan Kak. Langkah dari distributor sampai ke pengecer sampai konsumen berapa? Kami tidak membela siapa yang mengambil keuntungan. ya. Kami butuh, dapur kami harus ngebul. Ya. Kami jualan harus jalan. Ya, Dan jangan dimiskinkan kami. Nah, jadi Bapak dengar. Saya ini juga kan sebagai rakyat Bapak. Ya. Niat saya itu baik. Ya. Karena subsidi kita itu 87 triliun per tahun. Oke. Tujuannya untuk masyarakat belinya tidak boleh lebih dari harga 19.000 Betul. atau 20.000. Betul, saya mengerti. Tapi yang terjadi adalah sebagian kita punya gas ini dipakai untuk oplosan, Betul. untuk industri. Betul. Ada lagi harganya dinaikkan 25.000 sampai 30.000. Betul, kami dengar. Nah, karena itu pemerintah berkewajiban untuk memastikan semua subsidi bisa tepat sasaran. Nah, karena itu Kepala Desa Kohot Arsin tidak memenuhi panggilan Polri terkait kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang. Arsin dikabarkan tidak penuhi panggilan klarifikasi dikarenakan undangan dari Polri disebut bersifat tidak mandatori. Dikutip dari Kompas.com dijelaskan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigjen Johandani Rahadjo Puro di Gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan, Selasa 4 Februari 2025. Johandani mengatakan Polri sudah memanggil Arsin untuk klarifikasi namun tak memenuhi undangan tersebut. Dijelaskan Johandani bahwa dalam undangan tersebut bersifat klarifikasi proses lidik. Dirinya menambahkan klarifikasi ini sifatnya undangan dan diberikan kebebasan untuk tidak menghadiri undangan tersebut. Meski demikian, Bareskrim dalam kasus ini telah menemukan dugaan tindak pidana kasus pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik. Dirinya menambahkan saat ini penyidik telah menerima 10 perizinan dari total surat yang diterima, 263 dokumen berupa surat hak milik SHM dan surat hak guna bangunan SHGB sebagai dasar penyelidikan. Ditambahkannya dalam kasus ini penyidik juga akan memeriksa berkas warkah yang ada di laboratorium forensik untuk melakukan pelacakan pemalsuan yang ada. Sebagai informasi, Kepala Desa Kohot Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid mengenai status lahan yang dulunya merupakan daratan yang saat ini kerap disebut dalam kontroversi terkait kasus pagar laut di wilayahnya. Bapak Presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini. Tugas kami atas perintah Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran. Yang kedua, ditata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh, kata Bapak Presiden. Makanya kita rubah dari yang tadinya pengencer itu, yang tadinya belinya di pangkalan, sekarang kita aktifkan pengencer dengan merubah nama menjadi subpangkalan, dengan kita memberikan fasilitas teknologi agar bisa kita aplikasi, agar bisa kita pantau pengendalian harga berapa yang dia jual dan kepada siapa agar tidak terjadi penyalahgunaan. Jujurlah, ada oknum-oknum kok yang main untuk menyalahgunakan subsidi ini. Masa kita mau biarkan, masa kita mau kalah dari pemain-pemain ini? Kalau saya sih itu aja. Menteri ESDM Bali Lahadalia diprotes warga Cibodas, Kabupaten Tangerang, Banten bernama Effendi pada Selasa 4 Februari 2025.
Effendi langsung masuk ke kerumunan pengawal yang sedang menjaga Bahlil. Sembari membawa gas melon, Effendi menyemprot Bahlil yang dinilai menyengsarakan rakyat. Hal itu buntut kebijakan Kementerian ESDM yang sempat melarang pengecer menjual gas LPG 3 kg. Sementara tersorot ekspresi Bahlil saat disemprot oleh Effendi. Bahlil tampak tenang dan menjawab amarah Effendi dengan menyebut dirinya mengurus banyak hal. Tolong, Pak. Kalau pegang saya enggak. Kalau pegang saya enggak. Oke. Kalau negara tidak memiliki darat, kami akan berbuat sesuatu. Oke, tenang. Saya tidak akan membuat gaduh. Ini unek-unek saya. Ada 3 menit ngobrol aja. Saya yang ketemu Pak Menteri. Ada 3 dialog kalau dialog. Tenang. Saya kontrol diri. Oke, siap. Tenang, saya kontrol diri. Ini barang bukti saya. Tenang. Kalau Bapak itu pegang. Saya taruh dulu Pak. Saya taruh dulu Pak. Waalaikumsalam. Tolong. Saya tidak akan marah, saya tetap kontrol diri. Kalau mau pegang gas saya jangan sampai hilang. Kami. Pak Menteri, ini masyarakat. Kami menghormati negara kami. Kami kesulitan. Udah gini. Sebentar Pak, jangan dipotong dulu. Ya. Kami sudah 2 minggu mencari gas. Saya barusan nonton berita gas dengan pengecer dihilangkan. Bagaimana ceritanya kamu gas juga dihilangkan? Kalau memang dari pusatnya 12.500 sampai ke kami 20.000. Pemerintah perhitungkan Kak. Langkah dari distributor sampai ke pengecer sampai konsumen berapa? Kami tidak membela siapa yang mengambil keuntungan. Kami butuh, dapur kami harus lebur. Kami jualan harus jalan. Dan jangan dimiskinkan kami. Nah, jadi Bapak dengar. Saya ini juga kan sebagai rakyat Bapak. Niat saya itu baik. Karena subsidi kita itu 87 triliun per tahun. Tujuannya untuk masyarakat belinya tidak boleh lebih dari harga 19.000 atau 20.000. Betul, saya mengerti. Tapi yang terjadi adalah sebagian kita punya gas ini dipakai untuk oplosan, untuk industri. Ada lagi harganya dinaikkan 25.000 sampai 30.000. Betul, kami dengar. Nah, karena itu pemerintah berkewajiban untuk memastikan semua subsidi bisa tepat sasaran. Nah, karena itu Kepala Desa Kohot Arsin tidak memenuhi panggilan Polri terkait kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang. Arsin dikabarkan tidak penuhi panggilan klarifikasi dikarenakan undangan dari Polri disebut bersifat tidak mandatori. Dikutip dari Kompas.com dijelaskan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigjen Juhandani Rahadjo Puro di Gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan, Selasa 4 Februari 2025. Juhandani mengatakan Polri sudah memanggil Arsin untuk klarifikasi namun tak memenuhi undangan tersebut. Dijelaskan Juhandani bahwa dalam undangan tersebut bersifat klarifikasi proses lidik. Dirinya menambahkan klarifikasi ini sifatnya undangan dan diberikan kebebasan untuk tidak menghadiri undangan tersebut. Meski demikian, Bareskrim dalam kasus ini telah menemukan dugaan tindak pidana kasus pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik. Dirinya menambahkan saat ini penyidik telah menerima 10 perizinan dari total surat yang diterima, 263 dokumen berupa surat hak milik SHM dan surat hak guna bangunan SHGB sebagai dasar penyelidikan. Ditambahkannya dalam kasus ini penyidik juga akan memeriksa berkas warkah yang ada di laboratorium forensik untuk melakukan pelacakan pemalsuan yang ada. Sebagai informasi, Kepala Desa Kohot Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid mengenai status lahan yang dulunya merupakan daratan yang saat ini kerap disebut dalam kontroversi terkait kasus pagar laut di wilayahnya. Bapak Presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini
Tugas kami atas perintah Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran. Yang kedua, ditata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh, kata Bapak Presiden. Makanya kita rubah dari yang tadinya pengencer itu, yang tadinya belinya di pangkalan, sekarang kita aktifkan pengencer dengan merubah nama menjadi subpangkalan, dengan kita memberikan fasilitas teknologi agar bisa kita aplikasi, agar bisa kita pantau pengendalian harga berapa yang dia jual dan kepada siapa, agar tidak terjadi penyalahgunaan. Jujurlah, ada oknum-oknum kok yang main untuk menyalahgunakan subsidi ini. Masa kita mau biarkan, masa kita mau kalah dari pemain-pemain ini? Kalau saya sih itu aja. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diprotes warga Cibodas, Kabupaten Tangerang, Banten bernama Effendi pada Selasa 4 Februari 2025. Effendi langsung masuk ke kerumunan pengawal yang sedang menjaga Bahlil. Sembari membawa gas melon, Effendi menyemprot Bahlil yang dinilai menyengsarakan rakyat. Hal itu buntut kebijakan Kementerian ESDM yang sempat melarang pengecer menjual gas LPG 3 kg. Sementara tersorot ekspresi Bahlil saat disemprot oleh Effendi. Bahlil tampak tenang dan menjawab amarah Effendi dengan menyebut dirinya mengurus banyak hal. Tolong lepas Pak. Kalau kagak saya enggak enggak. Kalau kagak saya enggak. Oke. Kalau negara tidak memiliki syarat, kami akan berbuat sesuatu. Oke, tenang. Saya tidak akan membuat gaduh. Ini unek-unek saya. Ada tiga sendiri ngobrol aja. Saya ini ketua Pak Menteri. Ada tiga dialog aja dialog. Tenang. Saya kontrol diri. Saya kontrol diri. Ini barang bukti saya. Tenang. Kalau betul pegang pegang. Saya taruh dulu Pak. Saya taruh dulu Pak. Waalaikumsalam. Tolong. Saya tidak akan marah, saya tetap kontrol diri. Kalau mau pegang gas saya jangan sampai hilang. Iya. Kami. Ini masyarakat ini. Ya. Kami menghormati negara kami. Ya. Kami kesulitan. Udah gini. Sebentar Pak. Jangan dipotong dulu. Ya. Kami sudah 2 minggu mencari gas. Saya barusan nonton berita gas dengan pengecer dihilangkan. Bagaimana ceritanya Kang? Gas dihilangkan. Kalau memang dari pusatnya 12.500 sampai ke kami 20.000. Pemerintah perhitungkan Kang. Langkah dari distributor sampai ke pengecer sampai konsumen berapa? Kami tidak membela siapa yang mengambil keuntungan. Ya. Kami butuh, dapur kami harus lebur. Ya. Kami jualan harus jalan. Ya. Dan jangan dimiskinkan kami. Nah, jadi Bapak dengar. Saya ini juga kan sebagai rakyat Bapak. Ya. Niat saya itu baik. Ya. Karena subsidi kita itu 87 triliun per tahun. Oke. Tujuannya untuk masyarakat belinya tidak boleh lebih dari harga 19.000 atau 20.000. Betul, saya mengerti. Tapi yang terjadi adalah sebagian kita punya gas ini dipakai untuk oplosan, Betul. untuk industri. Betul. Ada lagi harganya dinaikkan 25.000 sampai 30.000. Betul, kami dengar. Nah, karena itu pemerintah berkewajiban untuk memastikan semua subsidi bisa tepat sasaran. Nah, karena itu Kepala Desa Kohot Arsin tidak memenuhi panggilan Polri terkait kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang. Arsin dikabarkan tidak penuhi panggilan klarifikasi dikarenakan undangan dari Polri disebut bersifat tidak mandatori. Dikutip dari Kompas.com dijelaskan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigjen Johandani Rahadjo Puro di Gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan, Selasa 4 Februari 2025. Johandani mengatakan Polri sudah memanggil Arsin untuk klarifikasi namun tak memenuhi undangan tersebut. Dijelaskan Johandani bahwa dalam undangan tersebut bersifat klarifikasi proses lidik.
Dirinya menambahkan klarifikasi ini sifatnya undangan dan diberikan kebebasan untuk tidak menghadiri undangan tersebut. Meski demikian, Bareskrim dalam kasus ini telah menemukan dugaan tindak pidana kasus pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik. Dirinya menambahkan saat ini penyidik telah menerima 10 perizinan dari total surat yang diterima, 263 dokumen berupa surat hak milik SHM dan surat hak guna bangunan SHGB sebagai dasar penyelidikan. Ditambahkannya dalam kasus ini penyidik juga akan memeriksa berkas warkah yang ada di laboratorium forensik untuk melakukan pelacakan pemalsuan yang ada. Sebagai informasi, Kepala Desa Kohot Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid mengenai status lahan yang dulunya merupakan daratan yang saat ini kerap disebut dalam kontroversi terkait kasus pagar laut di wilayahnya. Bapak Presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini. Tugas kami atas perintah Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran. Yang kedua, ditata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh, kata Bapak Presiden. Makanya kita rubah dari yang tadinya pengencer itu, yang tadinya belinya di pangkalan, sekarang kita aktifkan pengencer dengan merubah nama menjadi subpangkalan, dengan kita memberikan fasilitas teknologi agar bisa kita aplikasi, agar bisa kita pantau pengendalian harga berapa yang dia jual dan kepada siapa agar tidak terjadi penyalahgunaan. Jujurlah, ada oknum-oknum kok yang main untuk menyalahgunakan subsidi ini. Masa kita mau biarkan, masa kita mau kalah dari pemain-pemain ini? Kalau saya sih itu aja. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diprotes warga Cibodas, Kabupaten Tangerang, Banten bernama Effendi pada Selasa 4 Februari 2025. Effendi langsung masuk ke kerumunan pengawal yang sedang menjaga Bahlil. Sembari membawa gas melon, Effendi menyemprot Bahlil yang dinilai menyengsarakan rakyat. Hal itu buntut kebijakan Kementerian ESDM yang sempat melarang pengecer menjual gas LPG 3 kg. Sementara tersorot ekspresi Bahlil saat disemprot oleh Effendi. Bahlil tampak tenang dan menjawab amarah Effendi dengan menyebut dirinya mengurus banyak hal. Tolong lepas ke Pak. Kalau pegang saya enggak. Kalau pegang saya enggak. Oke. Kalau negara tidak memikirkan rakyat, kami akan berbuat sesuatu. Oke, tenang. Saya tidak akan membuat gaduh. Ini unek-unek saya. Ada tiga sendiri ngobrol aja. Saya ini ketemu Pak Menteri. Ada tiga dialog aja dialog. Tenang. Saya akan kontrol diri. Oke, siap. Tenang, saya kontrol diri. Ini barang bukti saya. Tenang. Kalau Bapak itu pegang. Saya taruh dulu Pak. Saya taruh dulu Pak. Waalaikumsalam. Tolong. Tolong. Saya tidak akan marah, saya tetap kontrol diri. Kalau mau pegang gas saya jangan sampai hilang. Iya. Kami. Ini masyarakat ini. Kami menghormati negara kami. Ya, Kami kesulitan. udah gini. Sebentar Pak, jangan dipotong dulu. Ya, Kami sudah 2 minggu mencari gas. Saya barusan nonton berita gas dengan pengecer dihilangkan. Bagaimana ceritanya? Gas dihilangkan. Kalau memang dari pusatnya 12.500 sampai ke kami 20.000. Pemerintah perhitungkan kan, langkah dari distributor sampai ke pengecer sampai konsumen berapa? Kami tidak membela siapa yang mau mengambil keuntungan. Kami butuh, dapur kami harus lebur. Kami jualan harus jalan. Dan jangan dimiskinkan kami. Nah, jadi Bapak dengar, saya ini juga kan sebagai rakyat Bapak. Niat saya itu baik. Karena subsidi kita itu 87 triliun per tahun. Tujuannya untuk masyarakat belinya tidak boleh lebih dari harga 19.000 atau 20.000. Betul, saya mengerti. Tapi yang terjadi adalah sebagian kita punya gas ini dipakai untuk oplosan, untuk industri.
Ada lagi harganya dinaikkan 25.000 sampai 30.000. Betul, kami dengar. Nah, karena itu pemerintah berkewajiban untuk memastikan semua subsidi bisa tepat sasaran. Nah, karena itu Kepala Desa Kohot Arsin tidak memenuhi panggilan Polri terkait kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang. Arsin dikabarkan tidak penuhi panggilan klarifikasi dikarenakan undangan dari Polri disebut bersifat tidak mandatori. Dikutip dari Kompas.com dijelaskan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigjen Johandani Rahadjo Puro di Gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan, Selasa 4 Februari 2025. Johandani mengatakan Polri sudah memanggil Arsin untuk klarifikasi namun tak memenuhi undangan tersebut. Dijelaskan Johandani bahwa dalam undangan tersebut bersifat klarifikasi proses lidik. Dirinya menambahkan klarifikasi ini sifatnya undangan dan diberikan kebebasan untuk tidak menghadiri undangan tersebut. Meski demikian, Bareskrim dalam kasus ini telah menemukan dugaan tindak pidana kasus pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik. Dirinya menambahkan saat ini penyidik telah menerima 10 perizinan dari total surat yang diterima, 263 dokumen berupa surat hak milik SHM dan surat hak guna bangunan SHGB sebagai dasar penyelidikan. Ditambahkannya dalam kasus ini penyidik juga akan memeriksa berkas warkah yang ada di laboratorium forensik untuk melakukan pelacakan pemalsuan yang ada. Sebagai informasi, Kepala Desa Kohot Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid mengenai status lahan yang dulunya merupakan daratan yang saat ini kerap disebut dalam kontroversi terkait kasus pagar laut di wilayahnya. Bapak Presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini. Tugas kami atas perintah Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran. Yang kedua, ditata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh, kata Bapak Presiden. Makanya kita rubah dari yang tadinya pengencer itu, yang tadinya belinya di pangkalan, sekarang kita aktifkan pengencer dengan merubah nama menjadi subpangkalan, dengan kita memberikan fasilitas teknologi agar bisa kita aplikasi, agar bisa kita pantau pengendalian harga berapa yang dijual dan kepada siapa agar tidak terjadi penyalahgunaan. Jujurlah, ada oknum-oknum kok yang main untuk menyalahgunakan subsidi ini. Masa kita mau biarkan, masa kita mau kalah dari pemain-pemain ini? Kalau saya sih itu aja. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diprotes warga Cibodas, Kabupaten Tangerang, Banten bernama Effendi pada Selasa 4 Februari 2025. Effendi langsung masuk ke kerumunan pengawal yang sedang menjaga Bahlil. Sembari membawa gas melon, Effendi menyemprot Bahlil yang dinilai menyengsarakan rakyat. Hal itu buntut kebijakan Kementerian ESDM yang sempat melarang pengecer menjual gas LPG 3 kg. Sementara tersorot ekspresi Bahlil saat disemprot oleh Effendi. Bahlil tampak tenang dan menjawab amarah Effendi dengan menyebut dirinya mengurus banyak hal. Tolong lepas Pak. Kalau pegang saya enggak. Kalau pegang saya enggak. Oke. Kalau negara tidak memikirkan rakyat, kami akan berbuat sesuatu. Oke, tenang. Saya tidak akan membuat gaduh. Ini unek-unek saya. Ada tiga sendiri ngobrol aja. Saya ini ketua Pak Menteri. Ada tiga dialog aja dialog. Tenang. Saya bisa kontrol diri. Oke, siap. Tenang, saya bisa kontrol diri. Ini barang bukti saya. Tenang. Kalau bentuk aja PKP. Saya taruh dulu Pak. Saya taruh dulu Pak. Waalaikumsalam. Tolong. Tolong. Saya tidak akan marah, saya tetap kontrol diri. Kalau mau pegang gas saya jangan sampai hilang. Iya. Kami ini masyarakat ini. Kami menghormati negara kami. Ya, Kami kesulitan. udah gini. Sebentar Pak, jangan dipotong dulu. Ya, Kami sudah 2 minggu mencari gas. Saya barusan nonton berita
gas dengan pengecer tidak dihilangkan. Bagaimana ceritanya Kang? Gas juga dihilangkan. Kalau memang dari pusatnya 12.500 sampai ke kami 20.000. Pemerintah perhitungkan Kang. Langkah dari distributor sampai ke pengecer sampai konsumen berapa? Kami tidak membela siapa yang mengambil keuntungan. Kami butuh, dapur kami harus lebur. Kami jualan harus jalan. Dan jangan dimiskinkan kami. Nah, jadi Bapak dengar, saya ini juga kan sebagai rakyat Bapak. Niat saya itu baik. Karena subsidi kita itu 87 triliun per tahun. Tujuannya untuk masyarakat belinya tidak boleh lebih dari harga 19.000 atau 20.000. Betul, saya mengerti. Tapi yang terjadi adalah sebagian kita punya gas ini dipakai untuk oplosan, dijual ke industri. Ada lagi harganya dinaikkan 25.000 sampai 30.000. Betul, kami dengar. Nah, karena itu pemerintah berkewajiban untuk memastikan semua subsidi bisa tepat sasaran. Nah, karena itu Kepala Desa Kohot Arsin tidak memenuhi panggilan Polri terkait kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang. Arsin dikabarkan tidak penuhi panggilan klarifikasi dikarenakan undangan dari Polri disebut bersifat tidak mandatori. Dikutip dari Kompas.com dijelaskan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigjen Johandani Rahadjo Puro di Gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan, Selasa 4 Februari 2025. Johandani mengatakan Polri sudah memanggil Arsin untuk klarifikasi namun tak memenuhi undangan tersebut. Dijelaskan Johandani bahwa dalam undangan tersebut bersifat klarifikasi proses lidik. Dirinya menambahkan klarifikasi ini sifatnya undangan dan diberikan kebebasan untuk tidak menghadiri undangan tersebut. Meski demikian, Bareskrim dalam kasus ini telah menemukan dugaan tindak pidana kasus pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik. Dirinya menambahkan saat ini penyidik telah menerima 10 perizinan dari total surat yang diterima, 263 dokumen berupa surat hak milik SHM dan surat hak guna bangunan SHGB sebagai dasar penyelidikan. Ditambahkannya dalam kasus ini penyidik juga akan memeriksa berkas warkah yang ada di laboratorium forensik untuk melakukan pelacakan pemalsuan yang ada. Sebagai informasi, Kepala Desa Kohot Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid mengenai status lahan yang dulunya merupakan daratan yang saat ini kerap disebut dalam kontroversi terkait kasus pagar laut di wilayahnya. Bapak Presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini. Tugas kami atas perintah Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran. Yang kedua, ditata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh, kata Bapak Presiden. Makanya kita rubah dari yang tadinya pengencer itu, yang tadinya belinya di pangkalan, sekarang kita aktifkan pengencer dengan merubah nama menjadi subpangkalan, dengan kita memberikan fasilitas teknologi agar bisa kita aplikasi, agar bisa kita pantau pengendalian harga berapa yang dijual dan kepada siapa agar tidak terjadi penyalahgunaan. Jujurlah, ada oknum-oknum kok yang main untuk menyalahgunakan subsidi ini. Masa kita mau biarkan, masa kita mau kalah dari pemain-pemain ini? Kalau saya sih itu aja. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diprotes warga Cibodas, Kabupaten Tangerang, Banten bernama Effendi pada Selasa 4 Februari 2025. Effendi langsung masuk ke kerumunan pengawal yang sedang menjaga Bahlil. Sembari membawa gas melon, Effendi menyemprot Bahlil yang dinilai menyengsarakan rakyat. Hal itu buntut kebijakan Kementerian ESDM yang sempat melarang pengecer menjual gas LPG 3 kg. Sementara tersorot ekspresi Bahlil saat disemprot oleh Effendi. Bahlil tampak tenang dan menjawab amarah Effendi dengan menyebut dirinya mengurus banyak hal. Tolong lepas Pak. Kalau pegas lepas enggak? Kalau pegas lepas enggak? Oke. Kalau negara tidak memikirkan rakyat, kami akan berbuat sesuatu. Oke, tenang. Saya tidak akan membuat gaduh.
Ini unek-unek saya. Ada tiga sendiri ngobrol aja. Saya yang ketemu Pak Menteri. Ada tiga dialog. Saya bisa kontrol diri. Saya kontrol diri. Ini barang bukti saya. Nah, baru Bapak tuh pegang. Saya taruh dulu Pak. Saya taruh dulu Pak. Waalaikumsalam. Tolong. Tolong. Saya tidak akan marah, saya tetap kontrol diri. Kalau mau pegang gas saya jangan sampai hilang. Iya. Kami. Pak Menteri, ini masyarakat ini. Kami menghormati negara kami. Kami kesulitan. Udah gini. Sebentar Pak, jangan dipotong dulu. Ya. Kami sudah 2 minggu mencari gas. Saya barusan nonton berita gas dengan pengecer dihilangkan. Bagaimana ceritanya kamu gas dihilangkan? Kalau memang dari pusatnya 12.500 sampai ke kami 20.000. Pemerintah perhitungkan kan, langkah dari distributor sampai ke pengecer sampai konsumen berapa? Kami tidak membela siapa yang mengambil keuntungan. Kami butuh, dapur kami harus lebur. Kami jualan harus jalan. Dan jangan dimiskinkan kami. Nah, jadi Bapak dengar, saya ini juga kan sebagai rakyat Bapak. Niat saya itu baik. Karena subsidi kita itu 87 triliun per tahun. Tujuannya untuk masyarakat belinya tidak boleh lebih dari harga 19.000 atau 20.000. Betul, saya mengerti. Tapi yang terjadi adalah sebagian kita punya gas ini dipakai untuk oplosan, untuk industri. Betul. Ada lagi harganya dinaikkan 25.000 sampai 30.000. Betul, kami dengar. Nah, karena itu pemerintah berkewajiban untuk memastikan semua subsidi bisa tepat sasaran. Nah, karena itu Kepala Desa Kohot Arsin tidak memenuhi panggilan Polri terkait kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang. Arsin dikabarkan tidak penuhi panggilan klarifikasi dikarenakan undangan dari Polri disebut bersifat tidak mandatori. Dikutip dari Kompas.com dijelaskan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigjen Johandani Rahadjo Puro di Gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan, Selasa 4 Februari 2025. Johandani mengatakan Polri sudah memanggil Arsin untuk klarifikasi namun tak memenuhi undangan tersebut. Dijelaskan Johandani bahwa dalam undangan tersebut bersifat klarifikasi proses lidik. Dirinya menambahkan klarifikasi ini sifatnya undangan dan diberikan kebebasan untuk tidak menghadiri undangan tersebut. Meski demikian, Bareskrim dalam kasus ini telah menemukan dugaan tindak pidana kasus pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik. Dirinya menambahkan saat ini penyidik telah menerima 10 perizinan dari total surat yang diterima, 263 dokumen berupa surat hak milik SHM dan surat hak guna bangunan SHGB sebagai dasar penyelidikan. Ditambahkannya dalam kasus ini penyidik juga akan memeriksa berkas warkah yang ada di laboratorium forensik untuk melakukan pelacakan pemalsuan yang ada. Sebagai informasi, Kepala Desa Kohot Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid mengenai status lahan yang dulunya merupakan daratan yang saat ini kerap disebut dalam kontroversi terkait kasus pagar laut di wilayahnya. Bapak Presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini. Tugas kami atas perintah Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran. Yang kedua, ditata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh, kata Bapak Presiden. Makanya kita rubah dari yang tadinya pengencer itu, yang tadinya belinya di pangkalan, sekarang kita aktifkan pengencer dengan merubah nama menjadi subpangkalan, dengan kita memberikan fasilitas teknologi agar bisa kita aplikasi, agar bisa kita pantau pengendalian harga berapa yang dia jual dan kepada siapa agar tidak terjadi penyalahgunaan.
Jujurlah, ada oknum-oknum kok yang main untuk menyalahgunakan subsidi ini. Masa kita mau biarkan, masa kita mau kalah dari pemain-pemain ini? Kalau saya sih itu aja. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diprotes warga Cibodas, Kabupaten Tangerang, Banten bernama Effendi pada Selasa 4 Februari 2025. Effendi langsung masuk ke kerumunan pengawal yang sedang menjaga Bahlil. Sembari membawa gas melon, Effendi menyemprot Bahlil yang dinilai menyengsarakan rakyat. Hal itu buntut kebijakan Kementerian ESDM yang sempat melarang pengecer menjual gas LPG 3 kg. Sementara tersorot ekspresi Bahlil saat disemprot oleh Effendi. Bahlil tampak tenang dan menjawab amarah Effendi dengan menyebut dirinya mengurus banyak hal. Tolong lepas Pak. Kalau pegang saya enggak. Kalau pegang saya enggak. Oke. Kalau negara tidak memikirkan rakyat, kami akan berbuat sesuatu. Oke, tenang. Saya tidak akan membuat gaduh. Ini unek-unek saya. Ada 39 ngobrol aja. Saya ini ketua Pak Menteri. Ada tinggal dialog aja dialog. Tenang. Saya bisa kontrol diri. Oke, siap. Tenang, saya bisa kontrol diri. Ini barang bukti saya. Tenang. Baru bantu pegang. Saya taruh dulu Pak. Saya taruh dulu Pak. Waalaikumsalam. Tolong. Tolong. Saya tidak akan marah, saya tetap kontrol diri. Kalau mau pegang gas saya jangan sampai hilang. Iya. Kami. Ini masyarakat. Kami menghormati negara kami. Ya, Kami kesulitan. udah gini. Sebentar Pak, jangan dipotong dulu. Ya, Kami sudah 2 minggu mencari gas. Saya barusan nonton berita gas dengan pengecer dihilangkan. Bagaimana ceritanya? Kamu gas juga dihilangkan. Kalau memang dari pusatnya 12.500 sampai ke kami 20.000. Pemerintah perhitungkan kan, langkah dari distributor sampai ke pengecer sampai konsumen berapa? Kami tidak membela siapa yang mengambil keuntungan. ya. Kami butuh, dapur kami harus lebur. Ya. Kami jualan harus jalan. Ya. Dan jangan dimiskinkan kami. Nah, jadi Bapak dengar. Saya ini juga kan sebagai rakyat Bapak. Ya. Niat saya itu baik. Ya. Karena subsidi kita itu 87 triliun per tahun. Oke. Tujuannya untuk masyarakat belinya tidak boleh lebih dari harga 19.000 Betul. atau 20.000. Betul, saya mengerti. Tapi yang terjadi adalah sebagian kita punya gas ini dipakai untuk oplosan, Betul. untuk industri. Betul. Ada lagi harganya dinaikkan 25.000 sampai 30.000. Betul, kami dengar. Nah, karena itu pemerintah berkewajiban untuk memastikan semua subsidi bisa tepat sasaran. Nah, karena itu Kepala Desa Kohot Arasin tidak memenuhi panggilan Polri terkait kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang. Arasin dikabarkan tidak penuhi panggilan klarifikasi dikarenakan undangan dari Polri disebut bersifat tidak mandatori. Dikutip dari Kompas.com dijelaskan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigjen Johandani Rahadjo Puro di Gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan, Selasa 4 Februari 2025. Johandani mengatakan Polri sudah memanggil Arasin untuk klarifikasi namun tak memenuhi undangan tersebut. Dijelaskan Johandani bahwa dalam undangan tersebut bersifat klarifikasi proses lidik. Dirinya menambahkan klarifikasi ini sifatnya undangan dan diberikan kebebasan untuk tidak menghadiri undangan tersebut. Meski demikian, Bareskrim dalam kasus ini telah menemukan dugaan tindak pidana kasus pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik. Dirinya menambahkan saat ini penyidik telah menerima 10 perizinan dari total surat yang diterima, 263 dokumen berupa surat hak milik SHM dan surat hak guna bangunan SHGB sebagai dasar
penyelidikan. Ditambahkannya dalam kasus ini penyidik juga akan memeriksa berkas warkah yang ada di laboratorium forensik untuk melakukan pelacakan pemalsuan yang ada. Sebagai informasi, Kepala Desa Kohot Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid mengenai status lahan yang dulunya merupakan daratan yang saat ini kerap disebut dalam kontroversi terkait kasus pagar laut di wilayahnya. Bapak Presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini. Tugas kami atas perintah Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran. Yang kedua, ditata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh, kata Bapak Presiden. Makanya kita rubah dari yang tadinya pengencer itu, yang tadinya belinya di pangkalan, sekarang kita aktifkan pengencer dengan merubah nama menjadi subpangkalan, dengan kita memberikan fasilitas teknologi agar bisa kita aplikasi, agar bisa kita pantau pengendalian harga berapa yang dia jual dan kepada siapa agar tidak terjadi penyalahgunaan. Jujurlah, ada oknum-oknum kok yang main untuk menyalahgunakan subsidi ini. Masa kita mau biarkan, masa kita mau kalah dari pemain-pemain ini? Kalau saya sih itu aja. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diprotes warga Cibodas, Kabupaten Tangerang, Banten bernama Effendi pada Selasa 4 Februari 2025. Effendi langsung masuk ke kerumunan pengawal yang sedang menjaga Bahlil. Sembari membawa gas melon, Effendi menyemprot Bahlil yang dinilai menyengsarakan rakyat. Hal itu buntut kebijakan Kementerian ESDM yang sempat melarang pengecer menjual gas LPG 3 kg. Sementara tersorot ekspresi Bahlil saat disemprot oleh Effendi. Bahlil tampak tenang dan menjawab amarah Effendi dengan menyebut dirinya mengurus banyak hal. Tolong, lepas, Pak. Kalau pegang saya enggak. Kalau pegang saya enggak. Oke. Kalau negara tidak memiliki syarat, kami akan berbuat sesuatu. Oke, tenang. Saya tidak akan membuat gaduh. Ini unek-unek saya. Ada 3 sendiri ngobrol aja. Saya ingin ketemu Pak Menteri. Ada 3 dialog aja dialog. Tenang. Saya bisa kontrol diri. Oke, siap. Saya kontrol diri. Ini barang bukti saya. Tenang. Kalau Bapak itu pegang pegang. Saya taruh dulu Pak. Saya taruh dulu Pak. Waalaikumsalam. Tolong. Tolong. Saya tidak akan marah, saya tetap kontrol diri. Kalau mau pegang gas saya jangan sampai hilang. Iya. Kami. Ini masyarakat. Kami menghormati negara kami. Ya, Kami kesulitan. udah gini. Sebentar Pak, jangan dipotong dulu. Ya, Kami sudah 2 minggu mencari gas. Saya barusan nonton berita gas dengan pengecer tidak dihilangkan. Bagaimana ceritanya kami gas juga dihilangkan? Kalau memang dari pusatnya 12.500 sampai ke kami 20.000. Pemerintah perhitungkan Kak. Langkah dari distributor sampai ke pengecer sampai konsumen berapa? Kami tidak membela siapa yang mengambil keuntungan. ya. Kami butuh, dapur kami harus lebur. Ya. Kami jualan harus jalan. Ya. Dan jangan dimiskinkan kami. Nah, jadi Bapak dengar. Saya ini juga kan sebagai rakyat Bapak. Ya. Niat saya itu baik. Ya. Karena subsidi kita itu 87 triliun per tahun. Oke. Tujuannya untuk masyarakat belinya tidak boleh lebih dari harga 19.000 Betul. atau 20.000. Betul, saya mengerti. Tapi yang terjadi adalah sebagian kita punya gas ini dipakai untuk oplosan, dijual ke industri. Betul. Ada lagi harganya dinaikkan 25.000 sampai 30.000. Betul, kami dengar. Nah, karena itu pemerintah berkewajiban untuk memastikan semua subsidi bisa tepat sasaran. Nah, karena itu Kepala Desa Kohot Arsin tidak memenuhi panggilan Polri terkait kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang.
Arsin dikabarkan tidak penuhi panggilan klarifikasi dikarenakan undangan dari Polri disebut bersifat tidak mandatori. Dikutip dari Kompas.com dijelaskan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigjen Johandani Rahadjo Puro di Gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan, Selasa 4 Februari 2025. Johandani mengatakan Polri sudah memanggil Arsin untuk klarifikasi namun tak memenuhi undangan tersebut. Dijelaskan Johandani bahwa dalam undangan tersebut bersifat klarifikasi proses lidik. Dirinya menambahkan klarifikasi ini sifatnya undangan dan diberikan kebebasan untuk tidak menghadiri undangan tersebut. Meski demikian, Bareskrim dalam kasus ini telah menemukan dugaan tindak pidana kasus pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik. Dirinya menambahkan saat ini penyidik telah menerima 10 perizinan dari total surat yang diterima, 263 dokumen berupa surat hak milik SHM dan surat hak guna bangunan SHGB sebagai dasar penyelidikan. Ditambahkannya dalam kasus ini penyidik juga akan memeriksa berkas warkah yang ada di laboratorium forensik untuk melakukan pelacakan pemalsuan yang ada. Sebagai informasi, Kepala Desa Kohot Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid mengenai status lahan yang dulunya merupakan daratan yang saat ini kerap disebut dalam kontroversi terkait kasus pagar laut di wilayahnya. Bapak Presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini. Tugas kami atas perintah Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran. Yang kedua, ditata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh kata Bapak Presiden. Makanya kita rubah dari yang tadinya pengencer itu, yang tadinya belinya di pangkalan, sekarang kita aktifkan pengencer dengan merubah nama menjadi subpangkalan, dengan kita memberikan fasilitas teknologi agar bisa kita aplikasi, agar bisa kita pantau pengendalian harga berapa yang dia jual dan kepada siapa agar tidak terjadi penyalahgunaan. Jujurlah, ada oknum-oknum kok yang main untuk menyalahgunakan subsidi ini. Masa kita mau biarkan, masa kita mau kalah dari pemain-pemain ini? Kalau saya sih itu aja. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diprotes warga Cibodas, Kabupaten Tangerang, Banten bernama Effendi pada Selasa 4 Februari 2025. Effendi langsung masuk ke kerumunan pengawal yang sedang menjaga Bahlil. Sembari membawa gas melon, Effendi menyemprot Bahlil yang dinilai menyengsarakan rakyat. Hal itu buntut kebijakan Kementerian ESDM yang sempat melarang pengecer menjual gas LPG 3 kg. Sementara tersorot ekspresi Bahlil saat disemprot oleh Effendi. Bahlil tampak tenang dan menjawab amarah Effendi dengan menyebut dirinya mengurus banyak hal. Tolong, lepas, Pak. Kalau pegang saya enggak. Kalau pegang saya enggak. Oke. Kalau negara tidak memiliki syarat, kami akan berbuat sesuatu. Oke, tenang. Saya tidak akan membuat gaduh. Ini unek-unek saya. Ada 3 menit ngobrol aja. Saya yang ketua Pak Menteri. Ada 3 dialog. Tenang. Saya kontrol diri. Ini barang bukti saya. Kalau Bapak itu pegang. Saya taruh dulu Pak. Waalaikumsalam. Tolong. Saya tidak akan marah, saya tetap kontrol diri. Kalau mau pegang gas saya jangan sampai hilang. Kami. Ini masyarakat. Kami menghormati negara kami. Kami kesulitan. Udah gini. Sebentar Pak, jangan dipotong dulu. Ya. Kami sudah 2 minggu mencari gas. Saya barusan nonton berita gas dengan pengecer dihilangkan. Bagaimana ceritanya? Gas juga dihilangkan. Kalau memang dari pusatnya 12.500 sampai ke kami 20.000. Pemerintah perhitungkan Kak. Langkah dari distributor sampai ke pengecer sampai konsumen berapa? Kami tidak membela siapa yang mengambil keuntungan. Kami butuh, dapur kami harus lebur. Kami jualan harus jalan. Dan jangan dimiskinkan kami. Jadi Bapak dengar.
saya ini juga kan sebagai rakyat Bapak. Ya. Niat saya itu baik. Ya. Karena subsidi kita itu 87 triliun per tahun. Oke. Tujuannya untuk masyarakat belinya tidak boleh lebih dari harga 19.000 Betul. atau 20.000. Betul, saya mengerti. Tapi yang terjadi adalah sebagian kita punya gas ini dipakai untuk oplosan, Betul. untuk industri. Betul. Ada lagi harganya dinaikkan 25.000 sampai 30.000. Betul, kami dengar. Nah, karena itu pemerintah berkewajiban untuk memastikan semua subsidi bisa tepat sasaran. Nah, karena itu Kepala Desa Kohot Arsin tidak memenuhi panggilan Polri terkait kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang. Arsin dikabarkan tidak penuhi panggilan klarifikasi dikarenakan undangan dari Polri disebut bersifat tidak mandatori. Dikutip dari Kompas.com dijelaskan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigjen Juhandani Rahadjo Puro di Gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan, Selasa 4 Februari 2025. Juhandani mengatakan Polri sudah memanggil Arsin untuk klarifikasi namun tak memenuhi undangan tersebut. Dijelaskan Juhandani bahwa dalam undangan tersebut bersifat klarifikasi proses lidik. Dirinya menambahkan klarifikasi ini sifatnya undangan dan diberikan kebebasan untuk tidak menghadiri undangan tersebut. Meski demikian, Bareskrim dalam kasus ini telah menemukan dugaan tindak pidana kasus pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik. Dirinya menambahkan saat ini penyidik telah menerima 10 perizinan dari total surat yang diterima, 263 dokumen berupa surat hak milik SHM dan surat hak guna bangunan SHGB sebagai dasar penyelidikan. Ditambahkannya dalam kasus ini penyidik juga akan memeriksa berkas warkah yang ada di laboratorium forensik untuk melakukan pelacakan pemalsuan yang ada. Sebagai informasi, Kepala Desa Kohot Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid mengenai status lahan yang dulunya merupakan daratan yang saat ini kerap disebut dalam kontroversi terkait kasus pagar laut di wilayahnya. Bapak Presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini. Tugas kami atas perintah Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran. Yang kedua, ditata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh, kata Bapak Presiden. Makanya kita rubah dari yang tadinya pengencer itu, yang tadinya belinya di pangkalan, sekarang kita aktifkan pengencer dengan merubah nama menjadi subpangkalan, dengan kita memberikan fasilitas teknologi agar bisa kita aplikasi, agar bisa kita pantau pengendalian harga berapa yang dia jual dan kepada siapa agar tidak terjadi penyalahgunaan. Jujurlah, ada oknum-oknum kok yang main untuk menyalahgunakan subsidi ini. Masa kita mau biarkan, masa kita mau kalah dari pemain-pemain ini? Kalau saya sih itu aja. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diprotes warga Cibodas, Kabupaten Tangerang, Banten bernama Effendi pada Selasa 4 Februari 2025. Effendi langsung masuk ke kerumunan pengawal yang sedang menjaga Bahlil. Sembari membawa gas melon, Effendi menyemprot Bahlil yang dinilai menyengsarakan rakyat. Hal itu buntut kebijakan Kementerian ESDM yang sempat melarang pengecer menjual gas LPG 3 kg. Sementara tersorot ekspresi Bahlil saat disemprot oleh Effendi. Bahlil tampak tenang dan menjawab amarah Effendi dengan menyebut dirinya mengurus banyak hal. Tolong lepas Pak. Kalau pegang saya lepas enggak? Kalau pegang saya lepas enggak? Oke. Kalau negara tidak memiliki syarat, kami akan berbuat sesuatu. Oke, tenang. Saya tidak akan membuat gaduh. Ini unek-unek saya. Ada 3 sendiri ngobrol aja. Saya ingin ketemu Pak Menteri. Ada 3 dialog kalau dialog. Tenang. Saya bisa kontrol diri. Oke, siap. Saya bisa kontrol diri. Ini barang bukti saya. Tenang. Kalau bantu pegang. Saya taruh dulu Pak. Saya taruh dulu Pak. Siap.
Waalaikumsalam. Tolong. Tolong. Saya tidak akan marah, saya tetap kontrol diri. Kalau mau pegang gas saya jangan sampai hilang. Kami. Ini masyarakat. Kami menghormati negara kami. Kami kesulitan. Udah gini. Sebentar Pak, jangan dipotong dulu. Ya. Kami sudah 2 minggu mencari gas. Saya barusan nonton berita gas dengan pengecer tidak dihilangkan. Bagaimana ceritanya? Kamu gas tidak dihilangkan. Kalau memang dari pusatnya 12.500 sampai ke kami 20.000. Pemerintah perhitungkan Kak. Langkah dari distributor sampai ke pengecer sampai konsumen berapa? Kami tidak membela siapa yang mau mengambil keuntungan. Kami butuh, dapur kami harus lebur. Kami jualan harus jalan. Dan jangan dimiskinkan kami. Nah, jadi Bapak dengar. Saya ini juga kan sebagai rakyat Bapak. Niat saya itu baik. Karena subsidi kita itu 87 triliun per tahun. Tujuannya untuk masyarakat belinya tidak boleh lebih dari harga 19.000 atau 20.000. Betul, saya mengerti. Tapi yang terjadi adalah sebagian kita punya gas ini dipakai untuk oplosan, untuk industri. Ada lagi harganya dinaikkan 25.000 sampai 30.000. Betul, kami dengar. Nah, karena itu pemerintah berkewajiban untuk memastikan semua subsidi bisa tepat sasaran. Nah, karena itu Kepala Desa Kohot Arsin tidak memenuhi panggilan Polri terkait kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang. Arsin dikabarkan tidak penuhi panggilan klarifikasi dikarenakan undangan dari Polri disebut bersifat tidak mandatori. Dikutip dari Kompas.com dijelaskan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigjen Johandani Rahadjo Puro di Gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan, Selasa 4 Februari 2025. Johandani mengatakan Polri sudah memanggil Arsin untuk klarifikasi namun tak memenuhi undangan tersebut. Dijelaskan Johandani bahwa dalam undangan tersebut bersifat klarifikasi proses lidik. Dirinya menambahkan klarifikasi ini sifatnya undangan dan diberikan kebebasan untuk tidak menghadiri undangan tersebut. Meski demikian, Bareskrim dalam kasus ini telah menemukan dugaan tindak pidana kasus pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik. Dirinya menambahkan saat ini penyidik telah menerima 10 perizinan dari total surat yang diterima, 263 dokumen berupa surat hak milik SHM dan surat hak guna bangunan SHGB sebagai dasar penyelidikan. Ditambahkannya dalam kasus ini penyidik juga akan memeriksa berkas warkah yang ada di laboratorium forensik untuk melakukan pelacakan pemalsuan yang ada. Sebagai informasi, Kepala Desa Kohot Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid mengenai status lahan yang dulunya merupakan daratan yang saat ini kerap disebut dalam kontroversi terkait kasus pagar laut di wilayahnya. Bapak Presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini. Tugas kami atas perintah Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran. Yang kedua, ditata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh, kata Bapak Presiden. Makanya kita rubah dari yang tadinya pengencer itu, yang tadinya belinya di pangkalan, sekarang kita aktifkan pengencer dengan merubah nama menjadi subpangkalan, dengan kita memberikan fasilitas teknologi agar bisa kita aplikasi, agar bisa kita pantau pengendalian harga berapa yang dia jual dan kepada siapa agar tidak terjadi penyalahgunaan. Jujurlah, ada oknum-oknum kok yang main untuk menyalahgunakan subsidi ini. Masa kita mau biarkan, masa kita mau kalah dari pemain-pemain ini? Kalau saya sih itu aja.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diprotes warga Cibodas, Kabupaten Tangerang, Banten bernama Effendi pada Selasa 4 Februari 2025. Effendi langsung masuk ke kerumunan pengawal yang sedang menjaga Bahlil. Sembari membawa gas melon, Effendi menyemprot Bahlil yang dinilai menyengsarakan rakyat. Hal itu buntut kebijakan Kementerian ESDM yang sempat melarang pengecer menjual gas LPG 3 kg. Sementara tersorot ekspresi Bahlil saat disemprot oleh Effendi. Bahlil tampak tenang dan menjawab amarah Effendi dengan menyebut dirinya mengurus banyak hal. Tolong lepas Pak. Kalau pegang saya enggak. Kalau pegang saya enggak. Oke. Kalau negara tidak memikirkan rakyat, kami akan berbuat sesuatu. Oke, tenang. Saya tidak akan membuat gaduh. Ini unek-unek saya. Ada tiga sendiri ngobrol aja. Saya ingin ketemu Pak Menteri. Ada tiga dialog aja dialog. Tenang. Saya kontrol diri. Saya kontrol diri. Ini barang bukti saya. Tenang. Kalau bantu pegang. Saya taruh dulu Pak. Saya taruh dulu Pak. Waalaikumsalam. Tolong. Saya tidak akan marah, saya tetap kontrol diri. Kalau mau pegang gas saya jangan sampai hilang. Kami. Ini masyarakat. Kami menghormati negara kami. Kami kesulitan. Udah gini. Sebentar Pak. Jangan dipotong dulu. Ya. Kami sudah 2 minggu mencari gas. Saya barusan nonton berita gas dengan pengecer dihilangkan. Bagaimana ceritanya? Gas tidak dihilangkan. Kalau memang dari pusatnya 12.500 sampai ke kami 20.000. Pemerintah perhitungkan Kak. Langkah dari distributor sampai ke pengecer sampai konsumen berapa? Kami tidak membela siapa yang mengambil keuntungan. Kami butuh, dapur kami harus lebur. Kami jualan harus jalan. Dan jangan dimiskinkan kami. Nah, jadi Bapak dengar. Saya ini juga kan sebagai rakyat Bapak. Niat saya itu baik. Karena subsidi kita itu 87 triliun per tahun. Tujuannya untuk masyarakat belinya tidak boleh lebih dari harga 19.000 atau 20.000. Betul, saya mengerti. Tapi yang terjadi adalah sebagian kita punya gas ini dipakai untuk oplosan, dijual ke industri. Ada lagi harganya dinaikkan 25.000 sampai 30.000. Betul, kami dengar. Nah, karena itu pemerintah berkewajiban untuk memastikan semua subsidi bisa tepat sasaran. Nah, karena itu Kepala Desa Kohot Arsin tidak memenuhi panggilan Polri terkait kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang. Arsin dikabarkan tidak penuhi panggilan klarifikasi dikarenakan undangan dari Polri disebut bersifat tidak mandatori. Dikutip dari Kompas.com dijelaskan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigjen Johandani Rahadjo Puro di Gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan, Selasa 4 Februari 2025. Johandani mengatakan Polri sudah memanggil Arsin untuk klarifikasi namun tak memenuhi undangan tersebut. Dijelaskan Johandani bahwa dalam undangan tersebut bersifat klarifikasi proses lidik. Dirinya menambahkan klarifikasi ini sifatnya undangan dan diberikan kebebasan untuk tidak menghadiri undangan tersebut. Meski demikian, Bareskrim dalam kasus ini telah menemukan dugaan tindak pidana kasus pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik. Dirinya menambahkan saat ini penyidik telah menerima 10 perizinan dari total surat yang diterima, 263 dokumen berupa surat hak milik SHM dan surat hak guna bangunan SHGB sebagai dasar penyelidikan. Ditambahkannya dalam kasus ini penyidik juga akan memeriksa berkas warkah yang ada di laboratorium forensik untuk melakukan pelacakan pemalsuan yang ada. Sebagai informasi, Kepala Desa Kohot Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid mengenai status lahan yang dulunya merupakan daratan yang saat ini kerap disebut dalam kontroversi terkait kasus pagar laut di wilayahnya.
Bapak Presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini. Tugas kami atas perintah Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran. Yang kedua, ditata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh, kata Bapak Presiden. Makanya kita rubah dari yang tadinya pengencer itu, yang tadinya belinya di pangkalan, sekarang kita aktifkan pengencer dengan merubah nama menjadi subpangkalan, dengan kita memberikan fasilitas teknologi agar bisa kita aplikasi, agar bisa kita pantau pengendalian harga berapa yang dijual dan kepada siapa agar tidak terjadi penyalahgunaan. Jujurlah, ada oknum-oknum kok yang main untuk menyalahgunakan subsidi ini. Masa kita mau biarkan, masa kita mau kalah dari pemain-pemain ini? Kalau saya sih itu aja. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diprotes warga Cibodas, Kabupaten Tangerang, Banten bernama Effendi pada Selasa 4 Februari 2025. Effendi langsung masuk ke kerumunan pengawal yang sedang menjaga Bahlil. Sembari membawa gas melon, Effendi menyemprot Bahlil yang dinilai menyengsarakan rakyat. Hal itu buntut kebijakan Kementerian ESDM yang sempat melarang pengecer menjual gas LPG 3 kg. Sementara tersorot ekspresi Bahlil saat disemprot oleh Effendi. Bahlil tampak tenang dan menjawab amarah Effendi dengan menyebut dirinya mengurus banyak hal. Tolong lepas Pak. Kalau kagak saya enggak. Kalau kagak saya enggak. Oke. Kalau negara tidak memikirkan rakyat, kami akan berbuat sesuatu. Oke, tenang. Saya tidak akan membuat gaduh. Ini unek-unek saya. Ada tiga sendiri ngobrol aja. Saya ini ketemu Pak Menteri. Ada tiga dialog kalau dialog. Tenang. Saya bisa kontrol diri. Oke, siap. Saya bisa kontrol diri. Ini barang bukti saya. Tenang. Kalau Bapak itu pegang. Saya taruh dulu Pak. Saya taruh dulu Pak. Waalaikumsalam. Tolong. Tolong. Saya tidak akan marah, saya tetap kontrol diri. Kalau mau pegang gas saya jangan sampai hilang. Iya. Kami. Ini masyarakat. Kami menghormati negara kami. Ya, Kami kesulitan. udah gini. Sebentar Pak, jangan dipotong dulu. Ya, Kami sudah 2 minggu mencari gas. Saya barusan nonton berita gas dengan pengecer tidak dihilangkan. Bagaimana ceritanya kamu gas tidak dihilangkan? Kalau memang dari pusatnya 12.500 sampai ke kami 20.000. Pemerintah perhitungkan Kak, langkah dari distributor sampai ke pengecer sampai konsumen berapa? Kami tidak membela siapa yang mau mengambil keuntungan. ya. Kami butuh, dapur kami harus lebur. Ya. Kami jualan harus jalan. Ya. Dan jangan dimiskinkan kami. Nah, jadi Bapak dengar. Saya ini juga kan sebagai rakyat Bapak. Ya. Niat saya itu baik. Ya. Karena subsidi kita itu 87 triliun per tahun. Oke. Tujuannya untuk masyarakat belinya tidak boleh lebih dari harga 19.000 Betul. atau 20.000. Betul, saya mengerti. Tapi yang terjadi adalah sebagian kita punya gas ini dipakai untuk oplosan, Betul. untuk industri. Betul. Ada lagi harganya dinaikkan 25.000 sampai 30.000. Betul, kami dengar. Nah, karena itu pemerintah berkewajiban untuk memastikan semua subsidi bisa tepat sasaran. Nah, karena itu Kepala Desa Kohot Arsin tidak memenuhi panggilan Polri terkait kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang. Arsin dikabarkan tidak penuhi panggilan klarifikasi dikarenakan undangan dari Polri disebut bersifat tidak mandatori. Dikutip dari Kompas.com dijelaskan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigjen Johandani Rahadjo Puro di Gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan, Selasa 4 Februari 2025. Johandani mengatakan Polri sudah memanggil Arsin untuk klarifikasi namun tak memenuhi undangan tersebut.
Dijelaskan Juhandani bahwa dalam undangan tersebut bersifat klarifikasi proses lidik. Dirinya menambahkan klarifikasi ini sifatnya undangan dan diberikan kebebasan untuk tidak menghadiri undangan tersebut. Meski demikian, Bareskrim dalam kasus ini telah menemukan dugaan tindak pidana kasus pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik. Dirinya menambahkan saat ini penyidik telah menerima 10 perizinan dari total surat yang diterima, 263 dokumen berupa surat hak milik SHM dan surat hak guna bangunan SHGB sebagai dasar penyelidikan. Ditambahkannya dalam kasus ini penyidik juga akan memeriksa berkas warkah yang ada di laboratorium forensik untuk melakukan pelacakan pemalsuan yang ada. Sebagai informasi, Kepala Desa Kohot Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid mengenai status lahan yang dulunya merupakan daratan yang saat ini kerap disebut dalam kontroversi terkait kasus pagar laut di wilayahnya. Bapak Presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini. Tugas kami atas perintah Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran. Yang kedua, ditata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh, kata Bapak Presiden. Makanya kita rubah dari yang tadinya pengencer itu, yang tadinya belinya di pangkalan, sekarang kita aktifkan pengencer dengan merubah nama menjadi subpangkalan, dengan kita memberikan fasilitas teknologi agar bisa kita aplikasi, agar bisa kita pantau pengendalian harga berapa yang dia jual dan kepada siapa agar tidak terjadi penyalahgunaan. Jujurlah, ada oknum-oknum kok yang main untuk menyalahgunakan subsidi ini. Masa kita mau biarkan, masa kita mau kalah dari pemain-pemain ini? Kalau saya sih itu aja. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diprotes warga Cibodas, Kabupaten Tangerang, Banten bernama Effendi pada Selasa 4 Februari 2025. Effendi langsung masuk ke kerumunan pengawal yang sedang menjaga Bahlil. Sembari membawa gas melon, Effendi menyemprot Bahlil yang dinilai menyengsarakan rakyat. Hal itu buntut kebijakan Kementerian ESDM yang sempat melarang pengecer menjual gas LPG 3 kg. Sementara tersorot ekspresi Bahlil saat disemprot oleh Effendi. Bahlil tampak tenang dan menjawab amarah Effendi dengan menyebut dirinya mengurus banyak hal. Tolong lepas ke Pak. Kalau kagak saya datang enggak? Kalau kagak saya datang enggak? Oke. Kalau negara tidak memikirkan rakyat, kami akan berbuat sesuatu. Enggak apa-apa. Oke, tenang. Saya tidak akan membuat gaduh. Ini unek-unek saya. Saya jumpa. Ada tiga sendiri ngobrol aja. Saya ingin ketemu Pak Menteri. Ada tiga dialog. Tenang. Saya bisa kontrol diri. Oke. Tenang. Saya kontrol diri. Ini barang bukti saya. Tenang. Kalau Bapak itu pegang-pegang. Saya taruh dulu Pak. Saya taruh dulu Pak. Waalaikumsalam. Tolong. Tolong. Saya tidak akan marah, saya tetap kontrol diri. Kalau mau pegang gas saya jangan sampai hilang. Iya. Kami. Ini masyarakat. Kami menghormati negara kami. Ya, Kami kesulitan. udah gini. Sebentar Pak, jangan dipotong dulu. Ya, Kami sudah 2 minggu mencari gas. Saya barusan nonton berita gas dengan pengecer dihilangkan. Bagaimana ceritanya? Gas juga dihilangkan. Kalau memang dari pusatnya 12.500 sampai ke kami 20.000. Pemerintah perhitungkan Kak. Langkah dari distributor sampai ke pengecer sampai konsumen berapa? Kami tidak membela siapa yang mengambil keuntungan. ya. Kami butuh, dapur kami harus lebur. Ya. Kami jualan harus jalan. Ya. Dan jangan dimiskinkan kami. Nah, jadi Bapak dengar. Saya ini juga kan sebagai rakyat Bapak. Ya. Niat saya itu baik. Ya.
karena subsidi kita itu 87 triliun per tahun. Oke. Tujuannya untuk masyarakat belinya tidak boleh lebih dari harga 19.000 Betul. atau 20.000. Betul, saya mengerti. Tapi yang terjadi adalah sebagian kita punya gas ini dipakai untuk oplosan, Betul. untuk industri. Betul. Ada lagi harganya dinaikkan 25.000 sampai 30.000. Betul, kami dengar. Nah, karena itu pemerintah berkewajiban untuk memastikan semua subsidi bisa tepat sasaran. Nah, karena itu Kepala Desa Kohot Arsin tidak memenuhi panggilan Polri terkait kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang. Arsin dikabarkan tidak penuhi panggilan klarifikasi dikarenakan undangan dari Polri disebut bersifat tidak mandatori. Dikutip dari Kompas.com dijelaskan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigjen Johandani Rahadjo Puro di Gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan, Selasa 4 Februari 2025. Johandani mengatakan Polri sudah memanggil Arsin untuk klarifikasi namun tak memenuhi undangan tersebut. Dijelaskan Johandani bahwa dalam undangan tersebut bersifat klarifikasi proses lidik. Dirinya menambahkan klarifikasi ini sifatnya undangan dan diberikan kebebasan untuk tidak menghadiri undangan tersebut. Meski demikian, Bareskrim dalam kasus ini telah menemukan dugaan tindak pidana kasus pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik. Dirinya menambahkan saat ini penyidik telah menerima 10 perizinan dari total surat yang diterima, 263 dokumen berupa surat hak milik SHM dan surat hak guna bangunan SHGB sebagai dasar penyelidikan. Ditambahkannya dalam kasus ini penyidik juga akan memeriksa berkas warkah yang ada di laboratorium forensik untuk melakukan pelacakan pemalsuan yang ada. Sebagai informasi, Kepala Desa Kohot Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid mengenai status lahan yang dulunya merupakan daratan yang saat ini kerap disebut dalam kontroversi terkait kasus pagar laut di wilayahnya. Bapak Presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini. Tugas kami atas perintah Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran. Yang kedua, ditata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh, kata Bapak Presiden. Makanya kita rubah dari yang tadinya pengencer itu, yang tadinya belinya di pangkalan, sekarang kita aktifkan pengencer dengan merubah nama menjadi subpangkalan, dengan kita memberikan fasilitas teknologi agar bisa kita aplikasi, agar bisa kita pantau pengendalian harga berapa yang dia jual dan kepada siapa agar tidak terjadi penyalahgunaan. Jujurlah, ada oknum-oknum kok yang main untuk menyalahgunakan subsidi ini. Masa kita mau biarkan, masa kita mau kalah dari pemain-pemain ini? Kalau saya sih itu aja. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diprotes warga Cibodas, Kabupaten Tangerang, Banten bernama Effendi pada Selasa 4 Februari 2025. Effendi langsung masuk ke kerumunan pengawal yang sedang menjaga Bahlil. Sembari membawa gas melon, Effendi menyemprot Bahlil yang dinilai menyengsarakan rakyat. Hal itu buntut kebijakan Kementerian ESDM yang sempat melarang pengecer menjual gas LPG 3 kg. Sementara tersorot ekspresi Bahlil saat disemprot oleh Effendi. Bahlil tampak tenang dan menjawab amarah Effendi dengan menyebut dirinya mengurus banyak hal. Tolong lepas, Pak. Kalau pegas lepas enggak? Kalau pegas lepas enggak? Oke. Kalau negara tidak memikirkan rakyat, kami akan berbuat sesuatu. Oke, tenang. Saya tidak akan membuat gaduh. Ini unek-unek saya. Ada 39 ngobrol aja. Saya ini ketua Pak Menteri. Ada tinggal dialog aja dialog. Tenang. Saya bisa kontrol diri. Oke, siap. Saya bisa kontrol diri. Ini barang bukti saya. Tenang. Kalau Bapak pegang. Saya taruh dulu Pak. Saya taruh dulu Pak.
Waalaikumsalam. Tolong. Iya. Tolong. Saya tidak akan marah, saya tetap kontrol diri. Iya. Kalau mau pegang gas saya jangan sampai hilang. Iya. Kami. Ini masyarakatnya. Ya. Kami menghormati negara kami. Ya. Kami kesulitan. Udah gini. Sebentar Pak, jangan dipotong dulu. Ya. Kami sudah 2 minggu mencari gas. Saya barusan nonton berita gas dengan pengecer dihilangkan. Bagaimana ceritanya? Kamu gas juga dihilangkan. Kalau memang dari pusatnya 12.500 sampai ke kami 20.000. Pemerintah perhitungkan kan, langkah dari distributor sampai ke pengecer sampai konsumen berapa? Kami tidak membela siapa yang mengambil keuntungan. Ya. Kami butuh, dapur kami harus lebur. Ya. Kami jualan harus jalan. Ya. Dan jangan dimiskinkan kami. Nah, jadi Bapak dengar. Saya ini juga kan sebagai rakyat Bapak. Ya. Niat saya itu baik. Ya. Karena subsidi kita itu 87 triliun per tahun. Oke. Tujuannya untuk masyarakat belinya tidak boleh lebih dari harga 19.000 Betul. atau 20.000. Betul, saya mengerti. Tapi yang terjadi adalah sebagian kita punya gas ini dipakai untuk oplosan, Betul. untuk industri. Betul. Ada lagi harganya dinaikkan 25.000 sampai 30.000. Betul, kami dengar. Nah, karena itu pemerintah berkewajiban untuk memastikan semua subsidi bisa tepat sasaran. Nah, karena itu Kepala Desa Kohot Arsin tidak memenuhi panggilan Polri terkait kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang. Arsin dikabarkan tidak penuhi panggilan klarifikasi dikarenakan undangan dari Polri disebut bersifat tidak mandatori. Dikutip dari Kompas.com dijelaskan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigjen Johandani Rahadjo Puro di Gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan, Selasa 4 Februari 2025. Johandani mengatakan Polri sudah memanggil Arsin untuk klarifikasi namun tak memenuhi undangan tersebut. Dijelaskan Johandani bahwa dalam undangan tersebut bersifat klarifikasi proses lidik. Dirinya menambahkan klarifikasi ini sifatnya undangan dan diberikan kebebasan untuk tidak menghadiri undangan tersebut. Meski demikian, Bareskrim dalam kasus ini telah menemukan dugaan tindak pidana kasus pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik. Dirinya menambahkan saat ini penyidik telah menerima 10 perizinan dari total surat yang diterima, 263 dokumen berupa surat hak milik SHM dan surat hak guna bangunan SHGB sebagai dasar penyelidikan. Ditambahkannya dalam kasus ini penyidik juga akan memeriksa berkas warkah yang ada di laboratorium forensik untuk melakukan pelacakan pemalsuan yang ada. Sebagai informasi, Kepala Desa Kohot Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid mengenai status lahan yang dulunya merupakan daratan yang saat ini kerap disebut dalam kontroversi terkait kasus pagar laut di wilayahnya. Bapak Presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini. Tugas kami atas perintah Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran. Yang kedua, ditata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh, kata Bapak Presiden. Makanya kita rubah dari yang tadinya pengencer itu, yang tadinya belinya di pangkalan, sekarang kita aktifkan pengencer dengan merubah nama menjadi subpangkalan, dengan kita memberikan fasilitas teknologi agar bisa kita aplikasi, agar bisa kita pantau pengendalian harga berapa yang dia jual dan kepada siapa agar tidak terjadi penyalahgunaan. Jujurlah, ada oknum-oknum kok yang main untuk menyalahgunakan subsidi ini. Masa kita mau biarkan, masa kita mau kalah dari pemain-pemain ini? Kalau saya sih itu aja.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diprotes warga Cibodas, Kabupaten Tangerang, Banten bernama Effendi pada Selasa 4 Februari 2025. Effendi langsung masuk ke kerumunan pengawal yang sedang menjaga Bahlil. Sembari membawa gas melon, Effendi menyemprot Bahlil yang dinilai menyengsarakan rakyat. Hal itu buntut kebijakan Kementerian ESDM yang sempat melarang pengecer menjual gas LPG 3 kg. Sementara tersorot ekspresi Bahlil saat disemprot oleh Effendi. Bahlil tampak tenang dan menjawab amarah Effendi dengan menyebut dirinya mengurus banyak hal. Tolong lepas Pak. Kalau pegas lepas enggak? Kalau pegas lepas enggak? Oke. Kalau negara tidak memikirkan rakyat, kami akan berbuat sesuatu. Oke, tenang. Saya tidak akan membuat gaduh. Ini unek-unek saya. Ada tiga sendiri ngobrol aja. Saya ini ketua Pak Menteri. Ada tiga dialog. Tenang. Saya bisa kontrol diri. Saya kontrol diri. Ini barang bukti saya. Tenang. Kalau bantu pegang. Saya taruh dulu Pak. Waalaikumsalam. Tolong. Tolong. Saya tidak akan marah, saya tetap kontrol diri. Kalau mau pegang gas saya jangan sampai hilang. Kami. Ini masyarakat. Kami menghormati negara kami. Kami kesulitan. Udah gini. Sebentar Pak, jangan dipotong dulu. Ya. Kami sudah 2 minggu mencari gas. Saya barusan nonton berita gas dengan pengecer dihilangkan. Bagaimana ceritanya? Kamu gas juga dihilangkan. Kalau memang dari pusatnya 12.500 sampai ke kami 20.000. Pemerintah perhitungkan kan, langkah dari distributor sampai ke pengecer sampai konsumen berapa? Kami tidak membela siapa yang mengambil keuntungan. Kami butuh, dapur kami harus ngebul. Kami jualan, harus jalan. Dan jangan dimiskinkan kami. Nah, jadi Bapak dengar. Saya ini juga kan sebagai rakyat Bapak. Niat saya itu baik. Karena subsidi kita itu 87 triliun per tahun. Tujuannya untuk masyarakat belinya tidak boleh lebih dari harga 19.000 atau 20.000. Betul, saya mengerti. Tapi yang terjadi adalah sebagian kita punya gas ini dipakai untuk oplosan, dijual ke industri. Betul. Ada lagi harganya dinaikkan 25.000 sampai 30.000. Betul, kami dengar. Nah, karena itu pemerintah berkewajiban untuk memastikan semua subsidi bisa tepat sasaran. Nah, karena itu Kepala Desa Kohot Arsin tidak memenuhi panggilan Polri terkait kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang. Arsin dikabarkan tidak penuhi panggilan klarifikasi dikarenakan undangan dari Polri disebut bersifat tidak mandatori. Dikutip dari Kompas.com dijelaskan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigjen Juhandani Rahadjo Puro di Gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan, Selasa 4 Februari 2025. Juhandani mengatakan Polri sudah memanggil Arsin untuk klarifikasi namun tak memenuhi undangan tersebut. Dijelaskan Juhandani bahwa dalam undangan tersebut bersifat klarifikasi proses lidik. Dirinya menambahkan klarifikasi ini sifatnya undangan dan diberikan kebebasan untuk tidak menghadiri undangan tersebut. Meski demikian, Bareskrim dalam kasus ini telah menemukan dugaan tindak pidana kasus pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik. Dirinya menambahkan saat ini penyidik telah menerima 10 perizinan dari total surat yang diterima, 263 dokumen berupa surat hak milik SHM dan surat hak guna bangunan SHGB sebagai dasar penyelidikan. Ditambahkannya dalam kasus ini penyidik juga akan memeriksa berkas warkah yang ada di laboratorium forensik untuk melakukan pelacakan pemalsuan yang ada. Sebagai informasi, Kepala Desa Kohot Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid mengenai status lahan yang dulunya merupakan daratan yang saat ini kerap disebut dalam kontroversi terkait kasus pagar laut di wilayahnya.
Bapak Presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini. Tugas kami atas perintah Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran. Yang kedua, ditata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh, kata Bapak Presiden. Makanya kita rubah dari yang tadinya pengencer itu, yang tadinya belinya di pangkalan, sekarang kita aktifkan pengencer dengan merubah nama menjadi subpangkalan, dengan kita memberikan fasilitas teknologi agar bisa kita aplikasi, agar bisa kita pantau pengendalian harga berapa yang dia jual dan kepada siapa, agar tidak terjadi penyalahgunaan. Jujurlah, ada oknum-oknum kok yang main untuk menyalahgunakan subsidi ini. Masa kita mau biarkan, masa kita mau kalah dari pemain-pemain ini? Kalau saya sih itu aja. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diprotes warga Cibodas, Kabupaten Tangerang, Banten bernama Effendi pada Selasa 4 Februari 2025. Effendi langsung masuk ke kerumunan pengawal yang sedang menjaga Bahlil. Sembari membawa gas melon, Effendi menyemprot Bahlil yang dinilai menyengsarakan rakyat. Hal itu buntut kebijakan Kementerian ESDM yang sempat melarang pengecer menjual gas LPG 3 kg. Sementara tersorot ekspresi Bahlil saat disemprot oleh Effendi. Bahlil tampak tenang dan menjawab amarah Effendi dengan menyebut dirinya mengurus banyak hal. Tolong, Pak. Iya. Kalau kagak saya enggak. Kalau kagak saya enggak. Oke. Kalau negara tidak memiliki syarat, kami akan berbuat sesuatu. Oke, tenang. Saya tidak akan membuat gaduh. Ini unek-unek saya. Ada 3 sendiri ngobrol aja. Saya ini ketua Pak Menteri. Ada 3 dialog. Tenang. Saya bisa kontrol diri. Saya kontrol diri. Ini barang bukti saya. Tenang. Kalau betul PKP. Saya taruh dulu Pak. Saya taruh dulu Pak. Waalaikumsalam. Tolong. Tolong. Saya tidak akan marah, saya tetap kontrol diri. Kalau mau pegang gas saya jangan sampai hilang. Iya. Kami. Ini masyarakat. Kami menghormati negara kami. Ya, Kami kesulitan. udah gini. Sebentar Pak, jangan dipotong dulu. Ya, Kami sudah 2 minggu mencari gas. Saya barusan nonton berita gas dengan pengecer dihilangkan. Bagaimana ceritanya kamu gas juga dihilangkan? Kalau memang dari pusatnya 12.500 sampai ke kami 20.000. Pemerintah perhitungkan kan, langkah dari distributor sampai ke pengecer sampai konsumen berapa? Kami tidak membela siapa yang mengambil keuntungan. ya. Kami butuh, dapur kami harus lebur. Ya. Kami jualan harus jalan. Ya, Dan jangan dimiskinkan kami. Nah, jadi Bapak dengar. Saya ini juga kan sebagai rakyat Bapak. Ya. Niat saya itu baik. Ya. Karena subsidi kita itu 87 triliun per tahun. Oke. Tujuannya untuk masyarakat belinya tidak boleh lebih dari harga 19.000 Betul. atau 20.000. Betul, saya mengerti. Tapi yang terjadi adalah sebagian kita punya gas ini dipakai untuk oplosan, dijual ke industri. Betul. Ada lagi harganya dinaikkan 25.000 sampai 30.000. Betul, kami dengar. Nah, karena itu pemerintah berkewajiban untuk memastikan semua subsidi bisa tepat sasaran. Nah, karena itu Kepala Desa Kohot Arasin tidak memenuhi panggilan Polri terkait kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang. Arasin dikabarkan tidak penuhi panggilan klarifikasi dikarenakan undangan dari Polri disebut bersifat tidak mandatori. Dikutip dari Kompas.com dijelaskan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigjen Johandani Rahadjo Puro di Gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan Selasa 4 Februari 2025.